Hello, good afternoon Tribuners. Welcome back with me Kusnul Ashaifa in Indonesian News of Tribun Lampung. We will present you an updating and interesting information from every place in Indonesia. And here the complete news. The first news is drinking coffee by the river, man in Surabaya see the body. A body took the beam melt was found floating in the Jagir Wonokromo River near a Jagir fruit crate is the site at around 1 a.m. Tuesday, 20 September 2022. According to tribunjatim.com, monitoring the location, the Surabaya city, it is a joint officer and relief began trying to evacuate the body using makeshift tools. Namely, a rope that is sent with a stone as a ballast. Then the rope swagged the stone, which stuck to the corpse and floating on the surface of the water without a direction. After the body successfully attached to the wake, the rope officer followed to the him edges the river, which is partly sloping. Before being evacuated the morgue of the arrest to Sutomo, Surabaya, the Surabaya Police Inasif team summoned to the trying to next external post-mortem and the male body. From the clothes was wearing the body appears to be wearing a short sleeveless batik shirt with a flora in the motif with a maximum of a dark green and a pink color. Then, red knee like a short pants made a plain clothes. Witness Joko Sardiwo, 57 years old, resident of the Surabaya, found the body the first time floating on the stomach on the east side of the river. While hanging with the sleeping coffee of the river bank, at around it saw early enjoy the cafe with 3 metal surface employed. But there is look closely, it turns out a floating object in adult human body. He took the was any bird a small crocodile, but it is his guess was the word human. After knowing it was corpse, he continued Wonokromo Police, and the shit up pillar like this. The next news is former managing director of the Barjo Village Karanganyar detained. The suspect of the Barjo corruption case EK is now officially detained by the Karanganyar Kejarit on the Tuesday. EK, former president director of the Barjo 2000. The definition of the suspect was carried out as a joint effort Kejarit to prevent the suspect trying to escape or eliminating advice. Head of the Special Unit for the Processor Officer Karanganyar Tubagus Gilang Hidayatullah said the suspect would to be detained after result and suspect swab versus Gilang dari swab result showed negative. The suspect will be detained. The temporary detention of the suspect EK will be carried out in the Karanganyar police cell. He explained that detention was carried out because there is the incitation that is suspect had to file. It is known that suspect EK, who is also the former president director of the Police Barjo 2020, currently works in the Jakarta. Kades Barjo absence from the invitation to the summon to the Karanganyar is a job was a suspect in the alleged corruption of the Barjo. It is village Karanganyar district Karanganyar Regency on the Thursday. The Barjo village has no name in the suspect did not come to the Karanganyar Kejari office for the health reasons. Head of the Special Unit Karanganyar Processor Office Tubagus Gilang Hidayatullah said only suspect is that the Karanganyar Processor Office to fulfill the summons. This was advised by the suspect sending a certificate to Karanganyar Kejari letter.
The Karanganyar Kejari will be recalled suspend to the summer. Suspend will be such rescheduled next Thursday. Meanwhile, the suspend Iki complained about the invitation by the coming 9. He said after examination, his suspend will be detained of the Berjo village had impression after temporary dismissal. The village head of the Berjo with the initial S who was named as suspend alleges corruption case of the families found in the Berjo village, Ngarduyo district, Karanganyar Regency, can be temporarily dismissed. The Karanganyar Regency Community and Village Improvement Service is awaiting an official statement awaiting the Karanganyar Kejari. Is there such stream? This press can be talked for the more step. The next news is madrasah teachers in East Java are paid 25,000 per month. The Indonesian National Madrasah Teachers Association visited the home of representative commissions of 5 offices on the Thursday 2022. A number of the administration confided various compliment and inspirative advice and teacher in Indonesia public hearing a meeting. Chairman of the East Regional Management Muhammad Ali Muhammad admitted Daris he came to Jakarta to confide aspiration of the hundreds of thousands of the madrasah teacher, especially East Java. He said, so far there is have not many complaints from the madrasah teacher, so they submit to the peak that is submit to the representative and the central government. The man who also works the journalist in the Pamekasan budget election from the madrasah teacher was not fair when compared to the teacher. Under the suspension of the Ministry of Education, Culture, Representative and Technology, this includes political and considerate to still underestimate madrasah teacher. He hopes that Commission can work to fund various madrasah teachers because this condition and welfare of madrasah teachers in Nepal is still very alarming. Ali Musin also highlighted the delay in distributing the certification allowance or the madrasah teacher incentive from the Ministry of Religion. In fact, there are still many rights of madrasah teachers are not paid for the state. Meanwhile, Deputy Chairman of the Commission of Representative Abdul Fikri Faki taking PGB for the confined aspiration of madrasah teacher, especially with regard to their welfare condition. In partnership, his party will later fight to various aspirations of madrasah teachers have to be confined them. The next news is hundreds of Indramayu residents take action again. Hundreds of residents in Indramayu Regency took the state again to the protest on the Thursday. On behalf of the Indramayu People's Alliance, the Jumat region of Indramayu, Nina Agustina stepped down to be sent back to Jakarta. In this action, hundreds of residents urged to the representative user to write inquiry against local government. Residents considered implementation right, which is the prestige used to the legislature, was not followed after properly by the executive, so it had continued with the inquiry right. According to the action coordinator Masadi, the community is already too angry with local government politics to not be favor of the people.
This action is also third action taken by residents after the previous two actions did not receive a positive response. According to the TribunJawa.com's observation at the location, the mass action initially got dispatches from the Indramayu Hall. However, there was no mail by location government representative. The mass of the action considered a long march to the representative building while giving speeches along the route. Residents also carrying many banners that read, starting from the selective slashing police complainantly sensing infrastructure development that is not favor interest of the wider. It is community umpire Madras teacher face the Mari record breaking activity. The max dangerous cause are burned the grant of the student and the school. The issue of the harmonies between the Brigade Deputy Region Indramayu. In this case, the resident urgent DPR to the take on the set again in Indramayu region, according to witnesses of the legislative function. The following points are demanded by the resident. 1. Licensing priorities Kali infrastructure. 2. Data money between the region and deputy region of the Indramayu. And 3. Disband Perumdi. The next news is hundreds of health workers in EPD visit the maculary of the degree. 100 health workers both from the Tiki Chicks General Hospital in the Tiro from the Sigil PD as well as 26 health centers in 23 sub-districts visit in local personnel and the Human Resource Development Agency to determine correctly legality and decree that can be recognized in central government as the main request a takeback to be regressed at the government employed with a work agreement. Orno State Civil Operators is Subinak to so far Melinjo employing producing district. And the health workers were all serving TG's Chingetiro Sigi PD Hospital and 26 health centers spread over 23 sub-districts. They in general have been given correctly 25 to the 2020 with a full consistency. The health workers arrived to the directly meeting and the PD Mulyadi Nuryadi LCMA, however, he currently in Jakarta. According of the health worker for the service worker in the PD, Samsul Bahari AMs with the Nazaria to the SerambiNews.com. Samsudin Bahari admit so far these 1,000 service personnel have been never given a statement directly by the relevant agency either from the regional public service agency. The health of the service is possessed, so there is absolute requirement of the degree become the main observed with the workers who have service in the legality requirement. The be recognized by the government because of the requirement are absolute with the ask for. Therefore, his party asked the government to be open-minded and accommodating with the healthy worker who was so deep with the surveillance in the community for the 16 years. Especially during the COVID-19 pandemic, which is only the first one serving pantias and suffering from the deadly virus, the risks of the body and soul at the race. The next news is Siak youth arrest for the demand to the tomb of the king of Palalawan.
The perpetrators, who has been detained of the Palalawan police headquarters and the right photo the tomb and the king of the Palalawan, which was demoted last Sunday. The perpetrators will also be detained at the Palalawan police headquarters and write a photo to the tomb, which is demoted at last Sunday. Resident of the Palalawan district, Palalawan Regency, raised demand for the damaging tomb to Sing Palalawan. The man, who initial in age 23 years old, were recorded as living in Simpang Raya, Simpang Perak Jaya village, reaching the Raika district, Siak Regency. And it was raised the resident of Sofar complex are Palalawan Kings Bladed at around 9 am. The crime scene is not so far with the place a complex Regency with the Palalawan Kingdom. After secured in a hundred over the Palalawan, police headquarters for the legal processing. Then the report was contained by the head of the Palalawan district and the informant from the there was a man assigned to the resident. The man turned to be an A who highlights destroyed culture's heritage, sister and the pure Palalawan for the mod. Views that checking in the location for Tombong record information received. It turned to the truth that a money tombstone have been deemed the result of a result, and the resident report to the incident to Palalawan police and handed over advice and perpetrators. The alleged perpetrators assaults when being mental disorders as advised by the access control in the letter from the mental hospital. Resident have been suspicious such they found the response to the remote last Thursday. The next news is a backering ends in a couple's death in the Balikpapan. The act abused by the husband in Balikpapan against the partner shocked the resident. Precisely after in the Dr. Sutomo route, Karangrejo village central Balikpapan, which occurred on Thursday 20 September 2022. As a result, his wife with the initial UA 59 years old died after injury treatment at the Kenujo Dwadi Hospital. Due to burns and the metal slashes, husband with the initial YS, 45 years old. At the first resident, we are surprised by the sound of the explanation and smoke coming from the inside the couple house. Neighbors were shocked and tried to check with the going in the personal house. Not longer after, the husband, namely YS, come out and from holding a matches. Firefighters tried to run out in the house and look for the help. At the time, YS' condition was also found to the burners, his face and was found in hands. At the time incident, the recent good victim found initial age 22 years old, but initial suspect is the first so-called only. It is outside, the race while crying. Not longer after, the officer came to the stairs. After being taken to hospital, unfortunately, U.S. life could not be saved. Rangga said that his party was still investigating the motive of the quarrel. However, his party was explaining a number of witnesses, including the victim child. Well, I think those all the news for today with me, Kusnula Sheva. Don't forget to follow us at the Tribun Lampung News Video, Tribun Lampung Facebook, Tribun Lampung Instagram, and Tribun Lampung TikTok for the more information. Thank you for watching and have a nice day.
Halo Tribuners, saat ini Anda sedang menyaksikan program Live Update Tribun News edisi Kamis 22 September 2022. Sejumlah kabar mengenai peristiwa yang terjadi di tanah air akan kami hadirkan untuk Anda. Bersama saya Diamita dan sejumlah reporter kami di lapangan selama 1,5 jam ke depan. Inilah Live Update selengkapnya. Kita menuju kabar pertama Tribuners dari Jawa Barat. Bupati Purwakarta Ane Ratna Mustika menggugat cerai suaminya, Deddy Mulyadi, yang juga merupakan anggota MPR dari fraksi Golkar. Maksud kami anggota DPR dari fraksi Golkar. Gugatan cerai ini telah terdaftar di Pengadilan Agama Purwakarta. Dan untuk informasi lebih detail terkait ini Tribuners, kami sudah terhubung dengan reporter Tribun Jabar, ada rekan Dianza Fahlevi di sana. Silakan dengan informasi Anda. Baik, Diamita dan Tribuners, bisa saya laporkan dari Purwakarta bahwa pada hari Senin kemarin, tepatnya tanggal 19 September 2022, Bupati Purwakarta Ane Ratna Mustika atau biasa yang dipanggil dengan Ambu Ratna resmi menggugat cerai suaminya, yaitu Deddy Mulyadi, yang kini merupakan anggota DPR RI. Hal tersebut terkonfirmasi saat Tribun Jabar mengunjungi Pengadilan Agama Purwakarta dan bertemu dengan humasnya, yaitu Asep Kustiwa. Gugatan cerai bupati tersebut terdaftar di Pengadilan Agama Purwakarta dengan nomor 1662-PDT-G-2022-PA Purwakarta tertanggal 19 September 2022. Asep selaku humas mengatakan bahwa Ane Ratna Mustika ini melawan tergugat atas nama Deddy Mulyadi untuk sidang pertamanya dijadwalkan pada Rabu 5 Oktober mendatang. Asep mengatakan bahwa Ambu Ane datang ke Pengadilan Agama Purwakarta mendaftarkan gugatannya secara sendiri, ya Tribuners. Jadi dirinya datang ke Pengadilan Agama dan melakukan pendaftaran gugatan cerai melalui e-port yang dibantu oleh petugas di Pengadilan Agama Purwakarta. Adapun hingga kini setelah berita dinaikkan pada kemarin, hingga kini Tribun Jabar belum bisa mengkonfirmasi dari baik kedua belah pihak, baik dari Ambu Ane maupun Deddy Mulyadi. Sekian Diamita yang bisa saya sampaikan. Baik, Tribuners, rekan Dianza juga sudah mendapatkan keterangan dari Humas Pengadilan Agama Purwakarta Asep Kustiwa. Berikut liputannya kami tampilkan. Ya, betul bahwa pada tanggal 19 September 2022 kami telah menerima perkara gugatan atas nama Haja Anu melawan Haja Deddy Mulyadi, dan perkara tersebut telah register perkara nomor 1662-PDT-2022-PA dan telah ditetapkan jadwal sidang pertamanya di tanggal 5 Oktober 2022 hari Rabu tepatnya. Hari Rabu ya Pak. Untuk motifnya sendiri bagaimana ya Pak? Maksudnya gimana? Untuk yang diajukan gugatan cerainya motifnya apa? Kenapa digugat? Saya tidak bisa menjawab pertanyaan itu. Untuk alasan-alasan perceraian. Alasan perceraian. Jadi untuk pertama tanggal 5 ya Pak? Tanggal 5 Oktober, betul. Oke, untuk waktu gugatan cerai itu yang dilakukan oleh Ambu sendiri apa? Sendiri, mendaftarkan ke sini sendiri, dan didaftar secara e-port melalui pengguna lainnya. Ini ya, oke siap. Oknum polisi pelaku penganiayaan asisten rumah tangganya sendiri di Bengkulu kembali menjalani sidang lanjutan pada Rabu 21 September 2022 kemarin. Dalam kasus ini terdakwa diketahui bernama Bribka Beni Adiansyah dan sang istri Ledia Eka Restu. Korban Yasri Aprilia juga hadir langsung pada sidang lanjutan di Pengadilan Negeri Bengkulu. Bagaimana terkait hasil sidang ini Tribuners dan juga yang disampaikan dari kesaksian korban? Kami sudah terhubung dengan rekan Romi Juniandra, reporter dari Tribun Bengkulu. Silakan rekan. Ya, baik, selamat siang Dea dan juga Tribuners. Dapat kami laporkan bahwa pada hari Rabu 21 September 2022 kemarin, Pengadilan Negeri Bengkulu kembali menggelar sidang kasus dugaan penganiayaan ART oleh oknum polisi Bribka Beni Adiansyah dan juga istrinya Ledia Eka Restu. Nah, dalam persidangan ini sendiri, Tribuners,
Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Bengkulu menghadirkan langsung korban di dalam persidangan. Di persidangan ini juga korban mengakui atau menceritakan bahwa dirinya sering mendapatkan perlakuan kekerasan dan juga penganiayaan dari Bribka Beni dan juga istrinya. Total dari dakwaan JPU sendiri Tribuners ada 25 bentuk kekerasan yang dialami korban dari pelaku Bribka Beni dan juga istrinya. Seperti salah satu contohnya adalah pemukulan di bagian kepala, lengan kanan, lengan kiri, kaki, kemudian pemukulan dengan besi, pemukulan dengan gagang sapu, pemukulan dengan pemukul kasur, dan juga menurut pengakuan korban juga pernah ditinju oleh terdakwa Lydia Eka Resto. Kemudian perlakuan lain Tribuners seperti korban pernah disiram air cabai di bagian muka sehingga pedih di bagian mata. Kemudian selain disiram dengan air cabai ini, korban juga mengaku di persidangan ini pernah disiram dengan menggunakan air panas dan juga pernah disiram dengan air biasa dan juga air bekas cuci piring. Selain itu, Tribuners, korban juga mengaku pernah dililit dengan kabel di bagian leher hingga tercekik. Kabel yang sama juga pernah digunakan pelaku atau terdakwa Bribka Beni dan istrinya untuk mengancam korban. Jika korban melarikan diri atau kabur, maka akan digantung dengan kabel yang sama. Dan di persidangan ini kemarin juga Tribuners, JPU memperlihatkan barang-barang atau alat bukti yang digunakan oleh dua terdakwa untuk menganiaya ART mereka atas nama Yesi Aprilia ini. Alat-alat bukti atau barang tersebut diperlihatkan seperti kabel listrik, kemudian ada besi, kemudian ada gagang sapu, ada balok kayu juga, ada balok kayu gagang pacul, kemudian ada kursi dan ada setrika, ada panci juga yang disebutkan untuk merebus air panas, ada gayung dan juga ada cangkir yang sebelumnya digunakan untuk menyiram korban dengan air cabai. Nah, sementara itu Tribuners, di persidangan Bribka Beni dan istrinya Lydia Eka Resto membantah semua pengakuan dari korban. Di persidangan kedua terdakwa ini menyebutkan kepada majelis hakim bahwa mereka tidak pernah melakukan kekerasan kepada Lydia seperti yang kepada Yesi, maksud kami seperti yang diakui oleh Yesi atau korban ini. Kemudian Tribuners, melalui kuasa hukum mereka Irfan Yuda Oktara, kedua terdakwa ini juga meminta penangguhan penahanan kepada majelis hakim di Pengadilan Negeri Bengkulu karena dengan alasan bahwa mereka masih memiliki anak bayi yang masih berusia 2 tahun. Sidang ini sendiri Tribuners akan dilanjutkan pada Rabu depan masih dengan agenda mendengarkan keterangan dari JPU. Demikian laporan kami dari Bengkulu, kembali ke dia di studio. Baik, Tribuners, berikut kami tampilkan keterangan dari Jaksa Penuntut Umum Kejari Bengkulu dan juga penasihat hukum dari terdakwa terkait kasus ini selengkapnya. Tadi kan dihadirkan cuma saksi korban, ibu saksi korban, sama tetangga-tetangga yang membantu korban. Dari fakta persidangan tadi kan sudah kita dengar bersama juga dengan para wartawan kan, mendengar di depan persidangan tadi. Menurut korban dengan saksi yang mendengar saksi juga mendengar, cuma yang mengalami kan cuma korban. Ada kaitannya hasil visum dengan perbuatan terdakwa, terdakwa dengan barang bukti. Tapi kita akan melanjutkan lagi dengan saksi lainnya lagi. Sidang berarti sidang berikutnya Rabu depan itu masih Rabu depan sidang masih saksi. Kalau soal tanggapan kita belum bisa tanggapi sekarang karena tentu keterangannya ini kan harus kita analisa mana yang punya kesesuaian dengan bukti yang lain. Hari ini kan baru dikumpulkan misalnya barang bukti. Benar-benar. Kemudian ada beberapa bukti surat seperti hasil visum, apakah itu punya korelasi dengan keterangan saksi yang dihadirkan tadi. Dan hari ini kan juga belum semua saksi yang dihadirkan. Jadi paling tidak dalam konteks persidangan hari ini, keterangan korban terkait tindakan yang diduga dilakukan oleh klien kami itu lebih banyak hanya diketahui oleh korban maupun salah satu di antara terdakwa. Hanya dari proses sidang tadi hanya satu peristiwa
yang dianggap atau diduga dilakukan oleh klien kami itu pada waktu berdasarkan keterangan saksi. Aksi komplotan perampok di Jalan Lintas Sumatera, Musirawas, Sumatera Selatan viral di media sosial. Pelaku berjumlah 7 orang dan berhasil menggasak uang ratusan juta rupiah dari mobil sebuah perusahaan. Dalam video yang beredar, terlihat kawanan perampok tersebut awalnya mengadang mobil di jalan depan. Untuk laporan selengkapnya Tribuners terkait ini dan juga bagaimana penanganannya akan dilaporkan rekan Eko Mustiawan, reporter dari Sriwijaya Post. Silakan rekan. Baik, rekan dia, saya melaporkan dari Kabupaten Musirawas bahwa memang benar pada Senin 19 September 2022 sekitar pukul 7 pagi kemarin terjadi aksi perampokan terhadap karyawan CV Sahabat Musirawas Sempurna atau SMS. Kejadian itu terjadi di Jalinsum, tepatnya di Desa Batu Bandung, Kecamatan TPK, Kabupaten Musirawas. Dan modus operasi yang digunakan para pelaku yakni menghadang dengan memasang 3 balok kayu di jalan, dan kemudian para korban ini langsung disamperi oleh para 7 pelaku yang menggunakan senjata api rakitan dan juga senjata tajam jenis parang. Nah, untuk aksi ini sempat viral di media sosial karena terekam oleh ibu-ibu yang menggunakan mobil maksud saya, yang merupakan ASN di wilayah Kabupaten Pelawang. Nah, untuk perkembangan sendiri saat ini para pelaku sudah nyaris teridentifikasi oleh pihak petugas dan sedang dilakukan pengejaran. Bahwa dari kejadian ini korban sendiri berjumlah 2 orang di dalam mobil jenis Kaila, yakni saudara Alfian sebagai bendahara dan saudara Henry sebagai sopir. Nah, dari kejadian ini para korban mengalami kerugian hingga 350 juta dengan rincian uang tunai sebesar 300 juta dan barang-barang elektronik lainnya yang dibawa oleh para korban. Nah, untuk pengusutan sendiri saat ini pihak Polres Musirawas berdasarkan informasi dari Kasat Reskrim Polres Musirawas AKP Dedi Rahmat Hidayat, pengejaran di backup oleh Subdit Jatanras Polda Sumatera Selatan. Begitu rekan dia. Baik, Tribuners rekan Eko juga sudah mendapatkan keterangan dari Kasat Reskrim Polres Musirawas AKP Dedi Rahmat Hidayat terkait kasus ini, berikut liputannya. Baik, menyangkut video viral ibu-ibu di Jalinsum, tepatnya TKP Desa Batu Bandung, Kecamatan TPK, Kabupaten Musirawas. Kami dari Satreskrim Polres Musirawas sudah mengambil tindakan, yaitu yang pertama mendatangi TKP sekaligus langsung mengamankan korban, membawa ke Polres untuk diambil keterangan. Dan saat ini memang kasus kemarin dilaporkan di Polsek, kami ambil alih di Satreskrim Polres Musirawas dengan kronologis. Pada saat itu, yaitu tepatnya jam 06.30 WIB, telah terjadi penghadangan terhadap kendaraan milik korban, yaitu minibus warna abu-abu, di-stop oleh Seorang kurir pengantar paket berusia 24 tahun di Jawa Barat dikeroyok pelanggan hingga kepalanya terluka parah. Pengeroyokan terjadi saat korban menagih uang barang paket COD atau bayar di tempat pembeli barang. Kejadian tepatnya di Kampung Legok, Desa Pasir Halang, Kecamatan Sukaraja pada Rabu 21 September sore kemarin. Untuk informasi terkait ini, Tribuners selengkapnya akan disampaikan reporter Tribun Jabar. Kami sudah terhubung dengan rekan Dian Herdiansyah. Silakan, rekan. Oke, baik. Dapat saya laporkan bahwa kejadian pada kemarin pukul 18 di mana
akan menagih uang COD kepada pelaku karena berjanji akan dibayar melalui transfer. Kemudian setelah ditunggu beberapa jam pada saat itu, transferan dari pelaku belum juga diterima oleh korban sehingga korban mendatangi pelaku. Setelah mendatangi pelaku, terjadi kesalahpahaman hingga terjadinya pengeroyokan oleh teman pelaku sehingga mengalami luka di bagian kepala beserta teman korban. Saat ini pihak Polsek Sukaraja tengah memediasi persoalan kesalahpahaman tersebut dan tidak dilanjutkan kepada penyelidikan penegakan hukum, lebih mengedepankan kepada restorasi justice demikian. Baik, terima kasih rekan Dian Herdiansyah untuk laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi berikutnya, Tribuners. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menuturkan bahwa setelah Jakarta bukan lagi ibu kota, bukan berarti berganti status menjadi kota pusat ekonomi. Yang menyebut Jakarta sebagai pusat ekonomi hanyalah label semata. Menurut Anies, penilaian sebuah kota menjadi pusat ekonomi ditentukan dari masyarakatnya. Terkait ini, Tribuners, selengkapnya akan disampaikan reporter Warta Kota. Kami sudah terhubung dengan rekan Indri Fahra Febrina di sana. Silakan rekan Indri. Halo, rekan Indri. Udah, Mbak? Iya, silakan rekan Indri dengan informasi Anda. Oke, selamat siang Tribunnews. Terima kasih rekan Dea. Perkenalkan saya Indri Fahra, wartawan dari wartakota.com. Diketahui Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyatakan bahwa Jakarta sebagai kota pusat perekonomian hanyalah label semata. Menurutnya Jakarta sebagai pusat ekonomi ditentukan oleh aktivitas masyarakatnya. Hal tersebut disampaikan Anies dalam sosialisasi peraturan Gubernur nomor 31 tahun 2022 tentang rencana detail tata ruang wilayah perencanaan Provinsi DKI Jakarta. Menurut Anies, masyarakat jangan terpaku hanya dalam label tersebut, melainkan melihat aktivitas apa saja yang dilakukan masyarakat dalam sebuah kota. Anies menyebut Jakarta otomatis akan menjadi pusat perekonomian apabila Pemprov DKI Jakarta telah membangun pusat perekonomian dan banyak masyarakat yang berpindah ke Jakarta. Ia pun menganalogikan sebuah sekolah untuk menggambarkan Jakarta hanyalah label sebagai kota pusat ekonomi. Ia menyebut sebuah ruangan disebut sekolah bila ada guru dan murid di situ. Tetapi jika tidak ada murid dan guru dalam sekolah tersebut, itu hanyalah label sekolah, tapi tidak menjelaskan apa itu sekolah. Meskipun begitu, Anies telah mempersiapkan langkah agar Jakarta mampu menjadi pusat perekonomian tak hanya di Indonesia, melainkan di Asia Tenggara. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih rekan Dea. Baik, terima kasih rekan Indri. Dan berikut Tribuners kami tampilkan keterangan lengkap dari Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Pusat ekonomi, itu kan status saja. Yang menentukan adalah rakyatnya. Jadi ketika kita membangun ini, kemudian masyarakat merespon dengan pindah masuk ke Jakarta, tumbuh, otomatis dia menjadi kawasan ekonomi. Jadi maksud saya jangan kita terpaku dengan pelabelan, karena yang menentukan sebuah tempat itu adalah aktivitas yang ada di dalamnya. Saya beri contoh, Mas. Sebuah ruangan disebut sekolah bila ada guru dan murid di situ. Tempatnya bawah pohon, tapi di situ ada guru dan murid, namanya sekolah. Yang menentukan bukan di situ ada papannya, tapi ada sebuah bangunan, papannya namanya sekolah, tapi di dalamnya tidak ada guru dan tidak ada murid. Boleh nggak disebut sekolah? Tidak. Dia labelnya saja sekolah. Jadi maksud saya Jakarta itu jangan kita terfokus pada labelnya.
Kita beralih ke Nusa Tenggara Timur. Tribuners, aparat Polres Sika mengamankan terduga pelaku pembuangan jasad bayi pada Selasa 20 September 2022 malam lalu. Terduga berinisial KKL. Mirisnya merupakan seorang siswi SMK kelas 10, sebuah sekolah di Kota Maumere, Kabupaten Sika. Informasi yang dihimpun, siswi itu nekat bersalin mandiri dengan mengikuti tutorial dari YouTube. Untuk laporan lengkapnya terkait kasus ini akan disampaikan oleh rekan Paulus Kebelen, reporter dari Tribun Flores yang sudah bergabung bersama kami. Silakan rekan Paulus. Halo, rekan Paulus. Baik, Dea dan Tribuners, dapat saya laporkan bahwa hari Selasa tanggal 20 September 2022 kemarin, seorang siswi berinisial KKL ditangkap aparat Polres Sika karena diduga membuang bayinya sendiri di Kalimati, Kelurahan Nangameting, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sika. Berdasarkan informasi, KKL ini berusia 19 tahun dan dia masih duduk di bangku kelas 10 pada salah satu SMK yang ada di dalam wilayah Kota Maumere. Dan dia sempat melarikan diri kurang lebih 3 hari sebelum ditangkap tim Buser Polres Sika pada hari Selasa kemarin. Saat tiba di Mapolres, terduga KKL turun dari mobil Avanza berwarna silver, memakai jaket biru muda dan sarung tenun. Ia memakai masker biasa warna biru muda dipopong polisi masuk dalam ruangan unit perlindungan perempuan dan anak atau PPA. Kapolres Sika AKBP Nelson Dias Quintas melalui Kasat Reskrim AKP Nyoman Gede menuturkan tim Buser sempat kesulitan menangkap terduga lantaran bersembunyi di areal hutan yang lokasinya cukup jauh dari pemukiman. Dari hasil pemeriksaan awal, KKL telah mengakui bahwa bayi tersebut adalah anak kandungnya sendiri. Dan sampai saat ini berdasarkan informasi yang kami peroleh, polisi belum menetapkan KKL sebagai tersangka lantaran masih dalam proses interogasi awal. AKP Nyoman juga mengatakan tak ada pertimbangan hukum soal status terduga sebagai pelajar lantaran usianya saat ini sudah menginjak 19 tahun. Sejauh ini berdasarkan hasil investigasi yang kami rampung dari pihak keluarga, terduga sudah mengaku bahwa bayi tersebut merupakan hasil hubungan asmara bersama seorang pemuda yang ada di dalam wilayah Kota Maumere ataupun berada di dalam Kabupaten Sika. Dan saat itu ataupun saat ini informasi terakhir bahwa ayah biologisnya itu berinisial C yang dikabarkan sudah melarikan diri ke Kalimantan. Terkait informasi terakhir ataupun komunikasi terakhir antara KKL dan pacarnya itu, keluarga terduga belum memastikan secara detail lantaran handphone milik terduga KKL hilang di hutan saat melarikan diri dari kejaran polisi. Dan Dea dan Tribuners, kembali saya melaporkan bahwa pada tanggal 17 September 2022 atau pekan lalu, seorang bayi laki-laki ditemukan dalam kondisi sudah tewas, tertimbun pasir material dan diduga dibuang oleh ibu kandungnya sendiri. Menurut Julius Kennedy, usia 37 tahun, saksi pertama yang menemukan korban, mengaku terkejut ketika melihat kaki, kepala, dan badan korban. Saat itu saksi hendak menyadap nira di pohon lontar yang lokasinya dekat dengan TKP. Setelah dievakuasi oleh polisi, setelah dievakuasi oleh polisi dan nakes, bayi tersebut langsung dikuburkan. Ibarat penguburan dipimpin oleh Patir Raymond SVD dan Patir memberikan sakramen permandian terhadap korban. Demikian dia dan Tribuners informasi yang dapat saya laporkan dari Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur. Baik, terima kasih rekan Paulus Kebelen untuk laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke Jawa Tengah. Tribuners, mobil Toyota Rush terjun ke selokan di tepi Jalan Raya Solo Sragen pada Rabu 21 September 2022 kemarin. Kecelakaan ini tepatnya terjadi di Dusun Jetak Kidul, Desa Jetak, Kecamatan Sidoharjo, Kabupaten Sragen. Mobil tersebut diketahui bernomor polisi AD 8864VN, dikemudikan oleh pemuda bernama DN
Brilian, 20 tahun, warga Sragen Kulon. Untuk laporan lengkapnya terkait kronologi kejadian dan juga apa penyebab dari mobil ini bisa terjun ke selokan akan dilaporkan rekan Septiana Ayu Lestari, reporter dari Tribun Solo. Silakan rekan. Baik Dea dan Tribuners, selamat siang. Dapat saya laporkan bahwa pada hari Rabu tanggal 21 September tahun 2022 kemarin telah terjadi peristiwa kecelakaan tunggal yang terjadi yang dialami oleh seorang warga Kampung Canter, Kelurahan Sragen Kulon, Kecamatan Sragen, yang mengendarai mobil Toyota Rush yang bernama Brilian, berusia 20 tahun. Kejadian tersebut terjadi sekitar pukul 8:45 pagi, dan kecelakaan tersebut diawali ketika sopir mobil tersebut maksud saya melaju dari arah barat menuju ke timur atau dari arah Solo menuju ke Sragen. Kemudian diduga karena kurang konsentrasi, namun apakah kurang konsentrasi disebabkan mengantuk atau karena faktor lain saat ini masih belum diketahui, dan mobil tersebut akhirnya oleng ke kiri dan hingga keluar badan jalan, kemudian menabrak pembatas jalan dan terjun ke sungai yang berada di sebelah kiri jalan. Mobil tersebut terjun dalam kondisi terbalik sehingga perlu dilakukan evakuasi, dan evakuasi dilakukan dengan menggunakan mobil derek dan juga dibantu oleh warga sekitar. Dan hingga saat ini, atas kejadian tersebut, sopir mengalami luka pada tangan dan dilakukan observasi atau opnam di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Masaran. Atas kejadian tersebut diketahui di mobil yang bernomor polisi AD 8864 PN tersebut diketahui tidak ada penumpang lain atau hanya ada sopir itu sendiri, sehingga tidak ada korban lain dan sopir hanya mengalami luka tersebut. Kemudian dari kecelakaan tersebut menyebabkan mobil ringsek di bagian depan dan di bagian atasnya, dikarenakan memang saat di sungai di selokan tersebut dalam kondisi terbalik. Kemudian dilakukan evakuasi oleh warga sekitar dan berhasil dievakuasi sekitar pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat, dan proses evakuasi juga sempat mengganggu arus lalu lintas di sekitarnya, namun tidak sampai membuat kemacetan. Dan setelah dievakuasi kemudian mobil tersebut dibawa ke Satlantas Polres Sragen dan sopirnya dirawat ke RS PKU Muhammadiyah yang terdekat. Begitu dia dapat saya laporkan dari Sragen, Jawa Tengah. Baik, terima kasih rekan Septiana Ayu untuk laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Kita beralih ke kabar selanjutnya. Pemuda berinisial OK, 19 tahun, pelaku tindak pidana pencabulan anak di bawah umur, diamankan polisi. Pelaku melakukan pengancaman terhadap korban dengan menggunakan video syur yang disimpan pelaku di dalam handphone miliknya. OK tertunduk lemas ketika anggota Satuan Reserse Kriminal membawa pelaku ke ruang press release Mako Polres Bangka Selatan. Saat ini kami sudah terhubung dengan rekan Adi Saputra, Tribuners, yang akan menyampaikan laporan. Silakan rekan. Ya, selamat siang rekan Dea, Tribunnews dimanapun berada. Saya akan melaporkan terkait penangkapan salah satu pemuda berasal dari Bangka Selatan, yang mana pelaku ini diamankan oleh Satreskrim Polres Bangka Selatan pada tanggal 15 September tahun 2022 sekitar pukul 7 pagi, yang mana pelaku ini merupakan penyebar video syur, yang mana korban sendiri merupakan dari pacar pelaku sendiri. Kemudian informasi pertama kali berawal dari adanya laporan dari orang tua korban, yang mana orang tua korban ini melaporkan bahwa pelaku telah melakukan penyebaran video syur anaknya. Kemudian orang tua korban ini melaporkan kejadian ini ke RT RT setempat untuk dilakukan mediasi. Namun orang tua dari korban tidak puas dengan keputusan yang diambil oleh pihak RT maupun pihak desa. Kemudian orang tua melaporkan kejadian ini ke pihak Polres Bangka Selatan. Kemudian tim Satreskrim Polres Bangka Selatan setelah mendapatkan laporan dari orang tua korban,
langsung melakukan menindaklanjuti terkait adanya video syur yang disebarkan oleh pelaku kepada teman dari korban. Dari pengakuan pelaku, mereka ini melakukan hubungan intim selama mulai dari bulan April tahun 2021 lalu. Dari video intim tersebut, pelaku ini merekam 3 video dan telah melakukan hubungan intim selama kurang lebih 20 kali. Dari pengakuan pelaku dan korban telah melakukan hubungan intim tersebut di beberapa lokasi, yang mana lokasi pertama yang dilakukan mereka di rumah korban dan di rumah korban maupun di rumah pelaku, dan terakhir kali kemarin di kebun milik pelaku. Dari pengakuan pelaku sendiri, Oka, bahwa mereka memang berpacaran dan hampir kurang lebih 1 tahun mereka menjalin hubungan. Dari pengakuan pelaku sendiri, mereka saat melakukan hubungan intim tidak terpaksa atau dipaksa. Kemudian pelaku sendiri saat ditemui bangkapos.com bahwa pelaku menyesal dan gara-gara ini kejadian ini pelaku harus mendekam di Mako Polres Bangka Selatan. Kemudian untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dijerat pasal 81 ayat 2 atau ayat 1 Undang-Undang Perlindungan Anak atau ITE dengan ancaman hukuman kurang lebih 5 tahun hingga 15 tahun penjara. Untuk saat ini pelaku sudah mendekam di Mako Polres Bangka Selatan, sedangkan korban sedang dilakukan pendampingan oleh pihak PPA Satreskrim Polres Bangka Selatan dan maupun Dinas Sosial di Kabupaten Bangka Selatan. Untuk kondisi korban kondisi memang shock dan kedua orang tuanya sedang melakukan pendampingan. Mungkin rekan dia seperti itu, rekan dia. Baik, Tribuners, rekan Adi juga sudah mendapatkan keterangan dari Kasat Reskrim Bangka Selatan AKP Chandra Adi Pradana. Berikut liputannya yang kami tampilkan. Anak ini kembali terjadi lagi. Ini sebenarnya dua dari korban dan terlapor ini merupakan pasangan. Namun yang korban adalah kasih di bawah umur yang dipaksa berhubungan badan dengan pelaku. Modusnya sakit hati dari pelaku. Jadi dari awal melakukan persetubuhan dengan korban, pelaku sudah memvideokan hubungan tersebut dan mengancam dari korban apabila tidak mau berhubungan di kemudian hari akan disebarkan videonya. Pasal yang disangkakan, Bang? Pasal yang disangkakan ini ada dua undang-undang, undang-undang perlindungan anak, hak persetubuhan, dan juga. Kita ke Kalimantan Timur, Tribuners. Seorang petugas Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Samarinda yang sedang bertugas menyapu jalan ditabrak sebuah mobil pick-up di depan ATM drive-thru samping kantor Gubernur Kalimantan Timur, Jalan Gajah Mada, Kelurahan Jawa, Kecamatan Samarinda Ulu pada Senin 19 September 2022 lalu. Informasi terkini, kondisi korban atas nama Diaman, 42 tahun, masih dalam keadaan koma di ruang ICU RSUD Abdul Wahab Syahrani, Samarinda dan juga masih terus mencari pendonor darah. Untuk informasi lebih detail terkait kondisi korban saat ini, Tribuners, akan dilaporkan reporter Tribun Kaltim, ada rekan Rita Lavenia. Silakan rekan. Iya, selamat siang Dea dan Tribuners. Nah, bisa dapat saya sampaikan terkait peristiwa ini. Sebenarnya peristiwa naas ini terjadi pada Jumat 16 September 2020 lalu pada pukul 04.25 waktu Indonesia Tengah, Dea dan Tribuners. Namun, rekaman CCTV-nya sendiri baru viral pada Senin September lalu saat keluarga korban sedang mencari pendonor untuk Diaman atau korban yang kehilangan banyak darah akibat musibah tersebut ya. Nah, terkait kronologisnya sendiri, Kasat Lantas Polresta Samarinda, Kompol Kreato Soni Tehegulo melalui Kanit Laka Ibtu Heni Merdikawati menjelaskan
Kala itu pengemudi mobil pickup Suzuki Carry Futura KT882MI datang dari Jalan R.E. Marta Dinata menuju Jalan Gajah Mada. Nah, karena jalan masih lenggang dan gelap, pengemudi berinisial H tersebut mengaku tidak terlalu memperhatikan jalan dan tidak menyadari keberadaan pejalan kaki, yakni korban yang tengah menyapu jalan di sisi kanan median jalan, Dea dan Tribuners. Naasnya, saat jarak semakin dekat, pengemudi baru menyadari keberadaan korban, namun kecelakaan sudah tidak dapat terhindarkan. Terkait musibah ini sendiri, sang supir pickup bertanggung jawab ya, dan bahkan ikut serta menjaga korban di rumah sakit. Nah, kendati demikian, polisi menegaskan bahwa proses hukum tetap berjalan dan masih dalam tahap penyelidikan. Juga dapat saya sampaikan nih, Dea dan Tribuners, setelah sempat koma selama kurang lebih 1 pekan atau seminggu ini, akhirnya korban Diaman dinyatakan meninggal dunia oleh pihak rumah sakit RSUD Awas Syarani pada pukul 08.15 waktu Indonesia Tengah tadi, Dea dan Tribuners. Demikian yang bisa saya sampaikan dari Samarinda, Kalimantan Timur. Baik, terima kasih rekan Rita Laveni untuk laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke kabar berikutnya, Tribuners. Puluhan tukang becak, pengemudi ojek online dan ojek pangkalan tampak memadati Mapolresta Cirebon, Kecamatan Sumber pada Rabu 21 September 2022 kemarin. Mereka tengah mengantre untuk mendapatkan bantuan sosial atau bansos dari Polresta Cirebon. Paket sembako yang dibagikan berupa 5 kg beras kepada kalangan masyarakat yang terdampak kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM. Untuk informasi terkait kegiatan ini, sudah tersambung di sana rekan Ahmad Imam Baihaqi, reporter dari Tribun Cirebon yang akan menyampaikan. Silakan rekan. Ya baik, terima kasih. Pada hari Rabu kemarin, Polresta Cirebon membagikan bantuan sosial kepada sejumlah kalangan masyarakat yang terdampak kenaikan harga BBM, dari mulai tukang becak, pengemudi ojek online dan ojek pangkalan. Dan selain itu juga Polresta Cirebon mendistribusikan bantuan sosial tersebut kepada sejumlah pedagang kaki lima di sekitar Mapolresta Cirebon. Dalam pembagian bantuan sosial tersebut menerapkan sistem drive-thru sehingga para penerima tidak perlu turun dari sepeda motor maupun becak yang digunakannya untuk mencari nafkah. Kemudian para petugas langsung memberikan bantuan sosial tersebut satu persatu kepada tukang becak, pengemudi ojek online dan ojek pangkalan yang telah mengantri sejak Rabu pagi. Dalam kegiatan tersebut, Kapolresta Cirebon Kombes Pol Arif Budiman mengatakan bahwa kegiatan kali ini merupakan penyaluran bantuan sosial yang kesekian kalinya dari jajaran Polresta Cirebon. Selain itu, dalam kegiatan ini juga paket bantuan sosial yang dibagikan kepada masyarakat yang terdampak kenaikan harga BBM berasal dari Mabes Polri, Polda Jabar, hingga Polresta Cirebon. Selain pembagian bantuan sosial di Mapolresta Cirebon, para petugas juga mendistribusikan bantuan kepada para tukang becak, ojek online dan ojek pangkalan di sejumlah wilayah di Kabupaten Cirebon. Di antaranya di Simpang 4 Pasar Sumber, Simpang 4 Palimanan, dan wilayah Kecamatan Lemah Abang. Selain itu, Kapolresta Cirebon juga menyampaikan bahwa kegiatan penyaluran bantuan sosial kali ini sengaja dipilih pada hari Rabu 21 September 2022 kemarin yang bertepatan dengan momen Rabu Wekasan, yang dalam tradisi Cirebon di momen Rabu Wekasan disarankan untuk memperbanyak sedekah dan beribadah agar terhindar dari malapetaka dan cobaan atau lainnya. Demikian ya. Baik, Tribuners, rekan Ahmad Imam juga sudah melakukan wawancara bersama Kapolresta Cirebon Kombes Pol Arif Budiman terkait kegiatan penyaluran bansos ini. Selengkapnya kami tampilkan. Kita laksanakan kegiatan pembagian bansos kepada rekan-rekan kita ojek online, kemudian juga ojek pangkalan maupun juga bapak-bapak tukang becak. Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Rabu dengan
sasaran adalah para pengguna jalan, utamanya adalah ojek-ojek online maupun juga ojek-ojek pangkalan tersebut yang tentu saja sedikit terdampak terkait dengan kenaikan harga BBM. Ada 1.000. Untuk pelaksanaan di Polresta aja deh. Hari ini yang kita laksanakan ada di Polresta, kemudian juga ada di titik perempatan Palimanan, kemudian perempatan Pasar Sumber, dan kemudian juga di wilayah Lemhaga. Bantuan langsung tunai atau BLT bahan bakar minyak atau BBM disalurkan kepada warga Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Penyaluran berlangsung di kantor pos Martapura. Total jumlah yang dibayarkan kepada penerima di 3 kecamatan yakni 5.470 keluarga penerima manfaat atau KPM. Selengkapnya Tribuners terkait penyaluran bantuan sosial ini kami sudah terhubung dengan reporter Banjarmasin Pos, ada rekan Muhtar Wahid di sana. Silakan dengan informasi Anda. Baik, Dea, dapat kami laporkan dari Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan. Saat ini penyaluran penyaluran bantuan langsung tunai bahan bakar dan sembako sudah berlangsung ya di Kabupaten Banjar. Dan saat ini yang sedang menyusul adalah BLT BBM. Dan yang menerima adalah keluarga penerima manfaat dari 3 kecamatan, disalurkan melalui kantor pos Martapura di Jalan Pangeran Hidayatullah. Hingga sekarang masih berlangsung penyaluran itu. Kemudian dia jumlah penerimanya sekitar 5.000 lebih jumlahnya sesuai penuturan Kepala Kantor Pos Martapura. Demikian deh laporan Muhtar Wahid dari Kabupaten Banjar. Baik, terima kasih rekan Muhtar. Berikut juga Tribuners kami tampilkan keterangan dari warga Desa Tanjung Remba, Kecamatan Martapura yang salah satu yang mendapatkan bantuan langsung tunai ini. Selengkapnya kami tampilkan. Bu Misna, dari mana pian Ibu Misna? Tanjung Rema, Pak. Tanjung Rema, oh. Desa berarti itu ya? Nggih. Berapa pian menerima, Bu? 300. 300, berarti itu kompensasi BLT BBM ya? Tulis nomor HP ke Pak? Enggak usah. Berapa pian Bu rencananya uang itu, Bu? Maksudnya digunakan buat apa? Pas untuk bayaran anak sekolah di pondok. Oh, Pas bayar ujiannya bulan ini. Ini kan BLT ini insidental Bu, bantuannya Bu. Khusus BBM saja, seperti yang sebelum-sebelumnya ya, seperti minyak goreng, kemudian apa ya Pak, kemarin tuh pengen salurkan Pak, minyak goreng apa gitu. Nah terus Bang, kalau untuk kelanjutannya kan bulan berikutnya belum dapat nih, seperti apa antisipasinya Bu Misna? Jembatan Jalan Murai 2, Desa Air Merbau, Kecamatan Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung mengalami rusak berat. Pada bagian sambungan jembatan yang sudah dibangun sejak tahun 2013 itu hampir putus. Bagian tanah timbun yang ada di bawah aspal pun juga longsor. Dan untuk mengetahui bagaimana kondisi di sana sebenarnya akan dilaporkan reporter Pos Belitung. Kami sudah terhubung dengan rekan Disa Aryandi. Silakan rekan. Baik, Dea, betul sekali bahwa memang jembatan Jalan Murai 2 Desa Air Merbau Tanjung Pandan Belitung sejak Rabu 21 September kemarin dalam kondisi rusak ataupun mengalami rusak yang sangat berat, terutama pada bagian sambungan yang sudah dibangun sejak tahun 2013 lalu. Nah, bagian tanah timbun yang ada di bawah aspal itu longsor sehingga mengakibatkan jalan aspal penghubung antara Desa Air Raya dan Kecamatan Sijuk ini harus putus, Dea. Kemudian juga terdapat 2 bagian yang amblas pada bagian aspal ini, yaitu pada sisi bagian depan dan belakang, namun juga pada sisi lain di jalan yang biasa dikenal orang dengan Jalan Bicong ini sudah ditimbun dengan pasir dan batu kerikil untuk menambal dari bagian aspal yang sudah longsor tersebut. Sedangkan pada sisi Jalan Murai ini terbilang sudah mulai diperbaiki, dan pada bagian sisi mengarah ke jalan ataupun tempat wisata Danau Biru juga
terbilang sangat parah, sehingga jalan ini hingga kondisi sekarang hanya bisa dilewati oleh pengendara sepeda motor dengan resiko yang cukup berat. Sedangkan untuk kendaraan roda 4 ataupun kendaraan mobil tidak bisa sama sekali melewati jalan aspal ini. Nah, jalan aspal ini merupakan juga jalan penghubung ataupun jalan yang sering dilalui oleh wisatawan, karena dari bandara menuju Kecamatan Sijuk yang merupakan area tempat wisata di Belitung sangat singkat jika melewati atau menggunakan jalur ini. Kemudian juga masyarakat sekitar juga sudah memasang berbagai penghalang agar seperti kayu dan pembatas jalan lainnya agar tidak dilewati oleh kendaraan roda 4 ketika melewati jalur ini. Namun untuk malam hari, maksud kami ada harus berhati-hati bagi masyarakat yang melewati jalur ini, karena memang tidak ada rambu ataupun lampu di antara ataupun sebelum ataupun sesudah dari jalur ini kemudian gitu. Kemudian juga kami sudah mengkonfirmasi dengan Kepala Dinas PUPR ataupun Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung, Bapak Edi Usdianto. Beliau sudah mengaku sudah mengetahui atau tentang kerusakan jalan ini dan sudah mulai akan sesegera mungkin memperbaiki jalan tersebut, karena memang jalan ini merupakan salah satu akses utama bagi jalur wisatawan ketika berkunjung ke tempat wisata yang ada di Kecamatan Sijuk seperti Tanjung Gelayang dan Tanjung Tinggi. Begitu dia kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan Disa Ariandi untuk laporan Anda dari Tanjung Pandan. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi berikutnya, Tribuners. Pelambatan proses rehab jembatan di Desa Api-Api, Kabupaten Tanah Bumbu justru membuat kondisi jalan nasional di sana semakin parah. Imbasnya sudah berulang kali terjadi kecelakaan di jalur pada wilayah Desa Api-Api, Kabupaten Tanbu ini. Hampir setiap hari ada saja truk yang ambles bahkan terbalik. Untuk laporan selengkapnya terkait situasi di sana akan disampaikan reporter Banjarmasin Post, ada rekan Man Hidayat. Silakan dengan laporan Anda. Ya, terima kasih rekan Dea. Bisa kami laporkan terkait perbaikan jembatan nasional yang ada di Desa Api-Api, Kecamatan Sentir, Kabupaten Tanah Bumbu menjadi sorotan karena beberapa hari belakangan atau hampir 1 bulan ini menjadi langganan truk terprosok, truk amblas dan truk terbalik. Ini mengakibatkan arus lalu lintas menjadi terhambat karena harus berkeliling di tempat jalur alternatif itu. Jadi bisa kami laporkan kontraktor terkesan mengalami atau lambat dalam menangani kasus perbaikan jembatan ini. Selain itu, jembatan alternatif yang dibangun di sampingnya sangat kecil dan terlihat apa adanya, yang mengakibatkan saat hujan itu berlumpur, dan saat kering atau cerah menimbulkan debu bagi masyarakat dan membuat masyarakat sekitar itu mengeluh lantaran harus terkena debunya dan suara bising truk amblas dan segala macamnya, termasuk lumpur masuk ke wilayah sekolahan. Jadi untuk saat ini pemerintah daerah juga mengharapkan Balai Jalan Nasional ini segera menegur kontraktornya untuk mempercepat penyelesaian pembangunan ini. Untuk truk-truk besar di sini sering terjadi antrian panjang karena mereka harus bergantian melintas di jalan alternatif ini. Sementara jalur kabupaten atau statusnya jalan kabupaten hanya bisa dilalui oleh kendaraan roda 2 dan roda 4. Selebihnya dilarang untuk melintas. Harapan masyarakat kontraktor bisa menyelesaikan pekerjaan ini dengan cepat sehingga masyarakat tidak dikorbankan lagi sampai beberapa bulan ke depan lagi. Sekian laporan yang bisa kami sampaikan rekan Dea. Baik, berikut kami tampilkan Tribuners hasil wawancara rekan Man Hidayat dengan Ilvan, salah satu warga setempat di sana, selengkapnya. Setiap hari
sampai hampir setiap 2 malam ini pas musim hujan terjadi amblas dan pasti macet total. Kalau terjadi amblas, truk-truk besar. Bisa, kalau mobil-mobil kecil bisa lewat lintasannya, ada lewat saring, jalan saring. Kalau mobil besar mau bisa lewat di sana karena kondisi jalan yang kecil. Kalau ini sampai malam biasanya ada juga ya amblas atau terbalik? Kalau tadi malam amblas saja banyak. Ya, kalau terbalik baru tadi pagi. Kalau tadi pagi ada yang terbalik ya? Mobil truk. Jadi seberapa parah nih sudah kondisinya di sini, Pak? Bisa nggak truk-truk besar yang melintas di tempat ini? Informasi selanjutnya datang dari Jawa Timur, Tribuners. Setelah tarik ulur, kini rencana revitalisasi alun-alun Tugu Malang oleh pemerintah Kota Malang berakhir ditunda. Mulanya rencana mempercantik kota di Jawa Timur itu dilakukan sebelum akhir 2022 ini. Penundaan ini hasil dari kesepakatan bersama antara pemerintah Kota Malang bersama dengan DPRD Kota Malang. Untuk informasi lebih lengkapnya, sudah bergabung di sana rekan Rifki Edgar, reporter Surya Malang yang siap dengan informasinya. Silakan rekan. Baik, baik. Tribuners, bisa kami laporkan dari Kota Malang bahwasanya untuk rencana revitalisasi alun-alun Tugu di Kota Malang ini harus ditunda lebih dulu pada tahun 2022 ini. Hal ini merupakan hasil kesepakatan antara pemerintah Kota Malang dan juga dengan DPRD Kota Malang, di mana pemerintah Kota Malang sebelumnya berencana untuk melakukan revitalisasi pedestrian yang ada di alun-alun Tugu. Namun karena singkatnya waktu pembangunan yang hanya sekitar 45 hari, membuat pembangunan pedestrian ini ditunda dulu. Dan dari Dewan pun sempat menyampaikan lebih baik untuk pembangunan atau revitalisasi alun-alun Tugu ini dikerjakan pada tahun 2023 nanti, agar nantinya pembangunan alun-alun Tugu ini tidak dilakukan secara bertahap, namun secara keseluruhan, tidak hanya untuk membongkar pagar alun-alun saja atau pembenahan pedestrian saja, namun juga taman-taman yang ada di alun-alun Tugu ini. Sementara itu dari Wali Kota Malang, Sutiaji sempat menyampaikan bahwasanya alun-alun Tugu ini merupakan suatu tempat yang cukup sakral, mengingat pembangunan alun-alun Tugu ini dulunya diletakkan batu pertama dilakukan oleh Presiden Republik Indonesia Bung Karno, dan juga peresmian pun juga dilakukan oleh Bung Karno. Maka dari itu nantinya setelah alun-alun Tugu ini direvitalisasi pada tahun 2023 mendatang, harapannya bisa menjadi satu kesatuan atau terkoneksi dengan program Wali Kota Malang saat ini, yakni Kait Tangan Heritage yang saat ini juga masih dalam proses pembangunan. Dan karena tidak jadinya atau ditundanya proses revitalisasi alun-alun Tugu ini, membuat anggaran yang sebelumnya dibutuhkan untuk pembenahan pedestrian itu akan dialihkan untuk pengendalian inflasi. Mungkin seperti itu informasi yang bisa kami sampaikan dari Kota Malang, ya. Baik, terima kasih rekan Rifki Edgar, selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi berikutnya. One Piece film Rap tayang perdana di Indonesia pada Rabu 21 September 2022 kemarin. Di Batam, Kepulauan Riau, para penggemar film animasi Jepang ini ramai memadati bioskop Cinepolis. Dan terkait informasi lengkapnya, suasana di sana Tribuners sudah terhubung bersama kami, reporter Tribun Batam, ada rekan Hening Sekar Utami yang akan melaporkan. Silakan rekan. Baik, terima kasih Tribuners semua melaporkan dari Batam. Halo, rekan Hening. Halo. Iya. Halo. Silakan rekan. Baik, Tribuners, saya ulangi lagi untuk film One Piece Red yang sudah ditunggu oleh para penggemarnya akhirnya tayang di Kota Batam. Nah, penayangan perdana film One Piece Red ini dilakukan di bioskop Cinepolis Mall Botania 2 Batam Center, Kota Batam pada Rabu kemarin, dan
pada hari pertama penayangan perdana tersebut, lokasi bioskop langsung dipadati oleh penonton. Nah, manajer Sinepolis Batam, Andi Ferdinand Sirait, mengungkapkan bahwa film ini memang sudah lama ditunggu-tunggu oleh warga kota Batam, khususnya para pecinta anime One Piece. Nah, terhitung sampai hari kemarin, dalam satu hari saja sudah ada jumlah pembeli tiket yang menonton mencapai 1.500 orang. Nah, ini menjadi angin segar tersendiri bagi para pelaku usaha bioskop, terutama di kota Batam yang memang aktivitas di bioskop ini kembali ramai setelah sempat sepi akibat pandemi beberapa waktu yang lalu, karena memang sudah datang banyak film-film yang memang sudah ditunggu-tunggu oleh masyarakat kota Batam. Nah, film One Piece sendiri memiliki segmen pasarnya tersendiri di kota Batam, yang mana sebagian besarnya terdiri dari kalangan anak muda hingga milenial. Nah, Andi juga mengungkapkan hingga saat ini untuk jumlah penonton yang sudah memesan tiket untuk weekend sendiri mencapai lebih dari 700 orang. Nah, sebagian besar memesan tiket dalam jumlah banyak karena khusus untuk agenda nonton bareng atau nobar. Nah, khusus untuk hari pertama dan kedua, harga tiketnya sendiri didiskon hingga hanya 40.000 saja, dan hal itu diharapkan menjadi salah satu dorongan ramainya masyarakat yang antusias menyaksikan film One Piece Red ini. Nah, waktu penayangannya sendiri pun masih cukup lama, karena biasanya film yang sedang hype atau yang banyak penggemarnya itu memang ditayangkan cukup lama, dari 2 sampai 3 minggu di bioskop. Nah, sehingga masih ada banyak waktu buat warga Batam yang belum menonton. Untuk hari perdananya sendiri, yaitu kemarin, film One Piece Red ditayangkan sebanyak 14 kali dengan jadwal dari jam 11.45 sampai dengan jam 21.35. Menjelang malam hari, di weekdays, biasanya penonton lebih banyak pada malam hari dibandingkan di siang hari. Nah, menurut pantauan Tribun Batam di lokasi bioskop, kebanyakan pengunjung yang membeli tiket nonton One Piece ini berasal dari kalangan anak muda yang memang mau nobar dengan membawa rombongan yang cukup banyak. Dan sebagian dari para penonton ini pun juga mengenakan atribut atau juga kaos bergambar tokoh-tokoh One Piece yang terkenal. Nah, penonton mengaku antusias karena ini merupakan film One Piece yang sangat ditunggu dan sayang untuk dilewatkan tanpa menontonnya di bioskop. Demikian laporan dari saya. Baik, terima kasih rekan Hening untuk laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita menuju kabar berikutnya, Tribuners. Puluhan petambak ikan nila dan patin yang berada di sepanjang aliran Sungai Komering, Kabupaten Ogan Komering Ilir mengeluhkan kondisi matinya ikan di areal tambak yang mereka miliki. Jumlah ikan mati mendadak yang mencapai ribuan menyebabkan petambak telah mengalami kerugian. Untuk laporan lengkapnya akan disampaikan reporter Tribun Sumsel. Ada rekan Nando di sana, silakan dengan informasi Anda. Selamat sore rekan dia, dapat disampaikan bahwa dengan intensitas hujan yang turun cukup tinggi dalam beberapa minggu terakhir menyebabkan puluhan petambak ikan nila dan ikan patin yang berada di sepanjang Sungai Komering, tepatnya di Kecamatan Kayu Agung dan Sirah Pulau Padang, mengeluhkan dengan banyaknya ikan peliharaannya yang mati mendadak atau biasa disebut dengan mabuk. Menurut salah satu petambak, Andreas, yang ditemui di lingkungan 5 Kelurahan Jua-Jua Kecamatan Kayu Agung, bahwa alasan atau penyebab matinya ikan-ikan tersebut yaitu memang terjadi setiap tahunnya, namun untuk tahun ini merupakan yang paling tinggi atau paling banyak, di mana setiap harinya ada ratusan ikan nila maupun patin yang meninggal atau mati mendadak. Penyebabnya yaitu karena kadar pH yang cukup tinggi diakibatkan dari musim kemarau beralih ke musim penghujan, sehingga air sungai menjadi zat asamnya menjadi tinggi. Kemarin juga Tribun Sumsel sudah mengonfirmasi langsung ke Dinas Perikanan Kabupaten Oki bahwa mereka akan turun ke lokasi untuk mengecek sampel air dan mengecek ke laboratorium untuk melihat apakah ada kandungan racun atau zat berbahaya sebagainya.
Namun memang kejadian seperti itu kerap terjadi setiap tahunnya dan memang ikan nila terutama cukup rentan mati akibat peralihan musim. Berbeda dengan ikan lainnya yang lebih kuat saat iklim berubah. Sekian dia yang dapat saya sampaikan, kembali ke studio. Baik, Tribuners rekan Anda juga sudah mendapatkan keterangan dari Kabid Pengawasan Sumber Daya Dinas Perikanan Kabupaten Oki, Asaria. Berikut liputannya. Nama Asaria, Kepala Bidang Pengawasan Sumber Daya Perikanan Kabupaten Ogan Komering Ilir. Sebab ini ikan mati yang ada di Kelurahan Jua-Jua di Sungai Komering itu disebabkan oleh karena hujan yang tak henti-hentinya, yaitu hujan terus-menerus sehingga menyebabkan keasaman air yang mana menyebabkan ikan tersebut mati. Bu, fenomena ini pernah sebelumnya terjadi, Bu, setahu kita? Pernah. Setahu kami itu pada tahun berapa itu pernah itu kejadian ikan di daerah Sungai Komering ini pernah terjadi kematian. Yang mendadak ya, Bu? Kematian mendadak. Ini kadar pH-nya menjadi tinggi, Bu, oleh keasaman ini, Bu. Mungkin kita prediksi seperti itu, yaitu keasaman oleh karena ada hujan tadi sehingga pH airnya tinggi.
Beralih ke informasi berikutnya di Sulawesi Selatan, Tribuners, pelaku pengeroyokan yang menyebabkan korban meninggal dunia di Jalan Faisal, Makassar beberapa waktu lalu berhasil dibekuk. Korban berinisial MR diketahui meninggal dunia setelah diteriaki mate lari atau membusur lari dan pencuri lalu dikeroyok. Para pelaku meminta maaf kepada orang tua korban saat dipertemukan oleh tim Reskrim Polsek Rapojini. Momen haru pun terjadi saat Kapolrestabes Makassar Kombes Pol Budi Haryanto mempertemukan keluarga korban dengan penganiaya almarhum Muhreza dengan 4 pelaku pengeroyokan. Pertemuan itu berlangsung di Mapolsek Rapojini, Jalan Sultan Alauddin, Makassar pada Rabu 21 September 2022 malam kemarin. Keluarga almarhum yang dihadirkan adalah ibu, ayah, dan kakak dari Muhreza. Pada momen itu, ayah Muhreza yakni Uci mengeluarkan unek-uneknya kepada para pelaku. Di mata ayah dan ibunya, Muhreza sendiri dikenal sebagai sosok tulang punggung rumah tangga. Hal senada pun juga diungkapkan oleh ibu Muhreza kepada para pelaku. Keempat pelaku pun hanya tertunduk mendengar ungkapan perasaan dari kedua orang tua Muhreza. Keempatnya mengaku bersalah dan menyesal meneriaki Muhreza. Mereka menyesal meneriaki Muhreza sebagai pelaku begal hingga akhirnya diamuk massa. Keempat pelaku pun meminta maaf telah memfitnah Muhreza hingga dikeroyok dan tewas. Bahkan satu di antaranya tidak kuasa menahan tangis lantaran meneriaki Reza pelaku begal. Sementara Kombes Pol Budi Haryanto mengaku sengaja mempertemukan pelaku dan keluarga korban agar tidak ada dendam di kemudian hari. Perwira 3 Melati itu pun berjanji akan memburu pelaku lainnya yang ikut terlibat. Pertemukan keluarga korban dengan pelaku tentunya ada maksud, artinya biar tidak ada dendam ke depan, biar keluarga korban mempercayakan kepada kami aparat kepolisian untuk memproses tuntas. Tentunya tadi kan masih ada beberapa tersangka yang belum tertangkap, kita akan terus kejar, kita akan tangkap semuanya supaya keluarga korban juga bisa melihat bagaimana keseriusan dari pihak kepolisian ketika ada tindak pidana yang pelakunya sekian, ya harus kita selesaikan. Tinggal ada berapa DPO, Bang? Ada catatannya karena kita masih memperdalam CCTV, ya nanti kita identifikasi. Ya saya berharap dari pihak keluarga korban mau percaya kepada kami, ya doakan kami selalu sehat. Doakan kami untuk bisa terus melindungi masyarakatnya, ya. Amin. Pak, berarti yang satu ini baru diamankan ya kan? Ada 4. Waktu rilis itu di Polrestabes saja. 3, waktu itu 3, terus dapat lagi lagi. Pak, satu lagi Pak, ini kan korban bully. Informasi hoax, mungkin ada informasi kepada masyarakat terkait masalah ini. Sudah cepat terpengaruh. Saya mohon kepada seluruh masyarakat, jangan kita membuli orang. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update siang ini. Jangan kemana-mana Tribuners, karena Anda masih akan disajikan informasi seputar olahraga dalam program live update sport. Dan akhirnya saya Dea Mita beserta kru yang bertugas pamit. Terima kasih untuk kebersamaan Anda siang ini. Sampai jumpa. Berkunjung ke Jam Gadang di Kota Bukit Tinggi, Provinsi Sumatera Barat menjadi impian banyak orang. Sebagai bangunan bersejarah yang menjadi ikon pariwisata Indonesia, hampir tak banyak orang yang tak kenal dengan menara itu. Terkadang berpose di depan Jam Gadang menjadi sebuah keharusan bila berkunjung ke Sumatera Barat, terutama Kota Bukit Tinggi.
Tak hanya bagi pelancong dari luar Sumber, namun juga bagi warga Sumber sendiri yang tak pernah bosan berfoto dan menikmati Jam Gadang. Bangunan Jam Gadang terdiri dari 4 sisi seperti persegi panjang yang berdiri dengan lantai dasar mirip tapak bangunan beranjung. Sepintas dari luar bangunan Jam Gadang, setelah tapak bangunan hanya terlihat 4 tingkat. Namun aslinya dari
Halo Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Gustul Asyifah dalam tayangan berita selebritis. Kami akan menyajikan informasi menarik untuk Anda tentang seputar selebritis tanah air. Dan inilah berita selebritis selengkapnya. Berita pertama datang dari V-Cinema Picture yang melaporkan 7 web ilegal yang membajak film Mencuri Raden Saleh. Rumah produksi V-Cinema melaporkan sejumlah web ilegal ke Polda Metro Jaya terkait dengan pembajakan film yang mencuri Raden Saleh. V-Cinema telah mengumpulkan 7 web yang membajak film Mencuri Raden Saleh dengan rekaman langsung dalam bioskop. Dengan pembajakan tersebut, tentunya semua yang terlibat dalam film Mencuri Raden Saleh kecewa, termasuk para aktor seperti Angga Yunanda dan juga Iqbal Ramadan. Menurut pihak V-Cinema, padahal kini banyak platform ilegal yang menyediakan tontonan film. Lantaran itu sangat disayangkan jika masih ada film pembajakan. Putro tak memungkiri, V-Cinema Picture telah mengalami kerugian besar setelah film Mencuri Raden Saleh dibajak. Laporan tersebut terregistrasi dengan nomor LP-B LP4844-6/2022 SPKT Polda Metro Jaya tertanggal 21 September 2022 dengan korban tertera PT V-Cinema Pictures. Adapun pasal yang dikenakan kepada para terlapor adalah pasal 9 JO pasal 113 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta dan atau pasal 32 JO pasal 48 Undang-Undang Nomor 19 tentang ITE. Berikut wawancaranya. Raden Saleh sampai akhirnya kena bajak ini mengetahui informasinya. Mencuri Raden Saleh sendiri tayang kan 25 Agustus. Kebetulan kita baru dapat informasinya sekitar tanggal 7 September. Pak, ini kan yang dilaporin 7 URL ya. Itu apakah masih ada yang lain atau mungkin ini yang paling parah di 7 URL ini? Yang pasti masih kami tetap research. Kita akan cari, telusuri. Yang pasti yang 7 ini yang benar-benar bisa diputar saat ini. Mas Putro, sebagai pihak V-Cinema, kerugian material apa nih yang sudah dirasakan selama alami? Pastinya banyak ya, pastinya kerugian materialnya. Cuman mungkin secara nominal kami perlu konfirmasi lagi, lagi. Dari Mas Angganya sendiri gimana Mas? Ada perasaan kecewa sangat besar kah? Apalagi terus pemain-pemainnya gimana tuh Mas? Ya, tentunya kalau kekecewaan itu pasti ada. Yang namanya filmnya dibajak gimana sih? Kan film itu kan kebanggaan dari director, kebanggaan dari produser kan untuk dibuat secara legal. Sebenarnya banyak platform yang sudah ada secara legal. Contohnya kayak online dan segala macam. Namun sayangnya masih banyak website-website seperti ini. Makanya dari Angga sendiri ingin ada penindakan. Kan beberapa waktu lalu seperti teman-teman ketahui kita lakukan penindakan kepada Mas Aditya ya, yang terkait dengan pembajakan keluarga Cemara. Dan saat ini kami akan melakukan penindakan seperti yang dilakukan untuk website-website ini. Kalau dari misalnya ada omongan dari Mas Angga atau dari pemain kayak Iqbal atau dari Angga atau dari Angga Yunanda dan ada nggak sih Mas Putro langsung ngomong gitu atau sekali dengar gitu ada kecewanya gimana gitu? Siapa misalnya? Yang pasti gini, saat kita pekerja kreatif membuat sebuah karya gitu dan ternyata karya kita yang dibuat oleh ratusan pekerja juga gitu, dan dibajak, tentu pasti akan ada perasaan
kecewa dan sakit hati sih, seperti itu. Dan mungkin itu yang kami rasakan juga ya, mungkin termasuk juga Hasni. Mas, ini 7 URL ini apakah mereka full ngevideoin semuanya atau ada potongan-potongan seperti itu? Full. Satu film full. Dan yang lebih menyakitkan, mereka merecord langsung dari dalam bioskop. Berarti itu yang kami. Berarti merasa kecolongan sekali ya, apa dari pihak bioskopnya juga nggak ada sama sekali apa atau gimana tuh? Gimana? Iya, berarti merasa ada kecolongan dari manajemen bioskop sendiri. Apakah ada koordinasi dari pihak Visinema mungkin sebelum melaporkan ini membawa ke pihak hukum, apakah udah ngomong ke pihak FS1? Mas, ini kan URL ya yang dilaporkan, tapi pasti kan ada orang-orang di balik URL ini. Udah dipegang belum sih nama-namanya yang mau mengoperasikan URL ini? Semuanya dalam lidik. Tapi sebenarnya berarti tidak ada somasi, Bang. Langsung melaporkan ya? Langsung laporkan. Ya, karena masing-masing siapa? Pengelola website. Mungkin abang bisa cek ke Pandi. Di domainnya. Ke Pandi itu kan organisasi website itu kan. Iya, tapi terkait kepemilikan website gitu. Wilayah penyidikan. Berarti yang dicari adalah nanti pengelola websitenya ya. Iya. Tapi sampai sekarang masih ada nggak tuh websitenya dan film-filmnya, atau sebenarnya udah langsung menghilang, udah di blok juga? Masih ada. Masih beroperasi saat ini? Masih ada, masih bisa beroperasi. Lalu selanjutnya akan seperti apa sih, kan ini udah kecolongan ya, menurut 7. Ada langkah lagi nggak supaya nggak banyak gitu yang record juga untuk sini sendiri? Langkah selanjutnya apa? Sebenarnya kalau langkah untuk itu tidak kan langkah penegakan hukum ya. Jadi kita sih berusaha untuk tetap protection, cuman yang namanya kejahatan itu selalu ada. Maksudnya pembajakan itu selalu pasti ada. Makanya gimana caranya kita melakukan protection terhadap aset kita, dan kalau seandainya ada tindak pidana kita lakukan pelaporan. Ini berarti pasalnya apa nih, Bang, yang disangkakan? 113 Undang-Undang Hak Cipta plus Undang-Undang ITE pasal 32 junto pasal 48. Kalau dari Visinema sendiri pengennya hukum dan dijebloskan, atau nanti ketika udah sudah dilaporkan ada permintaan maaf, damai, seperti apa? Ada pergantian ganti rugi kah? Seperti apa? Atau gimana ke depannya? Ya, kalau dari Visinema sendiri inginnya tetap penegakan hukum. Ya, orangnya berharap bisa ditahan. Ini ancamannya berapa tahun? Ancamannya 10 tahun paling tinggi ya. 10 tahun plus denda 10 miliar. Ada lagi? Boleh ditunjukin, Bang? Ininya, Bang. Suratnya, laporannya, Bang. Tunjukin, Bang, ke depan. Mas saya gitu. Boleh di ke tengah, enggak? Tengah di tengah sana. Nah. Berita selanjutnya, cabut gugatan pihak Farah Noseliana dan juga suami Zaskia Gotik sama-sama wajib hadir di sidang berikutnya. Farah Noseliana mendadak mencabut gugatan atas kasus pengakuan anak terhadap suami Zaskia Gotik, Sirajuddin Mahmud. Pencabutan gugatan ini telah dikonfirmasi oleh Humas Pengadilan Negeri Cikarang. Sondra Mukti, menurut Sondra, surat pencabutan gugat diterima pada tanggal 14 September 2022 lalu melalui PT Asp Pengadilan Negeri Cikarang. Menurut tinjauan Majelis Hakim, surat pencabutan gugatan tersebut tidak dicantumkan alasan mengapa gugatan dicabut. Oleh karena itu, Majelis Hakim tidak bisa mengabulkan permohonan penggugat dan perlu melakukan konfirmasi secara langsung dari pihak Vera Soliana. Sayangnya dalam persidangan kali ini, pihak Vera Noseliana absen dan hanya dihadiri oleh kuasa hukum Sirajuddin Mahmud. Oleh karena itu, Majelis Hakim mengharuskan kedua belah pihak untuk dapat hadir dalam persidangan berikutnya. Adapun persidangan berikutnya akan digelar pada Rabu 28 September 2022 di Pengadilan Negeri Cikarang.
Sondra juga menjelaskan bahwa apabila telah dikonfirmasi dan benar penggugat akan mencabut gugatan, majelis hakim nantinya akan membuat penetapan. Berikut wawancara dengan Humas Pengadilan Negeri Cikarang. Sorry. Ya, silakan. Aman nih semua ya? Iya, ayo. Ya, gimana Pak Sondra mungkin mengenai sidang Sirajuddin hari ini seperti apa agendanya, Pak? Baik ya, hari ini sidang untuk perkara nomor 136 itu yang hadir dari pihak tergugat, sedangkan dari pihak penggugat tidak hadir. Dari tergugat hadir kuasanya, seperti itu ya. Pak, tadi juga disebutin bahwasanya gugatannya dicabut, itu mungkin ada alasannya kenapa? Baik, jadi dari pihak penggugat mengajukan pencabutan gugatan melalui PTSP Pengadilan Negeri Cikarang. Jadi masuk melalui bagian umum. Nah, namun ketika di persidangan penggugat tidak hadir, jadi mereka hanya memasukkan surat tersebut melalui bagian umum Pengadilan Negeri Cikarang melalui surat ya. Nah, untuk itu majelis hakim memandang perlu melakukan konfirmasi kepada pihak yang bersangkutan. Oleh karenanya dalam persidangan hari ini tidak hadir, maka dipanggil untuk persidangan yang akan datang. Apakah benar pencabutan itu dilakukan oleh penggugat? Nah, nanti apabila memang benar, maka oleh karena acara persidangan belum sampai dengan jawaban, sepenuhnya masih merupakan hak penggugat apakah ingin meneruskan atau mencabut perkara ini, seperti itu ya. Di dalam surat pencabutan tersebut tidak dicantumkan alasannya. Oleh karenanya kita perlu mengkonfirmasi apakah memang benar itu pencabutannya dan alasannya apa. Nanti setelah dikonfirmasi kepada penggugat dan yang bersangkutan hadir di persidangan, maka majelis hakim akan bersikap untuk menindaklanjuti dari proses pencabutan gugatan tersebut. Begitu. Untuk pencabutan ini memang harus bisa dikuasai oleh kuasa hukumnya atau harus penggugat langsung yang datang atau gimana mungkin? Ya, sepanjang ini kan masih perkara ini si penggugat masih dikuasakan oleh kuasa hukumnya. Nah, kemudian hal untuk pencabutan tentunya bisa dilakukan oleh kuasa hukumnya dengan sepengetahuan dari prinsipalnya, begitu ya. Pak, itu lewat surat tanggal berapa, Pak? Untuk suratnya sendiri tanggal diterima di Pengadilan Negeri Cikarang tertanggal 14 September 2022 diterimanya di Pengadilan Negeri Cikarang. Berarti untuk cabut gugatan itu harus ada alasannya, Pak? Di suratnya itu harusnya ada alasannya gitu. Kenapa dicabut? Iya, poin-poinnya sudah ada yang diterangkan dalam surat itu. Tentunya nanti akan kita konfirmasi terlebih dahulu di persidangan. Poin-poinnya itu ya memang sepanjang belum memasuki acara jawab-menjawab dan dalam hal ini tergugat belum memberikan jawaban, sepenuhnya masih kewenangan dari penggugat. Apabila ingin mencabut gugatannya, tidak memerlukan persetujuan dari tergugat. Yeah. Nah, tapi kita seperti yang kami sampaikan tadi perlu konfirmasi terlebih dahulu kepada penggugat. Ini benar tidak pencabutan gugatan ini? Kalau benar, nanti majelis hakim akan bermusyawarah dan akan mengambil sikap terhadap pencabutan itu. Nah, kalau memang nanti pencabutan dikabulkan, maka akan ada penetapan dari Pengadilan Negeri Cikarang. Seperti itu. Tapi nanti itu tentunya harus didasari oleh musyawarah terlebih dahulu dari majelis hakim ya. Ya seperti yang saya sampaikan tadi, kalau memang belum sampai acaranya masih belum jawaban dari tergugat, sepenuhnya masih hak dari penggugat untuk mencabut gugatannya. Ya, apabila sudah ada jawaban dari tergugat, maka harus persetujuan dari tergugat. Di dalam perkara ini kan tergugat belum memberikan jawaban, jadi masih hak dari penggugat. Tapi kita perlu konfirmasi seperti itu. Makanya kita memanggil kembali penggugat untuk hadir di persidangan. Pak, berarti tanggal 28 kan mereka akan dipertemukan kembali antara penggugat dan penggugat. Kalau tanggal 28 itu udah ketemu, apa istilahnya hasilnya berarti tinggal satu kali sidang lagi selesai atau seperti apa? Ya nanti kita lihat dulu. Kalau tanggal 28 sudah hadir penggugat, kemudian yang bersangkutan benar memberikan pencabutan gugatan surat itu, ya nanti majelis hakim akan mengambil sikap. Ya tentunya saya juga tidak ingin mengatakan apa sikap dari majelis hakim karena itu adalah musyawarah nanti ya di persidangan ya. Jadi itu kan
sifatnya juga masih kita tidak mau berandai-andai, kita harus melihat dulu persidangannya nanti seperti apa. Itu berarti keduanya harus datang, wajib gitu? Iya, tentunya para pihak yang berperkara wajib hadir di persidangan, kan seperti itu. Prinsipal Pak, apa bisa kuasanya aja? Iya. Ya karena ini masih dikuasakan ya bisa kuasanya saja. Ya, tapi untuk sikap atau keputusan majelis hakim kami tidak bisa memberitahu dan tidak bisa berandai-andai. Kita harus melihat di proses persidangan nanti. Pak Hussein, memang hari ini agendanya apa sih? Harusnya agendanya harus jawaban dari tergugat kah atau? Iya, yang kemarin kan pertama setelah mediasi gagal, terus agendanya seharusnya pembacaan gugatan, ya kan? Pembacaan gugatan nanti dilanjutkan apabila tidak ada perubahan, dilanjutkan dengan jawaban. Nah, tapi kan ternyata ketika seharusnya pembacaan gugatan, tapi dari pihak Berita selanjutnya, operasi hernia anak Rizky Bilar dan juga Lesti Kejora berjalan dengan lancar. Anak sematawayang Rizky Bilar dan juga Lesti Kejora, Muhammad Lesral Al-Fatih Bilar, sudah diperbolehkan pulang dari rumah sakit. 2 hari yang lalu, Rizky Bilar pernah mengunggah kondisi bayi Fatih yang hendak dioperasi karena hernia di RS Bunda Jakarta. Baru saja Rizky Bilar meninggalkan rumah sakit bersama anak dan istrinya. Terlihat mobil Alphard putih dengan plat BL35LAR sengaja diparkir melintang untuk menghalangi peliput lebih dekat. Sementara Leslar menumpangi mobil Mitsubishi hitam keluar dari lantai parkir. Tak ada kalimat meluncur dari mulut Lesti dan juga Bilar terkait kondisi anaknya. Jangankan memberikan keterangan, sekedar membuka kaca jendela mobil pun tidak. Setelah Mitsubishi hitam itu lewat, Alphard pun putih milik mereka menyusul dari belakang. Berikut suasana RS Bunda Jakarta. Selamat malam Sobat Krit. Saya Virgileri. Saat ini saya sedang berada di Rumah Sakit Bunda. Itu spionnya lepas gitu. Iya. Bukan. Kasih jalan yuk, kasih jalan. Ya. Terus. Iya ya.
selalu ya. Ini gimana? Bisu yuk. Oh iya. Berita selanjutnya, Perdana kembali berkarya, Ita Purnamasari akui siap hibur penggemar. Penyanyi lawas Ita Purnamasari kembali berkarya dengan grup Rompis dengan mengeluarkan sebuah single baru. Ita Purnamasari mengatakan bahwa grup Rompis mengubah dan menambah personilnya dengan menggandeng Vina Panduwinata, Tri Utama hingga Memes. Ita mengatakan bahwa dirinya dan teman-temannya tersebut baru saja mengeluarkan sebuah lagu lama yang dinyanyikan kembali. Lagu tersebut merupakan lagu Sinaran yang sebelumnya pernah dinyanyikan oleh Sheila Majid. Kini, Ita bersama dengan grup Rompis masih melakukan promosi lagu mereka tersebut ke berbagai lokasi. Tak hanya sebatas mempromosikan lagu, Ita bahkan memiliki rencana untuk menggelar konser bersama dengan grup Rompis. Rencananya konser tersebut akan digelar pada bulan November tahun ini dan akan segera disampaikan mengenai detail acaranya. Berikut wawancara dengan Ita Purnamasari. Bulan November untuk detailnya nanti akan selalu kami info. Wah, perkembangan musik saat ini sangat luar biasa sekali ya. Apalagi dengan anak-anak muda sekarang, penyanyi milenial ini gila, keren-keren banget. Mereka dengan talenta bermusik, bernyanyi yang luar biasa. Jadi apa ya? Dalam arti kita semangat bersaing, tapi dalam arti positif itu semakin menyemarakkan dunia musik Indonesia. Salut. Kak Ita boleh cerita sedikit dong, Rompis itu kapan gitu dan gimana konsepnya gitu? Rompis itu sebenarnya aslinya udah ada ya Mas, dari dulu tahun 80, tahun 90-an. Saat itu kan Rompis aslinya membernya tuh Vina Panduwinata, Terutami, Malida, dan Atik Sibi. Nah, karena Atik Sibi bermukim di Amerika, kemudian Malida konsen di busana muslimnya, bisnisnya. Akhirnya di pandemi kemarin, Rompis bikin formasi baru, saya, Yunisiara, dan Memes masuk, jadinya kami berlima. Kemudian sudah 3 single yang kami hasilkan, yaitu Kasih Putih, kemudian Ibu, terakhir kemarin Sinaran. Itu ada perbedaan nggak sih Kak, yang Rompis dulu sama sekarang? Oh ya, pastinya dengan masuknya member baru ini, otomatis karakter vokalnya kan juga beda. Tapi gimana caranya kita berlima itu saling mengisi ya. Kemudian untuk musiknya juga pastinya lebih kekinian. Kami juga kolaborasi sama anak-anak muda sekarang. Musisinya Lali Elmani, itu kemarin yang untuk lagu Sinaran. Itu kalau boleh tahu kenapa memilih anak muda gitu Kak untuk kolaborasinya Kak? Ini zaman kolaborasi, jadi senior kolaborasi bareng yang anak-anak generasi milenial. Itu harapannya apa Kak dengan kolaborasi anak sama anak muda, harapannya? Supaya anak-anak dengan musik yang lebih kekinian, lebih baru, juga anak-anak muda sekarang lagunya lagu lama tapi dikemas dengan musik yang baru. Oh, ternyata lagu zaman dulu tuh enak, apalagi dikemas dengan musik yang baru. Jadi kita ingin menjangkau penggemar yang anak-anak sekarang juga, selain yang para fans kita dulu juga bisa bernostalgia, terus kita bisa mendapatkan fans baru dari generasi milenial. Tanggapannya Kak, kan banyak anak muda yang banyak karya baru juga sekarang ya, udah booming, bahkan ada yang sampai go internasional tuh lagu-lagunya kayak Agnes dan lain sebagainya. Itu tanggapannya gimana Kak? Wah, salut banget dengan para musisi penyanyi kita yang bisa go internasional ya Mas, karena itu apa ya, karena musik Indonesia lebih dikenal lagi, lebih luas lagi di sini. Kalau harapannya untuk perkembangan musik Indonesia gimana tuh Kak? Harapannya ya pastinya lebih mendunia lagi, dan saya yakin kita tuh banyak sekali potensi musisi penyanyi kita tuh yang sangat luar biasa banget. Dan apa ya, dengan adanya
medsos sekarang. Selamat sore Tribuners, hari ini Ariska kembali hadir menemani Anda dalam live update travel edisi Kamis 22 September 2022. Seperti biasa, Ariska akan memberikan informasi terkait sejumlah wisata dan kuliner untuk Anda. Tentunya akan disampaikan secara langsung oleh reporter kami yang ada di berbagai daerah. Inilah live update travel selengkapnya. Tribuners, Panela Brazilian Barbecue di Bali menghadirkan kuliner daging barbecue ala Brazil yang bisa disantap sepuasnya dengan durasi tertentu, yakni antara 90 menit dan 120 menit, Tribuners. Menariknya, restoran All You Can Eat ini mengolah dagingnya dengan cara mengklaim autentik, sebab mereka menggunakan mesin panggang khusus dari Brazil yang dikenal dengan nama churrasco, Tribuners. Dan bagaimana kelezatan kuliner ini akan disampaikan oleh rekan Arini Valentia Kusni dari Tribun Bali. Silakan rekan Arini. Halo, selamat sore rekan Ariska dan Tribuners. Jadi Panela kini hadir di Bali, lebih tepatnya berada di Beach Walk Mall Kuta. Jadi ini satu lokasi dengan salah satu mall terkenal yang ada di Bali, yaitu Beach Walk. Nah, Panela The Chow Brazilian Barbecue ini adalah restoran all you can eat dengan menghadirkan daging barbecue ala Brazil yang bisa disantap sepuasnya dalam durasi waktu yang ditentukan, yaitu 90 menit dan juga 120 menit. Nah, di sini juga dari waktu yang sudah ditentukan itu juga berpengaruh kepada harga yang dibanderol rekan Ariska. Nah, di sini juga yang paling unik yaitu mesin churrasco, yaitu mesin ala Brazil yang dia berfungsi untuk memanggang si daging tersebut hanya membutuhkan waktu sekitar 10 menit. Ya, jadi hasil kematangannya juga sempurna atau well done, dan juga tekstur dagingnya juga tetap juicy. Dan lebih menariknya lagi rekan Ariska, meskipun dipanggang dengan menggunakan mesin panggang asal Brazil, tapi bumbu-bumbu yang dipakai itu tetap sederhana, jadi hanya dimarinasi menggunakan beberapa garam dan juga setelah dipanggang itu baru Tribuners bisa mencocol atau merasakan nikmatnya daging tersebut dengan beberapa saus pilihan, yaitu ada saus pineapple salsa, kemudian ada saus jamur, saus hijau, kemudian juga ada saus peri-peri, dan juga saus yang memiliki rasa pedas dan juga gurih. Nah, pengalaman kami Tribun Bali mencicipi Brazilian Barbecue itu, yaitu kami memilih paket Premium B dengan harga 398.000 per pax. Jadi kita bisa makan sepuasnya hingga kenyang dengan berbagai macam pilihan daging, yaitu salah satunya ada sirloin, kemudian juga ada punuk sapi, kemudian juga ada beef stick, kemudian ada juga beberapa
pilihan daging lainnya, dan tidak hanya daging saja, ternyata di situ juga tersedia garlic bread dan juga cheese bread, yaitu Brazilian taste bread, maksud saya roti Brasilia dengan dipadukan dengan keju di atasnya. Dan di sini juga untuk menu-menunya mulai dari harga 198.000 hingga yang paling mahal yaitu harganya 468.000 per pax, itu dengan Wagyu Supreme. Jadi bagi Tribuners yang bosan dengan makan barbecue biasa seperti di grill-grillan pada umumnya, di sini Tribuners bisa mencicipi lezatnya daging asli Brazil yang diimpor langsung dan juga dimasak menggunakan mesin churrasco. Seperti itu rekan Ariska yang bisa saya laporkan. Kembali ke studio. Baik rekan Arini Valentia Kusni dari Tribun Bali, terima kasih atas laporan Anda. Tribuners, masyarakat Desa Babo, Kecamatan Sangtombolang, Kabupaten Bolmang melakukan tradisi mandi safar. Acara tradisi mandi safar ini dipusatkan di Pantai Babo dengan dihadiri seluruh masyarakat Desa Babo dan sekitarnya. Selain itu turut hadir pula Bupati Bolaang Mongondo dan Wakil Ketua DPRD Tribuners. Dan bagaimana suasana di sana akan disampaikan oleh rekan Sujapin Dondo dari Tribun Manado. Silakan rekan Sujapin. Ya, terima kasih rekan Ariska dan Tribuners dimanapun berada. Tradisi mandi safar Abu Wekasan 1444 Hijriah di Desa Babo, Kecamatan Sangtombolang, Kabupaten Bolaang Mongondo berjalan dengan hikmat. Tradisi mandi safar ini mengusung tema doa penuh hikmah bersama lebih berkah. Tradisi yang dilaksanakan masyarakat Desa Babo ini sudah berjalan cukup lama dan hingga tahun ini sudah masuk dalam Perdes atau peraturan desa untuk selalu dilaksanakan setiap tahunnya. Dan perlu juga kita ketahui Tribuners bahwa tradisi mandi safar ini sebelum dimulai ritual, Bupati bersama masyarakat melaksanakan sholat kolak bala bersama, selanjutnya dilanjutkan dengan tradisi mandi safar. Dan untuk memeriahkan juga tradisi mandi safar ini, masyarakat yang ada di Desa Babo melakukan berbagai macam perlombaan, misalnya lomba panjat pinang dan juga lomba kuliner untuk berbagai masakan dari Bolaang Mongondo. Iya, rekan Ariska, itulah laporan yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik rekan Sujapin Dondo dari Tribun Manado, terima kasih dan selamat bertugas kembali. Kabupaten Pangandaran tak hanya kaya akan wisata pantainya saja Tribuners, namun Pangandaran juga memiliki banyak kesenian tradisional. Satu di antaranya ada tari Benjang Batok Tribuners. Tarian ini memiliki cerita sejarah, yaitu untuk mengecoh tentara Jepang saat hendak mengerjakan lelaki di desa Kertayasa secara paksa. Dan seperti apa informasi lengkapnya akan dilaporkan oleh rekan Patna dari Tribun Jabar. Silakan rekan Patna. Baik, Ariska, dilaporkan secara langsung Tribuners bahwa benar adanya ya tari Benjang Batok ini pertama ada di wilayah Desa Kertayasa, Kecamatan Cijulang, Kabupaten Pangandaran. Dan menurut informasi yang didapat Tribuners bahwa Benjang Batok ini atau tari dan musik Benjang Batok ini awal mulanya ada itu sejak zaman penjajahan Jepang, dan Benjang Batok ini dibuat oleh ibu-ibu di warga Desa Kertayasa untuk mengusir atau mengecoh para penjajah ketika akan memperkerjakan suaminya untuk kerja paksa ya atau rumusa ya pada zaman penjajahan Jepang. Dan saat ini Tribuners perlu diketahui bahwa Benjang Batok ini menjadi tarian tradisional yang dilestarikan oleh salah satu seniman di Kabupaten Pangandaran yang bernama Mang Koko ya. Mang Koko
Komarudin yang berasal dari wilayah Desa Kertayasa, Kecamatan Cijulang. Dan saat ini tari Benjang Batok tersebut ya dipadukan atau dikolaborasikan dengan seni angklung yang dipimpin oleh Mang Koko tersebut. Dan mungkin seperti itu Ariska yang bisa saya sampaikan dari Pangandaran mengenai Benjang Batok menjadi tradisi nasional di Kabupaten Pangandaran. Baik, terima kasih rekan Patna dari Tribun Jabar. Dan Tribuners, rekan Patna juga sempat melakukan wawancara dengan Koko Kamarudin, pemilik angklung. Berikut liputannya untuk Anda. Dulu itu sebetulnya nenek-nenek yang udah meninggal, secara kebetulan Mang Koko juga waktu tahun itu waktu masih muda, kebetulan Mang Koko nanyain di Desa Kertayasa selalu ada hiburan yang namanya Benjang Batok ya, yang mana Benjang Batok itu biasa tampil setiap setahun sekali, setiap hari 17 Agustus. 17 Agustus. Makanya Mang Koko sebagai seniman terharu, Mang Koko nanyain tentang gimana ini asal usul Benjang Batok. Ternyata Benjang Batok itu punya nilai sejarah, yaitu sejarah zaman Jepang, zaman Ramusa. Ramusa. Setelah itu Mang Koko nanyain, tapi udah silam, terus muncul lagi sekitar tahun 2018 kalau nggak salah ya, kalau nggak salah. Nah, sama anak-anak ini, sama anak-anak Benjang, Mang Koko nanyain bagaimana ini kalau dilestarikan di Sawung Angklung, disatukan dan sebagainya, terus dilestarikan dan sebagainya. Itu makanya Mang Koko terharu sekali karena sejarah itu sejarah Ramusa. Jadi adanya musik batok itu ketika ada penjajah itu datang ke rumah orang untuk membawa suaminya untuk kerja paksa, kerja rodi. Nah, setelah itu istrinya itu bergerombong di suatu kalau di kampung itu suatu lembur yang mana kampung. Lembur itu namanya lembur Palawija. Dari dusun Karangpaci ya, dusun Karangpaci membunyikan batok itu sambil waktu itu menurut sejarah ya, waktu itu dikasih ramuan untuk sampai tidak sadar si penjajah sambil bunyikan batok itu. Nah, setelah itu hilang sadarnya, jadi suaminya bisa lompat ke hutan meninggalkan musuh itu. Tribuners, kabar gembira bagi Anda pecinta es krim yang ada di Makassar. Sebab kini Anda bisa mencicipi enaknya es krim dan aneka tea dengan harga terjangkau, Tribuners. Tepatnya di Mixu yang hadir di Jalan Penghibur nomor 53. Namun untuk mencicipi es krim ini, dahulu. Karena meski baru buka di Kota Daeng, Mixu sudah banyak diincar para pecinta. Dan untuk mengetahui informasi lengkapnya, kita sudah tersambung dengan rekan Rudi Salam dari Tribun Timur. Silahkan rekan Rudi. Ya, baik rekan Ariska dan Tribuners, memang baru-baru ini, tepatnya pada Senin 19 September 2022 kemarin, Mixu membuka cabang atau outlet terbarunya di Kota Makassar, tepatnya berada di Jalan Penghibur, Kota Makassar. Nah, tepatnya ini outlet terbaru ini sangat strategis memang Ariska, karena memang berada di seberang dari ikon Kota Makassar, ada Pantai Losari maksud kami, tepatnya di Jalan Penghibur nomor 53. Nah, outlet terbaru ini buka sejak Senin 19 September 2022 kemarin. Nah, di sini kita bisa mencicipi enaknya salah satunya es krim dan berbagai jajanan minuman kekinian yang disuguhkan oleh Mixu di outlet terbaru ini. Nah, pantauan Tribun Timur pada Rabu malam atau tadi malam memang antrian panjang sangat terlihat pada outlet terbaru Mixu di Jalan Penghibur ini. Tak hanya di depan outlet, memang di dalamnya juga antrian yang cukup panjang sehingga mengakibatkan pengunjung harus antri hingga 1 jam untuk menikmati lezatnya es krim yang disajikan oleh brand asal Cina ini. Nah, Tribuners, di sini memang selain kelezatannya, Mixu juga menghadirkan menu dengan
harga yang sangat terjangkau dan sangat ramah di kantong, di mana memang untuk jenis es krimnya cukup membayar 8.000 saja, dan untuk aneka minuman kekiniannya cukup membayar mulai 10 ribuan saja. Nah, Ariska, demikian dapat saya laporkan kembali ke studio. Baik, terima kasih atas informasi Anda, rekan Rudi Salam dari Tribun Timur. Tribuners, seorang warga Merauke telah mengoleksi puluhan jenis anggrek endemik Papua Selatan. Pasalnya anggrek endemik ini tak kalah cantik dengan anggrek-anggrek di wilayah lain, Tribuners. Bahkan sebagian jenis anggrek Papua Selatan ini dinilai langka dan dilindungi. Dan untuk mengetahui kisah kolektor serta keindahan anggrek di sana, kita sudah tersambung dengan rekan Hidayatillah dari Tribun Papua. Silahkan rekan Hidayatillah. Baik, rekan Ariska dan Tribuner dimanapun berada, dapat saya laporkan bahwa seorang warga Merauke baik, Ariska dan Tribuner, dapat saya laporkan bahwa seorang warga Merauke berprofesi sebagai seorang aparatur sipil negara mengoleksi puluhan spesies anggrek endemik atau khas Papua Selatan, dan dari koleksi ini telah diminati banyak pecinta anggrek dari berbagai penjuru ya. Kemudian karena banyaknya peminat pembeli ini, spesies yang dikoleksi sekarang tersisa hanya 40-an spesies, namun seorang kolektor ini bernama Alfred Mofu bertekad untuk melestarikan anggrek spesies Merauke ini, dan beliau menyimpan kisah awal mula mencintai anggrek ini berawal di tahun 1992 ketika menjadi seorang karyawan di salah satu perusahaan kelapa sawit. Beliau melihat adanya penebangan besar-besaran hutan, kemudian disitulah bertemu dengan anggrek yang sangat cantik sedang berbunga mekar di wilayah Jayapura. Kemudian beliau mulai mengoleksi anggrek endemik Papua, dan setelah itu beliau berpindah profesi di wilayah Kabupaten Merauke dan kembali terus mengoleksi anggrek-anggrek endemik di wilayah selatan Papua yang konon anggrek ini memang sangat langka dan juga dilindungi. Kemudian menurut Alfred Mofu ini, dengan mengoleksi anggrek selain menjadi seni yang sangat indah, ini juga beliau bisa memberikan manfaat kepada sesama, terutama di bidang pendidikan. Karena dengan membuat greenhouse anggrek endemik Papua Selatan ini, beliau bisa memberikan kesempatan kepada mahasiswa, kemudian guru, dosen untuk melakukan penelitian. Bahkan juga masyarakat yang berkenan untuk belajar dapat langsung datang ke pekarangan rumah Alfred Mofu ini yang berada di Jalan Aliarkam, Kabupaten Merauke. Nah, di dalam koleksi ini, anggrek ini beliau menyimpan berbagai spesies seperti Dendrobium, kemudian Grammatopelium, dan lain-lain. Kemudian dari sini juga beliau mendapatkan kesempatan sebagai narasumber dari seorang dokter yang melakukan penelitian anggrek endemik Papua Selatan. Dari situ juga beliau akhirnya mendapatkan kesempatan namanya itu dimasukkan dalam kata pengantar penelitian dosen tersebut. Demikian yang dapat saya laporkan, Ariska. Terima kasih. Baik, terima kasih rekan Hidayatillah dari Tribun Papua. Dan Tribuners, ada pula wawancara dengan Alfred Mofu, kolektor anggrek endemik Papua Selatan di Merauke. Berikut liputannya untuk Anda. Lebih banyak anak adik-adik yang mahasiswa yang penelitian. Lebih banyak untuk penelitian, untuk pendidikan. Itu lebih banyak. Ya. Karena ada beberapa yang kemarin saya dampingi juga dari Musamus, mereka datang banyak menimba tentang, menggali tentang anggrek spesies asli. Saya bilang ya terima kasih, karena semakin banyak kita mengedukasikan itu kepada masyarakat luas akan
semakin bisa mengetahui apa kekayaan kita yang ada di sini. Ya. Saya mau ingatkan buat kita semua, Merauke selain padi yang terkenal, kita lupa kalau ini adalah aset kekayaan kita. Ingat, padi kita bisa bicara di tingkat nasional, anggrek itu tingkat dunia. Itu bedanya di situ. Tapi tidak banyak orang memahami itu. Saya berharap dengan adanya ibu ini ya mungkin ini kita bisa publikasikan, bisa sosialisasikan ke masyarakat luar untuk menyadari kalau ini kekayaan kita yang tidak kita mengerti, yang belum kita paham sebenarnya. Bisa ekspor tentunya ini ya, maksudnya. Pastinya ke situ. Ya, oke. Hanya kalau sudah seperti itu ya mesti regulasi aturan juga diatur untuk tidak sampai mengeksploitasi besar-besaran. Kita juga harus menjaga kelestarian. Tribuners, Rumah Perubahan Jakarta Escape bisa menjadi pilihan wisata saat akhir pekan nanti. Tempat wisata yang satu ini berada di Jalan Mabes 2 nomor 5, Jati Murni, Kecamatan Pondok Melati, Bekasi, Tribuners. Saat berakhir pekan di taman ini, Anda bisa melakukan beragam aktivitas menyenangkan. Selain itu, Rumah Perubahan Jakarta Escape ini juga memiliki suasana sejuk yang cocok untuk berkumpul dengan keluarga. Dan bagaimana keseruan berlibur di sana akan disampaikan oleh rekan Yolanda Putri dari Warta Kota. Silakan rekan Yolanda. Ya baik Ariska, terima kasih dan selamat sore Tribuners. Memang siapa yang tak merasa jenuh dan bosan akan kegiatan itu-itu saja setiap harinya. Nah, berlibur adalah salah satu kegiatan yang tepat yang dapat dilakukan untuk merefresh pikiran sejenak dari jenuhnya rutinitas harian. Di antara perbatasan Kota Bekasi dan Jakarta Timur, terdapat salah satu tempat wisata yang bisa dikunjungi nih Tribuners. Salah satunya yakni Rumah Perubahan Jakarta Escape. Tempat wisata ini berlokasi di Jalan Mabes 2 nomor 5 Jati Murni, Kecamatan Pondok Melati, Kota Bekasi. Taman ini memiliki beragam aktivitas menarik yang menyenangkan untuk dewasa maupun anak-anak, seperti animal feeding, pasar segar, live musik, fun games, hutan bambu, dan juga kuliner. Wartakotalive.com menyambangi tempat wisata tersebut. Kendaraan bermotor dikenakan tarif parkir sebesar Rp5.000, sedangkan untuk masuk tak dikenakan biaya sepeser pun alias gratis. Tetapi pengunjung bisa membeli voucher makanan dan minuman sebesar Rp50.000 untuk satu orang. Voucher tersebut bisa digunakan untuk kulineran di dalam tempat wisata. Hari selaku pihak keamanan di tempat wisata tersebut mengatakan bahwa beragam aktivitas atau kegiatan mayoritas diadakan setiap weekend. Seperti animal finding yang dibanderol dengan tarif Rp30.000, di mana Tribuners bisa langsung memberi makan hewan seperti memberikan wortel dan sebagainya. Lalu jika ingin naik bus keliling, dibanderol seharga Rp10.000 per orang. Tempat wisata ini juga beroperasi setiap hari mulai pukul 7 pagi sampai pukul 18.00 waktu Indonesia Barat. Begitu Ariska. Baik, terima kasih rekan Yolanda Putri dari Warta Kota. Dan Tribuners, rekan Yolanda juga sempat berbincang dengan Hari, pihak keamanan Rumah Perubahan Jakarta Escape. Berikut liputannya untuk Anda. Weekday ini nggak terlalu banyak, tapi kalau weekend itu lengkap. Lengkap dari ya. Makanan tradisional sampai makanan kekinian. Nyampe kenen. Ini tuh emang buat makan apa? Bisa kasih makan hewan juga ya Pak ya, 3. Ya itu namanya animal feeding. Animal feeding itu satu orangnya berapa Pak vouchernya? Vouchernya Rp30.000. Rp30.000. Oh. Melatih anak untuk edukasi. Edukasi. Ya, kan interaksi sama binatang. Itu hewannya ada apa aja Pak? Kalau weekday ini cuma reptil aja. Oh, reptil aja. Tapi kalau weekend itu ada taman reptil. Ada taman lagi. Dari rusa, domba, Wih. kelinci, terus apa namanya? Hamster, landak ini juga. Wih, banyak ya Pak. Kalau bukanya Pak? Kalau setiap hari buka. Setiap hari buka. Jam berapa Pak? 7 sampai jam? Ya, sampai jam 18. Oke. Setiap hari berarti ya? Oke. Tapi kalau untuk pengunjungnya di dalam itu maksimal sampai jam 8 malam. Oh, sampai jam 8 malam. Kalau dari luar maksimal jam 17.30. Jam 17.30. Oke.
Selanjutnya kita akan menuju ke Lampung Barat, Tribuners. Di sana ada usaha kebun durian montong yang telah dirintis sejak 17 tahun silam. Dalam kebun seluas 1 hektar tersebut ada sekira 150 pohon batang durian montong, di mana setiap pohonnya mampu menghasilkan 50 hingga 60 buah di setiap panennya, Tribuners. Dan bagaimana informasi lengkapnya akan disampaikan oleh rekan Bobi Zul Saputra dari Tribun Lampung. Silakan rekan Bobi. Oke, terima kasih rekan Ariska dari studio. Saya melaporkan dari Lampung Barat. Nah, Tribuners, di sini siapa yang suka dan mencintai durian montong nih? Nah, di sini aku merekomendasikan salah satu destinasi wisata kuliner yang berada di Lampung Barat, yaitu kebun durian montong milik Pak Syahril yang berada di Pekon Kembahang, Kecamatan Batu Brak, Kabupaten Lampung Barat. Nah, Pak Syahril mengatakan bahwa usaha yang telah ia jalani, yaitu kebun durian montong tersebut, sudah berjalan sejak tahun 2005 atau tepatnya 17 tahun yang lalu. Nah, saat itu ia mulai langsung menanam 150 bibit batang pohon durian montong di kebun miliknya sendiri yang berluas 1 hektar lebih. Nah, untuk masa panennya, Pak Syahril mengatakan bahwa tiap tahunnya kebun durian montong milik dia tersebut bisa panen di bulan 4 dan bulan 5. Nah, pengunjung yang datang biasanya itu beragam, Tribuners, dari Bengkulu, Palembang, pesisir barat, Tangerang, bahkan Bogor. Nah, pengunjung yang datang itu biasanya langsung mendatangi kebun Pak Syahril tersebut, makan di kebunnya, Tribuners. Nah, untuk harganya, Pak Syahril mematok harga untuk 1 kilogram durian montongnya di harga 50.000 ya, Tribuners. Gitu. Nah, selain itu, Pak Syahril juga mengatakan bahwa ia berharap ke depannya usaha yang ia jalani ini akan terus maju dan semakin pesat begitu. Untuk Tribuners, khususnya masyarakat Lampung Barat juga yang ingin merasakan manisnya durian montong milik Pak Syahril bisa langsung menuju ke lokasinya yang berada di Pekon Kembahang, Kecamatan Batu Brak, Kabupaten Lampung Barat tersebut. Begitu kira-kira rekan Ariska. Baik, terima kasih atas informasi Anda rekan Bobi Zul Saputra dari Tribun Lampung. Tribuners, selain banyak wisata alam, Puncak Bogor juga dilengkapi dengan restoran yang menarik. Satu di antaranya ada restoran Umah Madu, Tribuners. Tepatnya, restoran yang satu ini berada di Jalan Raya Sukaraja, nomor 28 Cipayung Datar, Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor. Restoran Umah Madu ini cukup berbeda dibanding restoran pada umumnya, Tribuners. Sebab Umah Madu menyuguhkan fasilitas tambahan untuk hiburan para pengunjungnya, yakni berupa kebun binatang kecil, taman, hingga area rooftop yang bisa dimanfaatkan untuk berfoto. Diketahui kebun binatang di restoran ini memiliki beberapa binatang kecil, seperti kelinci, burung nuri, hingga burung makau, Tribuners. Menariknya, Anda tak hanya bisa melihat saja, namun Anda juga bisa memberi makan hewan-hewan tersebut. Adapun konsep yang disuguhkan di Umah Madu ini adalah area semi-outdoor dengan bentuk heksagonal atau segi 6, Tribuners. Area semi-outdoor sendiri terdiri dari 2 lantai dengan lantai kedua dibuat terbuka. Di area tersebut juga dilengkapi dengan beanbag warna-warni yang disebar di atas rumput sintetik. Jadi tempat ini sangat cocok Anda manfaatkan untuk bersantai sembari menikmati pemandangan di sekitar Umah Madu. Sementara saat malam harinya, lampu-lampu cabai yang digantung serta sejumlah instalasi terbentuk segi 6 akan semakin menambah keindahan Umah Madu. Selain keindahan tempatnya yang menarik, Umah Madu juga menawarkan beragam menu. Namun yang menjadi favorit di Umah Madu adalah iga bakar Umah Madu dan garang asam Umah Madu, Tribuners. Sedangkan minumannya yang menjadi favorit adalah es kopi susu dan es teh jahe madu sereh. Dengan beragam daya tarik ini, tak heran jika Umah Madu selalu ramai pengunjung meski baru buka pada bulan Agustus lalu.
Tribuners, di Bandar Lampung ada satu restoran yang menarik untuk dicoba, yakni restoran Rica Lamong Tribuners. Restoran yang satu ini menawarkan masakan khas Manado, rahang tuna pertama di kota Bandar Lampung. Diketahui rahang tuna di sini menggunakan resep asli dari kampung Manado yang disantap dengan sambal rica bakar dan dabu-dabu. Dan untuk mengetahui kelezatan kuliner ini, kita sudah terhubung dengan rekan Agustina Suryati dari Tribun Lampung. Silakan rekan Agustina. Baik, terima kasih rekan Ariska. Jadi seperti yang telah diinformasikan, ada sebuah restoran bernama Rica Lemong yang beralamat di Jalan MH Tamrin di Kelurahan Gotong Royong, Kota Bandar Lampung. Jadi di Rica Lemong ini menyediakan sajian makanan khas Manado, terutama rahang ikan tuna. Dan rahang ikan tuna ini dikatakan adalah kuliner khas Manado yang baru pertama kali ada di kota Bandar Lampung terkhususnya. Jadi masyarakat Lampung di sini bisa perdana mencoba makanan khas Manado rahang tuna ini di Rica Lemong tersebut, dan dikatakan pula rahang tuna di sini disajikan menggunakan racikan dan bahan-bahan yang asli dari kampung Manado. Jadi tanpa ada penambahan bumbu-bumbu modifikasi, dan apabila ada yang rindu dengan masakan kampung khas Manado ini, jadi rekomendasi sekali untuk berkunjung ke Rica Lemong ini. Jadi rasanya kalau untuk rahang tuna ini sangat lembut. Selamat sore Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update Tribun News edisi Kamis 22 September 2022. Sore ini akan kami sajikan informasi teraktual dan menarik yang dilaporkan secara langsung oleh reporter lapangan kami. Bersama saya, Meisada Sirait, inilah live update selengkapnya. Seorang jurnalis di Lampung Utara menjadi korban pencurian di Masjid An-Nur Komplek Pemkab Lampung Utara pada Selasa 20 September. Jurnalis tersebut bernama Adi Susanto harus merelakan tasnya dibawa kabur pelaku. Aksi pencurian ini juga terekam kamera CCTV masjid. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Lampung, Anung Bayu Ardi yang kini sudah terhubung bersama kami. Silahkan rekan Anung. Ya, rekan Mei dan Tribuners dimanapun, bisa dijelaskan bahwa aksi pencurian ini terjadi di siang bolong, tepatnya saat para jamaah sholat zuhur di Komplek Pemda Lampung Utara tengah melakukan sholat berjamaah. Aksi pelaku ini terekam kamera CCTV Masjid An-Nur yang ada di Pemkab Lampung Utara. Saat itu pelaku berpura-pura melakukan sholat berjamaah. Kemudian sekitar 2 menit kemudian pelaku mengambil tas yang ada di belakangnya, yakni milik jurnalis bernama Adi Susanto. Pelaku sempat menaruhnya kembali di atas kotak amal, kemudian pelaku langsung mengambil kembali dan berlari ke arah belakang masjid. Korban yang saat itu belum sadar masih mencari tasnya, namun seorang pegawai negeri sipil menyatakan bahwa tasnya dibawa lari anak kecil. Kemudian Adi Susanto
berusaha mengejar pelaku. Hasilnya nihil. Pelaku tetap menggondol tas tersebut yang berisikan 2 buah unit handphone, uang tunai 1 juta, serta surat-surat berharga lainnya. Saat itu, Adis sudah melaporkan kejadian tersebut ke Polres Lampung Utara dan diterima oleh anggota piket. Kasat Reskrim Polres Lampung Utara AKP Randy Oktana menyatakan bahwa pihaknya sudah melakukan penyelidikan terkait aksi pencurian di masjid di lingkungan Pemda tersebut. Mereka juga sudah meminta keterangan beberapa saksi dan juga meminta hasil rekaman CCTV. Untuk hingga kini belum ada proses penangkapan pelaku tersebut. Mereka berupaya untuk mengungkap secepatnya. Demikian rekan Mei. Terima kasih rekan Anung atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan salah seorang pengurus masjid. Berikut tayangannya untuk Anda. Kronologinya, kejadian kemarin tanggal 20 September 2022 sekitar pukul 12 siang waktu pelaksanaan sholat zuhur berjamaah di Masjid An-Nur di lingkungan Pemda Lampung Utara. Pelaku rupanya sudah ada niat untuk mengambil salah satu barang milik jamaah yang berada di dalam masjid, dan pelaku berpura-pura sebagai jamaah seperti biasa ikut sholat zuhur berjamaah. Tapi rupanya target memang ada di bagian sak paling belakang barangnya, jadi dia pelaku masuk dan mengambil sak paling belakang persis di samping tas yang sudah menjadi target. Seiring berjalannya sholat zuhur berjamaah, si pelaku mengambil barang itu di saat rakaat terakhir sholat zuhur, dan saat para jemaah sedang khusyuk tahiyatul akhir, disitulah pelaku memindahkan tas dari posisi awal ke atas kotak infak. Kemudian mungkin pelaku melihat situasi di luar, dia keluar sebentar, hanya mungkin berkelang 1 menit, pelaku masuk duduk dan baru dia mengeksekusi tas korban yang berada di tas kotak infak dan lari ke arah belakang masjid menuju keluar lewat gerbang utama Masjid An-Nur Pemda Lampung Utara. Debu dan suara bisingnya alat berat proyek sudah menjadi makanan sehari-hari keluarga Gunawan. 2 keluarga di Dukuh Klinggen, Desa Kuwokajen, Kecamatan Sawit itu satu-satunya warga yang sampai saat ini tanahnya belum bisa dibebaskan untuk proyek strategis nasional Tol Solo Jogja. Ada 2 rumah milik keluarganya yang tidak bisa bebas lantaran adiknya masih memperkarakan ke jalur hukum. Padahal tetangganya sudah mendapatkan ganti rugi dan pindah ke tempat lain. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Solo, Tri Widodo, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Tri. Ya, Mei, dapat saya sampaikan dari Boyolali, di mana ada 2 rumah yang dihuni oleh 2 keluarga, yaitu keluarga Gunawan dan yang dihuni oleh ibunya bernama Sri Sulandini yang berada di Dukuh Klinggen, Desa Kuwokajen, Kecamatan Sawit, Kabupaten Boyolali, di mana kedua rumah tersebut hingga sampai saat ini belum bisa dibebaskan lantaran salah satu kedua adiknya daripada Gunawan ini masih terus memperkarakan sengketa ataupun mengsengketakan tanah yang sudah menjadi hak milik Gunawan dan keluarganya itu ke jalur hukum, sehingga karena belum bisa dibebaskan sehingga Gunawan dan keluarga belum bisa mencari ataupun menempati hunian yang baru seperti para tetangganya yang saat ini sudah mulai berpindah. Padahal baik yang ada rumah yang ada di depannya maupun di samping kanan atau sebelah timur rumah dari Gunawan ini sudah diratakan, dan sehingga mereka sudah bisa tinggal di tempat yang baru dengan kehidupan yang baru. Namun pada keluarga Gunawan, mereka pun harus merasakan bisingnya atau mendengar setiap hari bisingnya beberapa alat berat yang saat ini terus beroperasi untuk dalam proses menaikkan ataupun pekerjaan konstruksi jembatan. Mengingat di belakang rumah daripada Gunawan ini merupakan sebuah sungai yang saat ini dalam proses pembangunan jembatan. Adapun di sekeliling rumah tersebut juga sudah nampak berjejer, antara lain di sebelah barat dari rumah Gunawan ini tumpukan
girder ataupun gelagat daripada jembatan. Kemudian di belakangnya tepat sudah dibangun abutmen atau fondasi dari jembatan. Sedangkan cerita ataupun kesusahan daripada Gunawan ini tidak hanya pada kebutuhan suara alat berat dan buku yang bertebaran, namun saat musim hujan mengingat di Boyolali beberapa hari ini dilanda hujan, mereka pun merasa kesulitan dalam melakukan aktivitas mengingat jalan kampung ataupun jalan dukuh yang semula berupa saat ini sudah dari bawaan truk yang mengangkut tanah uruk untuk peninggian konstruksi jalan maupun tanah yang sengaja diuruk di sekitar proyek. Selain itu juga untuk melaksanakan aktivitas sehari-hari, keluarga Gunawan dan ibunya ini yang terdapat juga masih ada anak sekolah ataupun anak remaja yang masih bersekolah harus ekstra waspada mengingat alat berat yang ada di sekitar lokasi ataupun rumah Gunawan ini terus beroperasi, sehingga harus betul-betul waspada untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti adanya lalu lalang truk pengangkut tanah uruk ataupun alat berat yang beroperasi mengangkat dan meletakkan girder yang berada di lahan kemudian diangkat ke atas fondasi jembatan. Dan itu juga mereka juga itu harus senantiasa mewaspadai adanya alat berat yang meratakan ataupun memadatkan tanah yang diuruk untuk pengerasan jalan. Terima kasih rekan Tri Widodo atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Oknum anggota TNI Kodim 1402 terlibat tindakan penganiayaan terhadap salah seorang warga sipil di Kabupaten Polewali Mandar pada Selasa 20 September malam. Kapolres Polewali Mandar Agung Budi Leksono membenarkan peristiwa tersebut. Dikatakan dugaan sementara pelaku melakukan penganiayaan karena dipicu rasa cemburu karena diduga korban menjalani hubungan perselingkuhan dengan istri pelaku. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Sulbar, Kamarudin yang kini sudah terhubung bersama kami. Silahkan rekan Kamarudin. Ya, terima kasih Mei. Dapat saya laporkan bahwa salah satu oknum anggota TNI Kodim 1402 Kabupaten Polewali Mandar terlibat kasus penganiayaan terhadap salah satu warga sipil di Desa Ugi Baru, Kecamatan Mapili, Kabupaten Polewali Mandar. Oknum tersebut, oknum pelaku diketahui berinisial A yang bertugas di Koramil 04 Kecamatan Tinambun sebagai Babinsa, sementara korbannya warga sipil umur 40 tahun berinisial AM, pekerjaan wira swasta. Adapun kronologi kejadian yang disampaikan oleh Kapolres Polman AKBP Agung Budi Laksono mengatakan bahwa berawal adanya kecurigaan atau dipicu rasa cemburu terhadap korban karena diduga korban mengalami hubungan perselingkuhan dengan istri pelaku. Kemudian pelaku pada pukul 22 malam mendatangi rumah korban di BTN Nusantara dan menanyakan terkait hubungan perselingkuhan dengan istrinya. Namun pelaku menjelaskan bahwa tidak ada perselingkuhan, tetapi pelaku tetap tidak percaya dan langsung memukul korban di rumahnya. Korban mengalami luka berat di bagian wajah dan juga kepala. Menurut keterangan dokter bahwa korban mendapat 46 jahitan di bagian kepalanya. Kapolres Polman menjelaskan lebih lanjut bahwa setelah insiden penganiayaan tersebut, pelaku langsung melaporkan dirinya dan korban ke Polres Polman. Pelaku melaporkan terkait adanya perselingkuhan korban dengan istrinya.
Namun dugaan perselingkuhan tersebut masih dalam tahap penyelidikan kepolisian. Saya juga sudah berhasil mengkonfirmasi dan di 1402 Kolonel Masni Eta mengatakan bahwa oknum pelaku anggota TNI tersebut atas inisial A itu sudah kasusnya sudah dalam tahap penyelidikan dan sudah diserahkan ke Denpom, Detesmen Polisi Militer Kota Parepare. Denpom dikabarkan sudah membentuk tim penyelidikan terkait kasus tersebut. Dia memastikan bahwa oknum TNI yang terlibat kasus penganiayaan tersebut akan diproses hukum sebagaimana aturan yang berlaku. Sementara kondisi korban saat ini untuk diketahui juga bahwa masih mendapat perawatan intensif di Rumah Sakit Umum Haji Andi Depu Kabupaten Polewali Mandar. Kondisinya sekarang masih belum pulih. Kedua matanya masih belum bisa terbuka karena luka memar parah di wajahnya, namun saat ini sudah tersadar dan sudah bisa dimintai keterangan secara perlahan. Demikian, Mei. Terima kasih rekan Kamarudin atas laporan Anda, dan Tribunars wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kapolres Polewali Mandar. Berikut tayangannya untuk Anda. Kami membenarkan bahwa ada terjadinya penganiayaan kepada korban atas nama AY oleh oknum Sersan Mayor AB dinas di Kodim 1402 Polewali Mandar yang bersangkutan memukul menganiaya korban karena dengan alasan bahwa dugaan sementara bahwa korban ini melakukan perselingkuhan, dan kami tentang perselingkuhan masih dalam penyelidikan. Nah, kita tangani penganiayaan terhadap oknum tersebut. Korbannya apa? Luka yang dialami korban Pak gimana saja? Ya, kondisinya. Kondisi sementara masih kita rawat di Rumah Sakit Polewali Mandar di sini, bahwa yang bersangkutan ada 46 jahitan, kebanyakan dari muka dan kepala belakang, kepala atas, kemudian juga dari punggung. Pelakunya berapa orang? Sementara masih dalam penyelidikan, tapi yang pelaku utama sudah kita melakukan pengamanan. Seorang warga Bandar Lampung bernama Indra Gunawan menggelar aksi unik untuk mendapatkan pekerjaan. Pria yang pernah membuka usaha makanan ini menggelar aksi berdiri di dekat Tugu Adipura, Kota Bandar Lampung, seraya membawa karton bertuliskan butuh pekerjaan. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Lampung, Bayu Saputra, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Bayu. Iya, selamat sore rekan kami dan Tribuners dimanapun berada. Saya Bayu Saputra dari Bandar Lampung melaporkan bahwasannya benar kemarin Bapak Indra Gunawan, salah satu koki, mantan koki yang menggelar aksi simpatinya kepada masyarakat Bandar Lampung karena lantaran dia terjepit dengan kondisi ekonomi yang saat ini. Sebelumnya memang diakui oleh Indra dirinya berjualan masakan Nusantara mulai dari tongseng, nasi goreng dan sebagainya. Namun pada kenyataannya pada saat pandemi ini membuatnya bangkrut dan tidak mampu berdiri lagi untuk berjualan. Nah, aksi tersebut dilakukannya selama 2 jam dengan waktu yang tidak menentu di Tugu Adipura atau Kota Bandar Lampung. Nah, pada saat aksi tersebut Bapak Indra Gunawan menggunakan picung atau penutup kepala khas Lampung, kemudian menggunakan baju koki yang sudah digunakannya setiap kali aksi. Dengan tulisan dia meminta supaya ada orang yang mempekerjakannya sebagai pekerja.
Nah, diakui oleh Indra, aksi simpatinya ini tidak diketahui oleh keluarga dan bahkan keluarganya pun tidak mengetahui saat dia pergi untuk melakukan aksi ini. Sampai saat ini memang ada beberapa orang yang menghubungi namun tidak serius untuk dilakukannya pekerjaan tersebut. Hingga saat ini juga terakhir saya berkomunikasi dengan Bang Indra ini, dia belum mendapatkan pekerjaan. Dan harapannya dengan menggelar aksi ini, dirinya bisa memberikan nafkah kepada anak istrinya, karena ada anak 3 dan seorang istri yang harus ditanggungnya setiap harinya. Begitu rekan Medan Tribuners dimanapun berada, saya Bayu dari Bandar Lampung, Provinsi Lampung melaporkan. Terima kasih rekan Bayu Saputra atas laporan Anda, selamat bertugas kembali. Polsek Bengkong menangkap 2 pelaku pembuangan bayi di Bengkong. Pelaku tersebut masing-masing berinisial M berusia 18 tahun dan ME berusia 30 tahun. M merupakan ibu kandung bayi dan ME merupakan abang kandung dari M. Kedua pelaku diamankan di rumahnya di Bengkong pada Kamis 8 September sekitar pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Batam, Roni Lodelaleng yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Roni. Ya, selamat sore Mei dan juga Tribuners. Dari Kota Batam dapat kami laporkan bahwasannya beberapa hari yang lalu kepolisian Polsek Bengkong menangkap 2 pelaku pembuangan bayi di Bengkong, Batam, berinisial M yang juga merupakan ibu dari bayi tersebut dan juga ME yang merupakan abang kandung dari M. Nah, keduanya merupakan saudara dan telah bersekongkol melakukan pembuangan bayi di semak-semak di depan perumahan Cipta Permata Blok A nomor 3. Nah, Tribuners, kedua pelaku diamankan di rumahnya di kawasan Bengkong pada Kamis 8 September 2022 yang lalu sekitar pukul 17.30 waktu Indonesia bagian Barat. Nah, terus Kapolsek Bengkong itu Mardalis mengatakan adapun kedua membuang bayi tersebut lantaran malu dengan keluarga dan juga tetangga begitu. M diketahui saat ini masih duduk di sebuah sekolah di SMK, yakni di kelas 2 begitu. Tidak hanya itu, M juga tidak bisa memastikan ayah dari anak tersebut, lantaran dirinya sering gonta-ganti cowok. Mardalis menjelaskan bahwasannya M dan abangnya ME dengan sengaja membuang anak tersebut di semak-semak di depan perumahan Cipta Permata Bengkong Sadai, Batam, usai M melahirkan, yakni hanya berjarak 8 jam. Nah, Tribuners, M mengaku dirinya juga malu lantaran saat ini sudah putus dengan pacarnya begitu. M juga takut ketahuan orang tuanya dan warga sekitar hingga memberanikan diri untuk membuang bayi tersebut. Mirisnya lagi, ME tidak lain, maksud kami ME yang tidak lain merupakan abang M, juga tidak pernah mengetahui jika selama ini adiknya tersebut dalam keadaan hamil begitu. ME juga mengaku baru mengetahui hal tersebut saat M melahirkan di rumahnya di Bengkong. Dan Tribuners, saat ini kasus ini sedang dalam penanganan pihak Polsek Bengkong dan segera dilimpahkan ke jaksa penuntut umum. Demikian Mei yang bisa kami laporkan dari Batam. Terima kasih rekan Roni atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kapolsek Bengkong. Berikut tayangannya untuk Anda. Menelantarkan anak di bawah umur, membuang bayi hasil hubungan gelap ya. Ya, setelah kita selidiki ternyata dia punya beberapa teman cowok. Ya, sehingga karena
malu, akhirnya tidak ada tempat curhat, tempat dia bicara, akhirnya seperti ini. Mereka mengambil tindakan-tindakan yang tidak sepatutnya. Makanya harapan kami dari Polsek Bengkong mohon disampaikan ke masyarakat, apabila ada hal-hal seperti ini, ada perempuan-perempuan mohon maaf yang hamil luar nikah, silakan datang ke Polsek Bengkong yang tinggal di Bengkong. Kami akan berikan jalan yang terbaik, solusi yang terbaik. Jangan sampai melakukan tindakan-tindakan yang melawan hukum. Barangkali masih ada orang yang ingin mengadopsi anaknya, bisa kita berikan pelayanan yang terbaik, dia bisa melahirkan di tempat yang terbaik di rumah sakit. Kemudian ada orang yang bisa DPRD Sulbar bersama Pemprov Sulawesi Barat menggelar paripurna dalam rangka hari ulang tahun ke-18 Sulbar di tenda darurat Jalan Abdul Malik, Patana Endeng, Kecamatan Simboro, Mamuju, Sulawesi Barat pada Kamis 22 September. Para pejabat kompak menggunakan baju adat pada paripurna hari ulang tahun Sulawesi Barat. Ketua DPRD Sulawesi Barat Suraidah Suhardi memakai baju bodo, Rahmat Masud menggunakan baju adat Kutai, begitupun tamu undangan lainnya yang menggunakan baju adat Sulawesi Barat. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Sulbar, Habludin Hambali, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Hablu. Ya, rekan Mei dan Tribuners di manapun Anda berada, betul sekali Pemprov dan DPRD Sulawesi Barat menggelar rapat paripurna peringatan hari ulang tahun ke-18 Provinsi Sulawesi Barat, di mana rapat paripurna ini dilaksanakan di tenda darurat DPRD Sulawesi Barat di Kota Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, di mana gedung DPRD sebelumnya mengalami kerusakan pasca gempa 15 Januari 2021, sehingga sudah memasuki tahun kedua DPRD Sulawesi Barat berkantor di tenda darurat ini. Dan kompak tadi dari pantauan Tribun Sulbar.com, para pejabat menggunakan baju adat Sulawesi Barat, yaitu baju adat Kalumpang, baju adat Mandar, maupun baju adat Kabupaten Mamasa itu sendiri. Dan ada juga dari Wali Kota Balikpapan, Rahmat Masud, yang hadir di hari ulang tahun Sulawesi Barat ini, di mana beliau juga menggunakan baju adat dari Balikpapan itu sendiri. Dan pada proses pelaksanaan HUT Sulbar ini, beberapa poin yang disampaikan oleh Ketua DPRD Sulawesi Barat di Suraidah Suhardi dan maupun PJ Gubernur Akmal Malik ini, salah satunya adalah membangun sinergitas dalam pembangunan Provinsi Sulawesi Barat yang sudah beranjak dewasa ini, dan tentunya dengan adanya kolaborasi yang dibangun antara kabupaten dengan provinsi maupun pemerintah pusat, karena Akmal Malik ini merupakan Dirjen Otoda di Kemendagri, sehingga akan memudahkan Provinsi Sulawesi Barat untuk membangun daerah yang dianggap masih membutuhkan pembangunan di daerah ini. Dan beberapa poin yang sudah dilakukan selama 4 bulan terakhir PJ Akmal Malik menjabat sebagai Gubernur Sulawesi Barat, salah satunya yaitu pembangunan beberapa pembangunan, diantaranya terkait program data presisi yang sementara berjalan, di mana data presisi ini mencakup di seluruh desa yang ada di Provinsi Sulawesi Barat yang mendukung untuk satu data ini. Dan kedua, ada pembangunan rest area direncanakan di setiap kabupaten yang sedang berjalan juga, dan beberapa program kerja juga yang dianggap penting, yakni Merdeka Pangan yang sementara dilakukan. Ada ribuan hektar yang sudah ditanami jagung maupun komoditas lainnya itu sendiri, sehingga di momentum 18 tahun Sulbar ini para pejabat di Pemprov Sulawesi Barat maupun DPRD Sulawesi Barat berharap dengan semangat Sulawesi Barat ini ke depan bangkit dan terus membangun untuk kesejahteraan masyarakat Provinsi Sulawesi Barat itu sendiri. Dan tadi pantauan kami juga di lapangan, ada beberapa rangkaian yang dilaksanakan dalam peringatan Sulbar ini,
Nah, di antaranya itu pemberian penghargaan kepada para penggiat yang berada di Provinsi Sulawesi Barat ini yang membantu pemerintah. Demikian rekan Mei. Terima kasih rekan Habludin Hambali atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Ditreskrimsus Polda Bali menggelar jumpa pers di lobi kantor Ditreskrimsus Polda Bali pada Kamis 22 September. Jumpa pers digelar terkait pengungkapan kasus video asusila berpakaian adat Bali yang dilakukan di dalam mobil. Dalam kesempatan tersebut, aparat kepolisian turut menghadirkan kedua terduga pelaku dalam video asusila tersebut. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Bali, Ida Bagus Putu Mahendra, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silahkan rekan Ida Bagus. Baik, terima kasih rekan Mei. Jadi benar siang tadi di Treskrimsus Polda Bali menggelar jumpa pers di lobi kantor di Treskrimsus Polda Bali pada Kamis 22 September 2022. Jumpa pers tersebut digelar terkait pengungkapan kasus video asusila yang dimana pemerannya tersebut menggunakan pakaian adat Bali yang dilakukan pada saat mobil sedang berjalan. Dalam kesempatan tersebut, aparat kepolisian menghadirkan kedua terduga pelaku. Pemeran laki-laki pada video tersebut berinisial MMD, berusia 28 tahun, asal Denpasar, dan pemeran perempuan berinisial DNL, berusia 26 tahun, asal Bogor, yang bertempat tinggal di Depok. Kasus tersebut bermula ketika video asusila berpakaian adat Bali tersebut viral di media sosial Twitter pada beberapa waktu lalu. Berdasarkan hal tersebut, Subdit 5 di Treskrimsus Polda Bali melakukan penyelidikan hingga akhirnya dapat diamankan oleh aparat kepolisian. Kedua terduga pelaku diamankan di Treskrimsus Polda Bali dalam waktu yang berbeda. Untuk pemeran perempuan diamankan di Treskrimsus Polda Bali di Jakarta pada 17 September 2022, sedangkan pemeran laki-laki diamankan aparat kepolisian pada Rabu 21 September 2022 di Bali. Berdasarkan pengakuan MMD, yaitu pemeran laki-laki, mereka saling kenal melalui media sosial Twitter sejak bulan Agustus 2022. Kabid Humas Polda Bali, Kombes Pol Stefanus Satake Bayu Setianto menuturkan, motif kedua terduga pelaku nekat melakukan aksinya hanya untuk bersenang-senang tanpa adanya motif ekonomi. Lebih lanjut, video asusila tersebut direkam kedua pelaku pada 1 September 2022, seusai terduga pelaku melakukan pengelukatan atau pembersihan diri di tempat pengelukatan Tirta Empul Gianyar, Bali. Dari pengungkapan kasus tersebut, aparat kepolisian mengamankan beberapa barang bukti, diantaranya satu setel pakaian adat Bali untuk laki-laki, satu setel pakaian adat Bali untuk perempuan, dan satu jam tangan yang digunakan pelaku saat merekam video. Atas perbuatannya tersebut, kedua terduga pelaku disangkakan UU ITE dan juga pornografi dengan ancaman penjara maksimal 12 tahun serta denda 6 miliar rupiah. Jadi dapat kami sampaikan juga, rekan Mei, di akhir jumpa pers terduga pelaku MMD merasa menyesal dan meminta maaf kepada seluruh masyarakat Bali. Jadi saat ini terduga pelaku telah diamankan Polda Bali guna penyelidikan lebih lanjut. Baik, itu dia berita Tribun Bali hari ini. Saya kembalikan kepada rekan Mei. Terima kasih. Terima kasih rekan Ida Bagus atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Salah satu gedung paling bersejarah bagi dunia yang terletak di Kota Bandung, Gedung Merdeka, ternyata sudah mengalami kerusakan parah. Dari luar, gedung yang dijadikan lokasi konferensi Asia Afrika ini memang tampak baik-baik saja, sehingga sering dijadikan sebagai lokasi berfoto wisatawan. Namun di dalamnya, kerusakan tampak di beberapa bagian bangunannya. Berdasarkan pemantauan langsung, kerusakan bangunan utama tersebut terdapat di sayap barat gedung, yakni deretan ruang-ruang VVIP. Bahkan sebagian sedang dalam proses renovasi. Untuk laporan selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Jabar, Syarif Abdussalam, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Syarif. Ya, selamat sore rekan Mei dan Tribuners. Ya, sejak beberapa hari lalu viral sebuah video yang menampilkan adegan-adegan kerusakan yang terjadi di Gedung Merdeka di Kota Bandung. Dari video tersebut terlihat bocoran dari atap, kemudian yang di koridor, dan juga ada lubang-lubang yang ada di langit-langit
gedung tersebut. Kemudian Tribun mendapatkan izin dan kesempatan untuk melihat secara langsung seperti apa kondisi di bagian dalam gedung Merdeka tersebut. Dan seperti diketahui, gedung Merdeka ini dipakai untuk konferensi Asia Afrika dan dihadiri oleh puluhan waktu saat itu adalah puluhan kepala negara dari negara-negara di Asia Afrika. Namun ketika kami masuk ke dalam gedung tersebut, ternyata sebagian besar kerusakan terjadi di bagian VVIP, yaitu ada 3 ruangan VVIP dan 3 ruangan pendukungnya, dan 3 ruangan pendukungnya ini sedang mengalami renovasi, sedangkan 3 ruangan VVIP yang biasanya dipakai untuk tamu-tamu utama, termasuk presiden, kementerian, dan wakil presiden, itu mengalami kerusakan dari mulai dindingnya yang sudah retak-retak dan juga atapnya yang sudah bengkok dan ada yang hampir roboh. Kemudian ada banyak sekali bagian dinding yang juga terkelupas, padahal itu adalah ruangan utama VIP. Selain itu juga di aulanya sendiri, yang aula paling bersejarah ini sudah ada retakan-retakan di bagian temboknya. Kemudian jika hujan turun, itu bagian koridor-koridornya sendiri banjir begitu ya, sehingga para petugas kesulitan untuk membuang air yang ada di koridor. Setelah kami konfirmasi kepada pengelola dari Gedung Merdeka, ternyata memang ya, sejak beberapa tahun ini Gedung Merdeka sudah semakin rusak. Oleh karena itu, pemerintah Provinsi Jawa Barat ya sudah menganggarkan anggaran senilai 4,1 miliar. Walaupun secara aset ini adalah milik Kementerian Luar Negeri. Namun karena khawatir kerusakan ini bisa merembet ke bagian-bagian lainnya yang masih baik, maka dianggarkanlah oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat. Dan ada 2 acara yang sepertinya harus digeser dari Gedung Merdeka, yaitu yang pertama adalah Hari Museum Nasional. Itu sudah dikonfirmasi untuk dipindahkan dari Gedung Merdeka ini yang akan dilaksanakan beberapa pekan nanti, dipindahkan ke Gedung Sate. Namun dan ada satu acara lagi yang belum terkonfirmasi untuk dipindahkan dari Gedung Merdeka ini ke gedung lainnya, yaitu pertemuan antara MPR dengan negara-negara OKI atau negara-negara Islam. Dan sampai saat ini kondisinya ya ruang-ruang VIP ini belum bisa diperbaiki karena belum ada konfirmasi untuk kegiatan yang MPR dengan OKI itu untuk segera dipindahkan. Dan renovasi pun diperkirakan akan terus berjalan dan akan selesai pada akhir tahun ini. Demikian rekan Mei. Terima kasih rekan Syarif atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan pejabat pembuat komitmen pemugaran Gedung Merdeka. Berikut tayangannya untuk Anda.
Rapat paripurna DPRD Pringsewu batal digelar karena banyak anggota DPRD yang tidak hadir. Sebelumnya rapat sempat ditunda hingga 2 kali sebelum akhirnya dibatalkan sekira pukul 15 waktu Indonesia Barat pada Rabu 21 September. Untuk laporan selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Lampung, Riana Mita Ristanti yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Riana. Ya baik, selamat sore Tribunar. Jadi kemarin pada hari Jumat, maksud saya pada hari Rabu 21 September 2022, banyak anggota DPRD Kabupaten Pringsewu yang bolos pada rapat paripurna pengesahan RAPBD perubahan tahun anggaran 2022. Terdapat pada pukul 8.30 seharusnya dijadwalkan rapat dimulai, namun ada beberapa anggota DPRD yang tidak dapat mengikuti atau bolos begitu, itu sekitar ada 23 anggota DPRD. Kemudian pada pukul 10 ruangan masih terlihat sepi dan juga belum banyak yang menghadiri di dalam ruangan tersebut. Kemudian karena memang sampai pukul 11 sampai PJ Bupati datang, kemudian juga Kapolres hingga Ketua DPRD Pringsewu Suherman datang ke dalam ruangan, namun masih juga belum banyak anggota DPRD yang hadir dalam rapat tersebut, sehingga pada sekira pukul 11 rapat ditunda, kemudian dijadwalkan dilanjutkan lagi pada pukul 2 siang. Kemudian saat pukul 2 siang lebih sekitar 45 menit, terlihat juga hanya ada 20 anggota DPRD yang hadir dalam rapat tersebut. Sehingga rapat tersebut dibatalkan pada pukul 15, sekira pukul 15. Adapun beberapa anggota DPRD yang tidak hadir maksud saya dalam rapat tersebut dikarenakan ada yang kerabatnya sakit, kemudian juga ada yang rumahnya jauh begitu, itu menurut Sekretaris Dewan. Dan bisa dilihat suasana di dalam gedung DPRD memang terlihat sepi sampai dengan pukul 13, kemudian 14, kemudian pukul 15. Adapun 20 anggota DPRD yang mangkir atau bolos dari rapat tersebut pada pagi hari, pada penundaan pertama adalah dari fraksi PKB 6 orang, kemudian dari fraksi Gerindra 3 orang, kemudian ada juga fraksi PKS 2 orang, selanjutnya fraksi PAN itu ada 3 orang yang mangkir, kemudian ada juga dari fraksi Demokrat 1 orang, kemudian dari fraksi PDI Perjuangan itu 1 orang. Itu adalah beberapa anggota DPRD di Kabupaten Pringsewu yang tidak hadir pada rapat paripurna pertama, sehingga rapat paripurna tersebut ditunda dan dijadwalkan ulang pada pukul 14 atau 2 siang. Kemudian karena memang banyak juga yang tidak hadir, akhirnya rapat tersebut ditunda dan belum diketahui kapan rapat tersebut akan dilaksanakan kembali. Baik, itu yang bisa saya sampaikan dari Pringsewu Lampung. Kembali ke Mei. Terima kasih rekan Riana Mita atas laporan Anda, selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya Tribuners. Ketupat biasanya sering ditemukan pada perayaan Lebaran. Namun di Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau, ketupat juga bisa dimakan pada tradisi Rabu terakhir bulan Safar. Salah satunya di Kampung Suwagrasau, Desa Sungai Buluh. Warga membuat ketupat di rumahnya masing-masing, kemudian dibawa ke masjid atau musola untuk makan bersama. Sudah menjadi tradisi setiap tahunnya, masyarakat menggelar doa bersama tolak bala di bulan Safar sekaligus menyantap hidangan ketupat tersebut. Untuk laporan selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Batam, Febri Yuwanda yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Febri. Ya baik rekan Mei, terima kasih Tribuners dimanapun Anda berada. Kali ini saya melaporkan langsung di Kabupaten Lingga, yang mana Kabupaten Lingga itu kental dengan tradisi-tradisi yang sudah ada sejak turun-temurun. Ya, tradisi ini juga ada pada bulan Safar, bulan Islam di saat ini, tahun ini 1444 Hijriah Tribuners.
Jadi biasanya Tribuners itu mendapatkan ketupat atau mengkonsumsi ketupat itu ya biasanya di bulan Lebaran ya, Hari Raya Idul Fitri ataupun Hari Raya Idul Adha. Namun di Kabupaten Lingga juga Tribuners untuk tradisi Rabu terakhir bulan Safar itu ketupat bisa didapatkan ya ketika tradisi ini berlangsung. Yang mana tradisi ini merupakan doa bersama untuk berdoa dihindarkan dari segala mara bahaya sebagai ungkapan syukur juga ya, yang mana bulan Safar itu biasanya dipercayakan masyarakat itu terjadi bulan yang naas ya, atau bulan yang sering menimbulkan hal buruk atau musibah yang buruk. Dan saat ini di Rabu terakhir biasanya warga juga mengucapkan syukur ya, Rabu terakhir bulan Safar warga mengucapkan syukur sebagai tanda telah melewati bulan Safar. Nah, adapun beberapa hidangan yang banyak dibawa warga di sini itu berupa ketupat Tribuners. Jadi warga di sini bisa merasakan sensasi seperti Lebaran ya, akan makan bersama ya di dalam masjid atau di dalam surau terdekat mereka ya untuk dihidangkan secara bersama-sama. Jadi mereka menghidangkan juga secara adat, itu ada sebuah talam dihidangkan, itu satu talam itu satu hidang itu dimakan oleh 4 atau 5 orang Tribuners, dengan isinya ada ketupat dengan lauk pauk seperti ayam dan segala macamnya Tribuners. Jadi memang tradisi bulan Safar ini memang sudah ada sejak dulu ya, karena memang masyarakat berlindung untuk berdoa bersama sebagai penolak bala untuk dihindarkan dari segala musibah Tribuners. Jadi untuk doa bersama ini masyarakat itu dipimpin oleh tokoh agama atau tokoh adat yang berada di sana. Begitu rekan Mel, laporan adat saya. Terima kasih rekan Febri Yohanda atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Bupati Purwakarta Ane Ratna Mustika datang sendiri ketika mengajukan gugatan cerai pada suaminya Dedi Mulyadi ke Pengadilan Agama Purwakarta. Hal itu disampaikan Humas Pengadilan Agama Purwakarta Asep Kustiwa pada Kamis 22 September. Ia menerangkan untuk sidang pertama dijadwalkan pada Rabu 5 Oktober dengan agenda menghadirkan antara penggugat dan tergugat. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Warta Kota Muhammad Azam yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Azam. Ya, baik rekan Mei, dilaporkan dari Purwakarta, Jawa Barat bahwa kabar terkait keretakan rumah tangga dari Ambu Ane atau Bupati Purwakarta yang memiliki nama lengkap Ane Ratna Mustika dengan Dedi Mulyadi memang sudah ramai dan menjadi perbincangan masyarakat, khususnya masyarakat Purwakarta. Memang dikonfirmasi oleh Humas Pengadilan Agama Purwakarta membenarkan bahwa kabar adanya gugatan cerai dari Ambu Ane Bupati Purwakarta kepada Dedi Mulyadi yang merupakan anggota DPR RI. Gugatan cerai itu masuk pada tanggal 19 September 2022. Dijelaskan bahwa oleh Humas Pengadilan Agama Purwakarta Asep Kustiwa dijelaskan Ambu Ane datang sendiri ke Pengadilan Agama untuk mengajukan atau melayangkan gugatan cerai kepada Dedi Mulyadi. Seperti itu, Mei. Dijelaskan untuk agenda sidang pertama akan dijadwalkan pada 5 Oktober. Dan pada agenda sidang pertama itu, pihak Pengadilan Agama Purwakarta akan mempertemukan atau menghadirkan antara penggugat dan tergugat ya. Ini Ambu Ane dan Dedi Mulyadi di Pengadilan Agama. Memang untuk agenda sidang pertama ini yang nanti akan digelar pada 5 Oktober itu lebih dilakukan secara terbuka dan menghadirkan antara penggugat dan tergugat dalam perkara ini. Memang untuk sidang sendiri dilakukan terbuka, nanti sidang tertutup akan dilakukan ketika sudah masuk ke persoalan pokok perkara. Memang kabar dari gugatan cerai, dan tadi juga sempat mewawancari oleh Humas Pengadilan Agama Purwakarta, nantinya saat waktu awal datang tanggal 19 September itu Ambu Ane datang dan masuk sendiri
ke Pengadilan Agama Purwakarta langsung menuju ke pelayanan terpadu satu pintu atau PTSP yang berada di Pengadilan Agama Purwakarta untuk mendaftarkan gugatan cerainya kepada Deddy Mulyadi. Seperti itu, Mei, laporannya. Terima kasih rekan Azam atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Humas Pengadilan Agama Purwakarta. Berikut tayangannya untuk Anda. Tanggal 19 September 2022 masuk gugatan cerai yang diajukan oleh penggugat atas nama Ana Ratna Mustika dan dengan tergugat atas nama Haji Deddy Mulyadi, dan telah ditetapkan untuk sidang pertamanya pada tanggal 5 Oktober 2022. Ya, jadi pada saat itu Bu Anu sendiri yang datang mengajukan gugatan ke PTSP. Kapolda Riau Irjen Pol Muhammad Iqbal menyemangati langsung peserta vaksinasi Merdeka di sejumlah kecamatan pada Kamis 22 September secara virtual. Ia menyapa para peserta lewat layar LED yang berada di lapangan Mall Pelayanan Publik Pekanbaru, Jalan Jenderal Sudirman. Ia menanyai situasi pelaksanaan vaksinasi Merdeka di kedua kecamatan tersebut. Ia juga ingin mengetahui kondisi penyebaran COVID-19 di kedua kecamatan tersebut. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Pekanbaru, Fernando Sikumbang, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Fernando. Oke, selamat sore Mei dan juga Tribuners semua. Tadi di Kota Pekanbaru berlangsung vaksinasi Merdeka yang berpusat di lapangan Mall Pelayanan Publik yang ada di Jalan Jenderal Sudirman Pekanbaru. Kegiatan ini adalah merupakan kegiatan dalam upaya percepatan untuk vaksinasi di Kota Pekanbaru, Tribuners. Karena memang di Kota Pekanbaru masih cukup rendah capaian vaksinasi booster atau dosis ketiga, yang saat ini hanya sekitar 35% lebih, Tribuners. Dan jumlah ini, Tribuners, menjadi catatan dari Kapolda Riau, Tribuners, sehingga Kapolda tadi juga ikut menyampaikan kepada pemerintah kota dan juga jajaran agar menggesa proses vaksinasi booster, Tribuners, dan juga vaksinasi pertama dan juga vaksinasi kedua. Untuk vaksinasi pertama sendiri, memang Kapolda Riau cukup mengapresiasi pemerintah Kota Pekanbaru karena memang untuk capaian vaksinasi pertama itu sudah lebih dari 100%. Sedangkan yang perlu digesa lagi adalah vaksinasi dosis kedua, karena memang capaiannya masih sekitar 80% lebih, Tribuners, sehingga masih perlu ditingkatkan lagi. Begitu juga dengan vaksinasi booster. Tadi memang Kapolda Riau tidak cuma datang untuk meninjau kegiatan vaksinasi Merdeka yang digelar di lapangan Mall Pelayanan Publik, namun tadi Kapolda Riau Irjen Pol Muhammad Iqbal juga hadir dan menyapa langsung para peserta dan juga penyelenggara vaksinasi Merdeka yang ada di dua kecamatan, yakni Kecamatan Rumbai dan juga Kecamatan Kulim. Jadi dalam sesi tanya jawab tadi, Tribuners, dalam saat memberi semangat juga kepada para peserta vaksinasi, Kapolda tadi menyampaikan agar pihak kecamatan maupun jajaran pemerintah di kecamatan bisa melaporkan langsung kendala-kendala seputar vaksinasi kepada Kapolda Riau nantinya. Dan ia meminta agar para jajaran baik kecamatan maupun kelurahan tidak segan-segan tidak sungkan menyampaikan permasalahan-permasalahan atau kendala dalam proses vaksinasi. Karena memang ia menyampaikan bahwa untuk vaksinasi sendiri memang harus digesa karena untuk mencegah peningkatan kasus COVID-19 yang ada di Kota Pekanbaru. Apalagi saat ini memang kasus COVID-19 di Kota Pekanbaru memang mulai melandai, namun ia meminta pemerintah Kota Pekanbaru dan jajaran serta unsur Forkopimda yang ada di Kota Pekanbaru tidak terlena dengan kondisi kasus COVID-19 yang ada di Kota Pekanbaru saat ini. Kemudian ia juga mendorong tadi, Tribuners, agar seluruh jajaran pemerintah kota dan juga mengajak masyarakat tadi sekaligus, Tribuners, untuk bisa vaksin dengan mendatangi lokasi-lokasi vaksinasi yang ada di Kota Pekanbaru, Tribuners.
Selain itu, Tribuners, informasi dari Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru, pada hari ini memang ditargetkan, Tribuners, ada belasan ribu orang yang mendapat suntikan vaksin, Tribuners, di Kota Pekanbaru, karena memang untuk vaksinasi merdeka yang digelar oleh pemerintah Kota Pekanbaru pada hari ini tidak cuma digelar di lapangan mall pelayanan publik, namun juga digelar di 16 titik lainnya. 15 diantaranya berada di kantor kecamatan yang ada di Kota Pekanbaru, Tribuners. Sedangkan satu titik lagi ada di sekolah yang berada di dekat kantor kecamatan, Tribuners. Dan pemerintah kota sendiri mengaku bakal terus menggelar kegiatan serupa untuk menggesa atau melakukan percepatan terhadap vaksinasi, khususnya vaksin booster atau dosis ketiga, karena memang sampai saat ini vaksinasi dosis ketiga di Kota Pekanbaru masih rendah. Begitu, Mei, laporan dari Pekanbaru. Baik, terima kasih rekan Fernando atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kapolda Riau. Berikut tayangannya untuk Anda. Yang sangat diharapkan oleh kami, Forkopimda Provinsi, bahwa wali kota, teman-teman wali kota, teman-teman bupati, kepala daerah, camat, dan lain-lain harus mempunyai semangat untuk mengakselerasi vaksinasi ini. Walaupun situasi dan kondisi sudah landai, tetapi kita tidak tahu bahwa pandemi ini kapan berakhir normal. Karena itu, satu-satunya selain protokol kesehatan, kita harus mengakselerasi vaksinasi, terutama dosis 3, gitu ya. Saya kira kendala alhamdulillah tidak ada, dosis vaksin cukup, tenaga kesehatan cukup. Jadi tenaga kesehatan kita sudah belajar 2 tahun lebih di Republik ini. Jadi sudah punya alarm, mereka sukarela, dan itu merupakan amal bagi teman-teman nakes. Ya. Oke. Terima Sekali kasih. lagi, saya memberikan apresiasi untuk Pak Wali Kota dan timnya. Sejumlah warga Dusun Lairan, Desa Daleman, Kecamatan Kedungdung, Kabupaten Sampang, Madura bergotong royong memperbaiki jembatan secara swadaya pada Kamis 22 September. Hal itu terpaksa dilakukan lantaran sudah hampir 3 tahun lamanya jembatan penghubung 2 desa tersebut tak kunjung diperbaiki oleh pemerintah daerah. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Madura, Hanggara Pratama, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Hanggara. Baik, terima kasih rekan Mei. Dapat kami melaporkan bahwa berdasarkan pantauan di lokasi, sejumlah warga yang mayoritas merupakan bapak-bapak di Dusun Lairan, Desa Daleman, Kecamatan Kedungdung, Kabupaten Sampang, Madura bergotong royong memperbaiki jembatan secara darurat. Karena warga setempat memperbaiki jembatan hanya dengan mengganti papan yang sudah rusak agar aktivitas masyarakat tetap berjalan sebagaimana mestinya. Mengingat jembatan yang diperbaiki saat ini merupakan penghubung 2 desa antara Desa Daleman dan Desa Pasarenan, Kecamatan Kedungdung, Kabupaten Sampang. Berdasarkan informasi dari pemuda asal desa setempat, yakni Husairi, jika kondisi jembatan yang memprihatinkan itu sudah sejak 2020 silam karena disebabkan oleh bencana alam. Adapun terkait proses perbaikannya dilakukan secara swadaya oleh warga setempat, namun di sisi lain warga tidak berhenti berharap kepada pemerintah daerah atas adanya perbaikan jembatan yang dapat dikatakan layak seperti itu. Bahkan sebelumnya untuk meminta adanya bantuan perbaikan, warga setempat melakukan audiensi bersama DPRD Sampang dengan mendatangkan dinas terkait, namun hingga saat ini masih belum ada perbaikan. Sementara berdasarkan keterangan yang berhasil dihimpun dari Kepala Pelaksana BPBD Sampang, Asroni, bahwa sampai saat ini atau detik ini Pemkab Sampang tetap memprioritaskan perbaikan jembatan di Dusun Lairan, Desa Daleman tersebut. Hal itu dibuktikan dengan pengajuan pembangunan jembatan oleh Pemkab Sampang ke BNPB beberapa waktu yang lalu. Bahkan Bupati Sampang turut mengawal pengajuan perbaikan tersebut ke pemerintah pusat, hanya saja hingga saat ini belum ada jawaban dari pemerintah pusat. Demikian rekan Mei. Terima kasih rekan Hanggara atas laporan Anda, selamat bertugas kembali.
Seorang pria di Kota Malang melakukan pemalakan terhadap seorang pelajar yang masih duduk di bangku sekolah dasar. Kejadian pemalakan itu viral setelah diunggah oleh akun Okta Amorat di media sosial Facebook komunitas peduli Malang Asli Malang. Di dalam postingan tersebut, pemilik akun menceritakan bahwa anaknya menjadi korban pemalakan seorang pria saat sedang menunggu angkot di pinggir Jalan Ahmad Yani, Kecamatan Blimbing, Kota Malang. Untuk laporan selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Jatim, Kukuh Kurniawan yang kini sudah terhubung bersama kami. Silahkan rekan Kukuh. Iya, rekan Mei, bisa saya jelaskan bahwa kejadian tersebut awalnya viral di media sosial, di mana si orang tua dari korban berinisial KAN, 12 tahun, pelajar kelas 6 SD di wilayah Kelurahan Arjosari, Kecamatan Blimbing tersebut, itu mengaku kepada orang tuanya bahwa telah dipalak ketika menaiki sebuah angkot saat menumpang angkot, dan dari berangkat dari postingan viral tersebut, Kapolsek Blimbing langsung melakukan penyelidikan dan berhasil menangkap si pelaku pemalakan tersebut. Menurut Kapolsek Blimbing Kompol Januari Ardianto, pelaku berinisial SS, 55 tahun, warga Kecamatan Blimbing, Kota Malang, dan sehari-harinya ia memang bekerja sebagai maklar penumpang angkot. Dan dirinya, menurut Kapolsek, kejadian yang viral di medsos itu terjadi pada Senin 19 September sekitar pukul 1 siang. Jadi saat itu korban berinisial KN bersama temannya ini hendak pulang ke rumah dengan menaiki angkot. Dan saat korban dan temannya mencegat angkot di bawah flyover Arjosari, di saat akan menaiki angkot itu, tiba-tiba mereka dicegat oleh pelaku. Pelaku langsung meminta sejumlah uang kepada korban. Saat itu korban hanya membawa uang sebanyak Rp4.000. Namun pelaku hanya mengambil uang milik korban sebesar Rp2.000 dan uang hasil perbuatannya tersebut digunakan pelaku untuk minum kopi. Kompol Januar juga mengungkapkan bahwa pihaknya telah mempertemukan para pihak, baik korban, orang tua korban maupun pelaku, dan di saat pertemuan antara para pihak tersebut, pelaku telah mengakui telah melakukan perbuatan pemalakan tersebut, dan para pihak sepakat kasus itu diselesaikan secara kekeluargaan. Dan pihak Polsek Blimbing pun memberikan punishment berupa meminta kepada pelaku untuk menandatangani surat pernyataan untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut. Selain itu, pelaku juga diminta untuk wajib lapor 2 kali seminggu ke Polsek Blimbing. Begitu rekan. Baik, terima kasih rekan Kukuh Kurniawan atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Sulawesi Tenggara menggelar rapat paripurna penetapan kebijakan umum anggaran prioritas plafon anggaran sementara APBD perubahan 2022. Rapat paripurna DPRD Sultra untuk penjabaran rancangan pendapatan dan belanja daerah Sultra 2022 itu dihadiri Gubernur Sulawesi Tenggara Ali Mazi secara virtual. Gubernur mengikuti penandatanganan secara virtual karena sedang berada di Bau-Bau dalam rangka rencana pembangunan patung Oputa Yiko di Bau-Bau. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun News Sultra, Laude Ari yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Laude. Terima kasih rekan Mei. Selamat sore Tribuners. Ini tadi malam, tepatnya sekitar pukul 8 malam, DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara menggelar rapat paripurna bersama pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara untuk penandatanganan nota kesepakatan pembahasan kebijakan umum anggaran dan platform anggaran sementara yang saat ini sudah disepakati dengan bersama antara pemerintah provinsi dan DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara. Dari rapat itu diikuti oleh sejumlah anggota DPR sebanyak 24 anggota DPR yang hadir dalam rapat ini. Kemudian sementara Gubernur Sulawesi Tenggara tidak bisa menghadiri secara langsung dan hanya mengikuti secara virtual penandatanganan
kesepakatan ini. Pak Gubernur tidak bisa menghadiri secara langsung karena sedang berada di Kota Babau dalam rangka persiapan pembangunan groundbreaking peletakan batu pertama pembangunan patung Oputa Yiko yang dilaksanakan tadi subuh di di Kota Marah, Bau-Bau. Untuk dari penandatanganan tadi, Pemprov Sulawesi Tenggara untuk dalam melakukan pembahasan tadi menyetujui bahwa untuk rancangan peraturan daerah total dengan nilai sebesar 2,4 triliun, dan sementara dokumen perda yang sesuai dengan sudah disepakati dari rancangan APBD di tahun 2021 lalu sebanyak 4,7 triliun. Namun dari hasil analisis Kementerian Dalam Negeri yang sempat diajukan ke Kementerian Dalam Negeri yang mengatakan bahwa ada selisih APBD nilai belanja negara sebesar 124 miliar. Anggota DPRD Sultra yang membacakan laporan itu Suwan Diandi mengatakan bahwa selisih anggaran yang ada selisih anggaran itu berasal dari pinjaman dana SMI untuk pembangunan berupa pembangunan rumah sakit jantung, kemudian ada juga untuk pengerjaan jalan Toronika. Kemudian selisih lain anggaran lain yang menjadi selisih dalam APBD itu kemudian ada utang DAK fisik serta pendapatan hibah. Terkait selisih ini akan dibahas selanjutnya nanti di rapat bersama DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara dan DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara dan tim anggaran Pemda Provinsi Sulawesi Tenggara, dan kemudian disepakati di dalam berita acara yang akan didatangi oleh tim anggaran pemerintah daerah serta Dirjen Keuangan Kemendagri. Oke, demikian rekan dari saya. Terima kasih rekan Laude Ari atas laporan Anda, dan Tribuners wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Ketua DPRD Sultra. Berikut tayangannya untuk Anda. Mana? Apakah memang di DAK ketanya informasinya? Nggak ada. Ada di DAK yang selisih 124 miliar itu atau ini kan bisa dibilang siluman yang masuk di. Anda yang bilang siluman ini kan dana siluman yang bisa masuk ke APBD itu. Nggak ada kalimat siluman. Nggak ada. Kenapa bisa masuk kok? Dia masuknya dia kan karena sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 mengatakan bahwa penambahan dan pengurangan diatur bahwa misalnya hal-hal yang luar biasa ada pasalnya aturannya. Makanya untuk memperkuat itu kita konsultasi ke Dendagri, kita bawa semua pengerja anggaran, kita bawa semua eksekutif untuk kita dudukan, dan setelah itu dibuat berita acara. Jadi sesuai dengan mekanismenya. Dari sini kita tidak lanjut lagi terhadap uraian APBD, jadi program-programnya hasil dari kuota PPS dari jumlah nominal yang disebutkan tadi nanti diuraikan di OPD-nya masing-masing. Nanti kita bahas sesuai jadwalnya insya Allah hari Senin. Tetapi hasil konsultasi kita Depdagri tidak boleh lewat 30 September. Kalau lewat 30 September maka di final. Jadi APBD perubahan ini harus tuntas di 30 September. 30 September. Untuk awalnya tadi itu ada selisih dari 124 miliar. Nggak ada. Sudah selesai kok, dia bilang sudah ada solusinya. Kenapa sampai ada solusi itu? Ada solusinya kan ternyata masing-masing ada aturannya, mekanismenya sudah sesuai.
Kebakaran lahan terjadi di Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur pada Rabu 21 September siang. Kebakaran lahan tersebut rupanya mengancam permukiman warga Kota Maumere. Api diduga berasal dari aktivitas warga yang membuka kebun. Api dengan cepat menyebar karena kondisi rumput yang kering dan kondisi angin yang bertiup cukup kencang, kurang lebih 5 hektar lahan habis terbakar. Akibat kebakaran ini, puluhan rumah dan lahan perkebunan warga terancam terbakar. Beruntung pemadam kebakaran cepat turun ke lokasi kebakaran dan berusaha memadamkan api. Sekitar 2 jam lebih, petugas baru berhasil memadamkan api. Warga Kota Maumere bernama Beni Pongo menyampaikan warga bersama petugas pemadam kebakaran kurang lebih 2 jam untuk memadamkan api. Ia mengharapkan agar warga tidak membakar lahan saat pembukaan lahan baru. Pengacara keluarga Brigadir Joshua, Kamarudin Simanjuntak, tak masalah soal bantahan Kabar Eskrim Komjen Agus Andrianto terkait Ferdi Sambo sudah menikah lagi dengan si cantik. Kamarudin Simanjuntak juga tidak tahu mengapa Kabar Eskrim Komjen Agus Andrianto membantah keterangannya sendiri yang membenarkan Ferdi Sambo telah menikah lagi dengan wanita lain yang disebut si cantik. Menurutnya, bantahan itu adalah hak dari Kabar Eskrim Komjen Agus Andrianto. Sebelumnya, Kamarudin Simanjuntak mengatakan berdasarkan konfirmasi yang dilakukan dirinya ke Kabar Eskrim Komjen Agus Andrianto, Dirtipidum Brigjen Andi Rian Jayadi serta Dirtip Deksus Polri Brigjen Wisnu Hermawan semuanya membenarkan bahwa Ferdi Sambo sudah menikah lagi dengan wanita lain yang disebutnya si cantik. Namun belakangan Kabar Eskrim Komjen Agus Andrianto membantah pernah membenarkan Irjen Ferdi Sambo menikahi wanita lain yang disebut si cantik. Terkait hal tersebut, Kamarudin Simanjuntak mengatakan ada 5 orang saksi yang mendengar Kabar Eskrim Komjen Agus Andrianto membenarkan bahwa Ferdi Sambo sudah menikah lagi. Kamarudin mengatakan Kabar Eskrim membantah adalah haknya, namun yang pasti Kamarudin mengatakan selain Kabar Eskrim, soal Ferdi Sambo menikah lagi juga dibenarkan Dirtipidum Polri Brigjen Andi Rian Jayadi dan Dirtip Deksus Polri Brigjen Wisnu Hermawan. Lebih lanjut, bantahan Kabar Eskrim itu dinilai Kamarudin sebagai upaya menutupi motif pembunuhan Brigadir J yang sebenarnya dengan motif fiktif, yakni pelecehan seksual istri Ferdi Sambo, Putri Chandrawati. Sehingga diharapkan Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati lolos dari hukuman mati atau hukumannya menjadi jauh lebih ringan di pengadilan nanti. Sebab, kata Kamarudin, pernikahan Ferdi Sambo dengan si cantik itulah yang menjadi awal mula motif pembunuhan berencana terhadap Brigadir J dilakukan. Pernikahan diam-diam Ferdi Sambo dengan si cantik itu, menurut Kamarudin, akhirnya diketahui istri Sambo, Putri Chandrawati, yang diduga diinformasikan oleh Brigadir J. Sehingga Ferdi Sambo murka dan menyiapkan perencanaan pembunuhan terhadap Brigadir J. Sebelumnya, Kabar Eskrim Polri Komjen Agus Andrianto membantah pernah membenarkan Irjen Ferdi Sambo menikahi wanita lain yang disebut si cantik. Menurutnya, dugaan Ferdi Sambo menikahi wanita lain juga tidak pernah disuarakan oleh para saksi maupun tersangka yang diperiksa. Dengan begitu, informasi yang diungkap oleh Kamarudin Simanjuntak, kuasa hukum Brigadir Yosua Huta Barat, ia pastikan tidak benar. Mantan Kadif Propam Irjen Ferdi Sambo diduga memiliki kakak asuh di lingkungan internal Polri. Kakak asuh tersebut diduga ingin menyelamatkan Sambo dari kasus pembunuhan Brigadir J. Mereka diduga berperan membangun persepsi seolah-olah Sambo inosen. Guru Besar Politik dan Keamanan Universitas Pajajaran, Muradi, mengungkap soal dugaan adanya sosok kakak asuh dalam perjalanan karir Ferdi Sambo. Kakak asuh tersebut diduga berupaya memberikan hukuman ringan terhadap Ferdi Sambo atas perkara pembunuhan berencana terhadap Brigadir J. Para kakak asuh Ferdi Sambo ini memiliki posisi yang strategis di internal Polri. Menurut Muradi, kakak asuh Ferdi Sambo yang ada, maksud kami ada yang masih aktif maupun sudah tidak aktif di kepolisian.
Lebih lanjut, Muradi menyebut para kakak asuh diduga hendak menyelamatkan Verdi Sambo minimal dengan mengurangi hukuman dari total sangkaan hukuman mati. Menurut Muradi, para kakak asuh ini memiliki peran tersendiri. Misalnya, membangun persepsi publik seolah-olah Verdi Sambo inosen dan sebagainya saat persidangan nanti. Hal ini akan mengganggu atau mempengaruhi perspektif hakim dan jaksa. Muradi juga kembali menegaskan bahwa sosok kakak asuh tersebut adalah para senior Verdi Sambo di internal Polri. Sementara itu, penasihat Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, Hermawan Sulityo, mengatakan bahwa tak ada pihak-pihak yang berani membantu Verdi Sambo dalam situasi saat ini. Meskipun teman-teman Verdi Sambo memiliki utang budi atau cukup uang untuk melakukan lobby-lobby. Menurut Hermawan, hal ini akan sulit untuk dilakukan. Peluang Verdi Sambo untuk mendapat bantuan dinilai sangat kecil. Terlebih lagi posisi Verdi Sambo saat ini yang telah resmi dipecat dari kepolisian. Hermawan menyebut jika ada pihak atau teman dalam institusi Polri yang ketahuan membantu Verdi Sambo, maka karirnya bisa selesai. Sosok ini tak membantah jika salah satu dugaan kakak asuh Verdi Sambo adalah bekas Kapolri. Diketahui isu kakak asuh mencuat di kasus Verdi Sambo. Kakak asuh ini mengacu pada para senior-senior Verdi Sambo di kepolisian, baik yang masih aktif maupun sudah pensiun. Disebutkan bahwa Verdi Sambo masih berasa berani dan di atas angin untuk melakukan perlawanan dalam kasus Brigadir J karena merasa di-backing oleh kakak asuh. Dugaan itu dilontarkan oleh bekas penasehat Kapolri yang juga guru besar ilmu politik Universitas Pajajaran, Prof. Muradi. Muradi menjelaskan ada 4 upaya yang dilakukan kakak asuh untuk membela Verdi Sambo di kasus Brigadir J. Upaya-upaya tersebut mulai dari berupaya menghalangi agar Verdi Sambo tak menjadi tersangka di kasus pembunuhan Brigadir J. Diketahui dalam penetapan tersangka Verdi Sambo, publik melihat berlangsung alot di instansi Polri. Hingga akhirnya sebulan pasca tewasnya Brigadir J, polisi menetapkan Verdi Sambo sebagai dalang pembunuhan Brigadir J. Upaya kedua yang dicoba dilakukan kakak asuh Verdi Sambo, yakni menghalangi sidang etik kepada mantan Kadif Propam Polri tersebut. Nyatanya sidang etik memutuskan Verdi Sambo untuk dikenai sanksi pemberhentian tidak dengan hormat. Keputusan itu membuat kakak asuh kembali berupaya membantu Verdi Sambo menghadapi sidang banding. Lagi-lagi hasil sidang banding menolak pengajuan banding Verdi Sambo dan menetapkan suami Putri Chandrawati itu untuk dipecat. Usai 3 upaya itu gagal, Muradi menyebut peran kakak asuh itu belum berhenti. Ada 1 tahap lagi yang coba diintervensi para kakak asuh Verdi Sambo. Tujuannya setidaknya agar Verdi Sambo dihukum ringan dan melepaskan mantan Kadif Propam itu dari jeratan hukuman mati. Muradi menyebutkan kakak asuh Verdi Sambo 1 diantaranya sudah merupakan seorang purnawirawan. Mendengar pernyataan Muradi, Aiman Wicaksono kemudian bertanya siapa sosok kakak asuh tersebut. Namun Muradi enggan menyebutkan nama. Aiman sempat memberikan kode apakah salah satu yang diduga kakak asuh Verdi Sambo itu ialah Kapolda Metro Jaya, Irjen Fadil Imran. Sebagaimana diketahui, ada 3 Kapolda yang namanya mencuat di kasus Verdi Sambo. Ketiganya yakni Kapolda Metro Jaya, Irjen Fadil Imran, Kapolda Jawa Timur, Irjen Niko Afinta, dan Kapolda Sumatera Utara, Irjen Panca Putra. Sementara itu, untuk 1 purnawirawan yang disebut juga menjadi kakak asuh Verdi Sambo di kasus Brigadir J, Aiman bertanya apakah yang dimaksud adalah mantan Kapolri. Saat ditanya apakah Jenderal Bintang 4 yang sudah purnawirawan adalah mantan Kapolri, Muradi tak mengiyakan, namun tidak juga membantahnya. Mendengar hal itu, Prof. Muradi yang terhubung melalui video call hanya tertawa. Dalam kesempatan itu, Muradi berharap kebesaran hati dari para kakak asuh untuk membiarkan kasus ini diproses dengan mekanisme hukum yang berlaku.
Meski Verdi Sambo sudah dipecat dari Polri, namun pihak kuasa hukum Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat yakni Martin Lukas masih tetap waspada. Sebab pihaknya meyakini Verdi Sambo masih memiliki koneksi dan uang banyak yang dapat membuatnya terbantu dalam kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir J. Martin mengatakan bahwa saat ini tahta Sambo memang sudah hilang, namun hal tersebut tidak serta-merta menghilangkan koneksi. Martin juga menegaskan jika kita tidak akan pernah tahu apakah koneksi atau relasi dari Sambo ini senantiasa membantunya atau tidak. Lebih lanjut, Martin meyakini Verdi Sambo juga memiliki uang yang sangat banyak. Salah satu indikatornya adalah jumlah nilai uang yang ditransfer istri Verdi Sambo, Putri Chandrawati, ke rekening ajudan untuk urusan dapur, di mana Putri Chandrawati bisa mentransfer uang sekian ratus juta hanya untuk urusan dapur di Magelang dan Jakarta. Lantas bagaimana jika Verdi Sambo memiliki pemasukan dari bisnis selain penghasilannya dari Polri? Martin pun mengingatkan soal aturan bisnis bagi anggota kepolisian sebab sepengetahuannya itu tidak diperbolehkan. Sejumlah pihak pun khawatir Irjen Verdi Sambo memiliki kartu as tentang kepolisian sehingga bisa digunakan untuk mengancam. Namun penasehat Kapolri Hermawan Sulistyo justru ragu mantan Kadif Propam itu memiliki kartu as. Bahkan Hermawan memiliki argumen yang menguatkan analisanya tersebut. Menurutnya, jika memang Sambo memiliki kartu as, maka ia tentu bisa menyelamatkan dirinya dari sanksi yang diterima dari institusi Polri. Kepala Pusat Kajian Keamanan Nasional Universitas Bhayangkara menyebutkan jika kartu as itu benar adanya, maka Verdi Sambo akan terlindungi. Sebelumnya, Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso sempat menyebut Verdi Sambo sebagai polisinya polisi, diyakini akan melakukan perlawanan dalam bentuk lainnya. Satu di antaranya adalah soal dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh sejumlah polisi. Indonesia Police Watch atau IPW menduga pemakaian jet pribadi oleh ex-kepala Biro Pengamanan Internal Divisi Propam Brigjen Hendra Kurniawan saat ke Jambi terdapat kejanggalan. Jet pribadi tersebut digunakan oleh Hendra saat akan menemui keluarga Brigadir J di Jambi. Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso mengatakan jet pribadi yang digunakan Hendra itu diduga milik mafia judi dan berkaitan dengan isu konsorsium 303. Tak hanya itu, berdasarkan penelusuran IPW, jet pribadi dengan nomor penerbangan T7JAB tersebut juga diregistrasi di San Marino. Merespons hal tersebut, Kadif Humas Mabes Polri Brigjen Dede Prasetyo pun memastikan tim khusus Polri akan menelusuri siapa pemilik jet pribadi tersebut. Sebelumnya, Ketua IPW menyebut nama yang diduga menjadi pemilik jet pribadi yang ditumpangi Hendra saat mengunjungi keluarga Brigadir Yosua pada 11 Juli lalu. Menurut IPW, jet tersebut dimiliki oleh sosok berinisial RBT alias Robert atau Bong yang disebut juga sebagai Ketua Konsorsium Judi Online Indonesia. Sugeng juga menyebut jet pribadi itu digunakan oleh AH dan YS yang namanya tercatat dalam isu konsorsium 303 untuk wilayah DKI Jakarta. Sugeng pun mendesak agar tim sus mengusut keterlibatan RBT, AH, dan YS dengan Verdi Sambo terkait kasus pembunuhan Brigadir J. Menanggapi hal tersebut, pengusaha Robert Priyantono Bono Susatya memberi respons terkait tudingan IPW yang menyebut dirinya menyediakan jet pribadi bagi Brigjen Hendra Kurniawan. Diberitakan sebelumnya, jet pribadi tersebut digunakan Hendra saat menemui keluarga Brigadir Yosua di Jambi. Pengusaha yang juga disebut IPW sebagai Ketua Konsorsium Judi Online Indonesia itu pun dengan tegas membantah tuduhan tersebut. Ia membantah sebagai pemilik jet pribadi dengan kode T7JAB yang disebut IPW dipakai oleh Hendra kala itu. Meski demikian, Robert tak membantah dirinya mengenal mantan Kepala Biro Pengamanan Internal Divisi Propam itu. Robert mengaku mengenal Brigjen Hendra sejak Hendra masih berpangkat Ajun Komisaris Besar Polisi atau AKBP. Meski sudah mengenal cukup lama, ia mengaku sudah tidak saling berkomunikasi. Lebih lanjut, saat ditanya apakah akan menindaklanjuti tudingan ini ke jalur hukum, Robert pun mengaku masih mempertimbangkannya.
Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update sore hari ini. Jangan lupa saksikan informasi terbaru lainnya hanya di kanal YouTube Tribun Network. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Meisa Desirait beserta kru yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa.
jumpa lagi bersama dengan saya, Kusnul Asyaifah di Bincang Kesehatan. Tribuners, hari ini saya sudah tergabung dengan Dr. Genia dari Klinik Flora. Dr. Genia ini merupakan spesialis gigi Tribuners, dan sesuai dengan tema yang akan kita bahas hari ini bersama dengan Dr. Genia, bahwasanya kita akan bahas tentang karang gigi. Apakah benar nih karang gigi ini bisa menyebabkan gigi copot, Tribuners? Mungkin langsung saja bisa Dr. Genia menyapa Tribuners di rumah. Halo Dr. Genia. Halo, Assalamualaikum Tribuners. Saya Dr. Genia dari Klinik Flora. Ya, Dokter, hari ini kita bakalan memberitahu dan juga mengedukasi nih Tribuners di rumah tentang seputar dengan karang gigi nih Dok. Mungkin dokter bisa langsung menjelaskan di awal nih, pasti banyak banget mungkin yang belum paham dan belum ngerti tentang apa sih karang gigi itu Dok gitu. Iya, karang gigi itu sebenarnya adalah sisa makanan ya. Sisa makanan yang bercampur dengan bakteri, kemudian dia bertahan lama di dalam mulut, sehingganya karena ada mineral dia jadi mengeras. Nah itulah yang kadang-kadang penampakannya itu jadi kayak giginya kuning, coklat, kotor gitu. Nah itulah karang gigi. Gitu. Jadi sisa makanan yang mengeras. Jadi penyebabnya selain sisa makanan ada lagi nggak sih Dok? Banyak penyebabnya ya. Jadi kan dia bukan hanya karena sisa makanan, tapi ada faktor-faktor di luar lagi yang mempengaruhi dia cepat mengeras gitu ya, termineralisasi tadi itu. Contohnya nih, karena adanya konsumsi obat-obatan. Konsumsi obat-obatan itu kan ada beberapa obat-obatan itu yang bisa menyebabkan mulut kering. Karena dia mulutnya kering, maka dia sisa makanan itu akan semakin lengket. Makanya akhirnya cepat terbentuk karang gigi. Itu tadi obat-obatan. Terus bad habitnya tadi rokok, minum-minuman yang manis, makan makanan yang manis, lengket kan ya. Terus ada yang tidak banyak diketahui orang-orang bahwa ada juga terapi kanker yang dari kepala dan leher itu juga mempengaruhi terbentuknya karang gigi. Selain itu juga ada lagi kebiasaan mengunyah. Kadang-kadang orang nggak tahu kalau ngunyah itu pakai aja yang kanan gitu. Terus yang kiri diabaikan. Akhirnya yang kiri justru akan banyak terbentuk karang gigi karena tidak digunakan. Seperti itu. Iya Dok. Karena mungkin nggak aku sendiri aja, tapi Tribuners di rumah juga tuh kebanyakan mungkin taunya karang gigi itu penyebab karena sisa-sisa makanan aja nih Dok gitu. Tapi ternyata Tribuners nggak hanya itu, faktor penyebab dari karang gigi itu terbentuk itu banyak banget. Contohnya seperti yang Dokter Genia bilang tadi, itu ada karena kita mengkonsumsi obat-obatan yang menyebabkan mulut kita kering ya Dok ya. Terus itu juga kebiasaan kita mengunyah loh Tribuners. Nah ini yang mungkin hal baru yang kita nggak sadar nih Dok, bahwasanya ini kita lakuin sehari-hari. Oke. Iya, karena kebanyakan seperti ini. Kadang-kadang masyarakat rasanya kalau dipakai ngunyah maka giginya akan bersih. Yang dipakai ngunyah akan kotor, yang tidak dipakai akan bersih. Tapi itu justru sesuatu yang salah. Gigi yang tidak digunakan untuk mengunyah malah justru akan menjadi tumpukan makanan dan pertumbuhan karang giginya akan semakin pesat karena fungsi dari self cleansingnya si gigi itu tidak berjalan. Oke, jadi sebenarnya cara mengunyah yang baik itu yang seperti apa sih Dok? Pergunakan dua sisi. Kalau bilang, aduh Dok, saya sebelah kanannya giginya ada yang berlubang, makanya saya pakai yang kiri terus. Maka yang kanan berlubang itu harus ditangani dulu biar tidak semakin panjang kan efeknya ya, gitu. Terus kemudian juga kalau misalnya kebiasaan aja Dok, saya cuma kebiasaan aja dari dulu biasanya kanan nggak bisa kiri, maka harus pelan-pelan kita rubah demi kesehatan karena bukan hanya karang gigi yang tumbuh kalau kita mengunyah sebelah sisi, tapi bisa juga nanti rahangnya tidak seimbang, kanan dan kirinya berbeda. Jadi ada pergeseran rahang gitu ya Dok ya? Iya, betul sekali Mbak Husna. Ternyata memang hal-hal sekecil itu tuh kita nggak tahu ternyata bisa menyebabkan hal lain gitu ya Dok ya? Iya, efek yang panjang ya. Gitu. Nah Dok, selain itu karang gigi ini kalau dibiarkan itu bisa menyebabkan apa sih Dok? Iya, jadi banyak sekali ya yang disebabkan oleh karang gigi ya. Salah satu contohnya adalah giginya tampak kuning, yang pasti kalau misalnya dari performance ya, begitu senyum ini giginya kuning, coklat-coklat, itu apaan tuh gitu kan, mengganggu ya kan ya.
Nah, mengganggu performance kita yang pasti gitu ya, karena memang si gigi ini, si karang gigi itu tidak serta-merta merubah gigi menjadi warna kuning. Tetapi dengan adanya karang gigi yang nempel di gigi, maka warnanya akan berubah seperti itu. Terus kemudian juga karang gigi ini juga bisa menyebabkan giginya goyang, ya. Jadi giginya goyang. Kenapa bisa giginya goyang? Ya itu tadi karena bisa sampai gigi goyang gitu, Dok. Iya, jadi giginya goyang. Jadi awalnya dia kan diam di situ, terus kemudian nanti gusinya bengkak. Kalau gusinya bengkak, si karang gigi ini yang simpel ini, kayaknya simpel aja ya si karang gigi ini. Tapi dengan bertumpuknya dia di situ, dia bisa mengikis tulang. Gitu. Karena dia tulang itu adalah tulang penyangga gigi, namanya periodontal. Jadi banyak sekali yang bisa disebabkan oleh karang gigi ini. Radang gusi. Tadi radang gusinya, jadi gusinya merah-merah. Begitu kita pegang, begitu kita sikat gigi, dia gampang berdarah. Terus kemudian periodontitis. Periodontitis adalah radang penyangga gigi. Kalau dia sudah radang penyangga gigi, maka nanti giginya akan goyah. Karena tulang yang menyangga gigi itu turun. Nah, setelah itu apalagi selain periodontitis, ada infeksi. Infeksi gigi atau abses namanya. Abses itu apa ya? Tadi infeksi gigi, dia masuk antara celah-celah gigi. Nah, yang paling kadang-kadang nggak disangka sama orang itu, ternyata karang gigi itu juga bisa memperbesar resiko terkena penyakit jantung dan stroke. Gitu. Kok bisa sih, Dok? Langsung bisa apa namanya menyambar ke stroke dan juga penyakit itu gitu, Dok? Jantung ya, gitu ya, kayaknya simpel ya, dari mulut doang gitu ya. Nah itu, jadi gini, mulut itu kan pintu dari tubuh kita, Jadi sisa makanan yang kita diamkan itu kan akan difermentasi atau dimasak oleh bakteri. Nah, semakin lama makanan itu ada di situ kan bakterinya semakin berkuasa nih ya. Bukan cuma berkuasa aja bikin istana dia di mulut ya kan. Nah, pada kondisi tertentu, bakteri yang terus berkembang ini akan sangat mungkin masuk ke dalam pembuluh darah. Nah, kalau sudah bakterinya masuk ke dalam pembuluh darah, maka bisa jadi terjadi sumbatan pada pembuluh darah. Nah, kalau sudah terjadi sumbatan pada pembuluh darah, secara otomatis itu akan memicu stroke dan penyakit jantung. Seperti itu, Mbak Husnul. Nah, berarti ini perlu diperhatikan banget ya, Dok ya. Gimana sih, Dok, Tribuners di rumah tuh bisa tahu dan kayak peringatan nih bahwasanya waktunya kamu untuk periksa nih karang gigi itu saat gigi kita dan karang gigi ini sudah apa tuh, Dok? Oke, jadi satu, pasti kan nampak ya kalau karang gigi itu ya warnanya dia kuningan. Kalau pada kondisi tertentu ada yang kecoklatan gitu ya. Jadi karang gigi sebenarnya ada dua jenis, subgingival dan supragingival. Apa sih ya bedanya? Kalau subgingival itu dia di dalam gusi, jadi di bawah lingkar gusi. Warnanya cenderung hitam dan cenderung keras biasanya. Kalau yang supragingival itu di atas gusi. Nah, kalau yang di atas gusi itu biasanya warnanya kuning. Nah, dari penampakannya sudah jelas tuh, aduh kok gigi saya kotor ya, jelas berarti ada karang gigi. Terus indikator yang lain adalah bau mulut. Tentu dong bau mulut ya, banyak sisa makanan yang terfermentasi itu pasti akan mempengaruhi bau mulut. Terus kemudian gusinya memerah membengkak. Nah, gusi memerah membengkak itu ada kemungkinan ada infeksi atau peradangan gusi yang disebabkan karang gigi. Ketika sikat gigi, gusinya akan berdarah. Ketika makan kok bisa ada darah, padahal saya nggak ngapa-ngapain, rasanya sehat-sehat aja gitu. Sikat giginya pelan kok, tapi kok berdarah ya, gitu. Perlu dilihat lagi, apakah gusinya ada radang, lalu kemudian ditelisik lagi, di gusi yang radang itu apakah ada karang gigi yang dibalik gusi, nah seperti itu. Ya, Jadi memang terus kemudian juga, Iya, Dok, lanjut, Dok. iya, terus kemudian juga dari gigi yang goyang tadi itu, kok gigi saya goyang nggak ada sebab gitu, bisa. Nah, kalau udah gigi goyang udah harus deh. Makanya minimal 6 bulan sekali ke dokter gigi untuk dilihat karang giginya sudah perlu dibersihkan atau belum gitu. Oke, jadi memang normalnya dan harusnya Tribuners periksa itu setiap 6 bulan sekali ya, Dok ya? Iya, diperiksa 6 bulan sekali, nanti dokter gigi akan meriksa apakah karang giginya sudah perlu dibersihkan atau belum. Jika sudah perlu dibersihkan, maka dibersihkan. Jika belum, biasanya 1 tahun kemudian dibersihkan. Rata-rata sih 1 tahun wajib dibersihkan ya. Tuh.
Oke. Nah dok, berarti itu tadi bisa menyebabkan gigi rapuh bahkan copot dok, karang gigi ini? Iya, benar sekali. Kok bisa sih dok? Maksudnya gitu, beda nggak sih dok? Maksudnya copotnya, sakitnya dengan kayak kita tuh sakit gigi karena giginya itu mau copot gitu loh dok. Apa ada perbedaannya gitu? Gini, jadi kok bisa giginya rapuh ya? Karena kan karang gigi itu kan dia tadi bakteri dan tumpukan makanan. Bisa jadi di balik tumpukan makanan itu ada lubang yang tidak terlihat. Kok bisa tidak terlihat ya? Tadi kan ketutup sama karang gigi. Jadinya dia rapuh. Nih dok, saya nggak ada giginya berlubang tuh, nggak ada. Kok tiba-tiba giginya ambrol gitu kan? Ya mungkin karena ketutup sama si karang giginya. Padahal sebenarnya gigi sudah berlubang. Jadi nggak ada gejala-gejala, tiba-tiba jatuh gitu, pecah gitu giginya ya. Itu karena si karang giginya menutupi si gigi. Lalu kok giginya goyang? Ada nggak bedanya sama gigi goyang yang biasa? Biasanya kalau dari karang gigi, pasien itu cenderung tidak menyadari apa sebabnya giginya goyang. Dok, saya itu nggak ada, salah satu yang menyebabkan gigi goyang kan adalah penyakit gula ya, gitu. Dok, saya nggak ada penyakit apa-apa, tapi kok gigi saya goyang. Goyangnya itu 2-3 gigi di depan, tapi kok kayak goyang-goyang gitu. Begitu dilihat, oh ternyata karang giginya banyak. Karena karang giginya banyak, akhirnya tulang yang menyangga itu turun. Karena tulangnya turun, makanya giginya goyang. Kalau tidak ada infeksi lanjut seperti apes, memang biasanya tidak terasa sakitnya mbak, tapi tiba-tiba goyang aja. Gitu. Nah itu dalam jangka waktu yang lama ya, gitu. Jadi berarti itu karang gigi sudah dibiarkan cukup lama sehingganya dia turun, terus mengganggu tulang, akhirnya gitu. Dan bisa lepas loh giginya. Oke, kayak gitu ya dok ternyata. Nah dok, kalau ada nggak sih dok treatment khusus ataupun pola kita ini untuk bisa menghindari dan mencegah karang gigi ini dok? Ada dong ya. Yang pertama adalah sadar akan pentingnya kebersihan mulut. Biasakan sikat gigi 2 kali sehari, pagi setelah sarapan dan juga malam sebelum tidur ya, penting. Terus kemudian kan kita harus menjaga kebersihan mulut tadi itu ya. Setiap makan biasakan berkumur. Jadi artinya sisa-sisa makanan itu terbuang. Karena kan tadi karang gigi sumbernya adalah sisa makanan yang diam di dalam mulut ya. Berarti kalau mau menghindari dia, maka sisa makanannya harus dibersihkan. Sikat gigi, kumur-kumur pasca makan atau setelah makan. Terus kalau ada yang nyelip, biasakan menggunakan dental floss. Dental floss itu benang gigi. Jadi untuk kalau zaman dulu tuh pakainya tusuk gigi ya Mbak Husnul ya. Kalau sekarang kan jadi tusuk gigi itu tidak direkomendasikan karena dia mengiritasi gusi. Maka kita gunakan dental floss. Dental floss itu bisa digunakan untuk membersihkan celah-celah gigi yang tidak terjangkau di saat kita kumur-kumur. Lalu setelah itu pastinya rutin ke dokter gigi 6 bulan sekali ya buat diperiksa. Lalu makan makanan yang sehat dan seimbang, artinya vitamin C. Itu tadi saya katakan kalau misalnya makan vitamin C nanti kolagennya bagus, gusinya juga sehat. Nah itu kan bisa menghindari juga ya. Terus makan makanan yang berserat. Jadi kalau pola makan yang berserat itu kan sehat. Makanan yang berserat itu ketika dikunyah dia juga memicu dari fungsi self cleansingnya si gigi atau pembersihan diri sendirinya si gigi. Jadi dia bisa mendorong sisa-sisa makanan itu untuk terbuang. Kemudian ada juga menghindari makan makanan yang manis, soda, dan yang pasti adalah jauhi rokok gitu. Jadi rokok ini memang bisa menjadi penyebabnya juga ya dok ya? Kenapa dok? Ya, karena rokok itu cuma asap doang yang kita hirup tuh dok. Iya, rokok itu memang asap aja, tapi kan dia panas. Dia panas. Terus zat-zat yang di dalam rokok itu juga sangat mempengaruhi warna dari karang gigi juga. Jadi dia bukan hanya menyebabkan karang gigi tapi juga stain. Nah biasanya nih ciri khas nih kalau perokok biasanya karang giginya itu keras-keras. Kenapa bisa keras-keras? Matang gitu kayaknya ya, kena si panasnya itu. Iya lah gitu. Seperti itu Mbak Husnul. Terus dok, di mana aja sih dok biasanya sisi-sisi atau letak-letak karang gigi ini dok kalau untuk di bagian kata dokter tadi kan ada yang di bagian dalam dan juga ada yang di luar gigi ya dok ya. Tuh di mana aja tuh dok biasanya?
Iya, itu tadi kan ada dua ya, karang gigi itu ada dua letaknya biasanya di dalam gusi dan juga di atasnya gusi. Kalau yang di dalam gusi biasanya tidak nampak, tapi tahu-tahu pas lagi sikat gigi berdarah. Kalau di atas gusi atau supragingival itu yang kelihatan warnanya agak kekuningan. Kalau letak di giginya di mana aja bisa, tergantung dari pola sikat giginya. Gitu. Kadang-kadang ada orang yang karena mengunyahnya sebelah itu satu gigi sampai atas penuh ketutup karang gigi itu bisa, gitu. Iya, tapi ada juga yang kadang-kadang giginya kelihatannya bersih. Dok, saya rajin sikat gigi, kok gusi saya berdarah, kok gigi saya goyang. Begitu dulu, oh ternyata memang giginya atasnya bersih, tapi yang di dalam gusinya banyak sekali karang gigi. Kenapa bisa begitu? Kok atasnya bersih, bawahnya banyak karang gigi? Biasanya karena pola sikat giginya yang kurang benar ya. Entah itu karena terlalu kuat tekanannya atau karena sikat giginya yang terlalu keras. Dan yang pasti adalah cara sikat giginya yang salah. Jadi sebenarnya sikat gigi itu harus satu sisi Mbak Husnul. Jadi kalau misalnya satu arah. Jadi kalau misalnya kita sikat gigi dua arah, itu akhirnya sisa makanannya itu bukan terbuang, tapi malah justru masuk ke dalam sulcus gingiva atau langsung masuk ke dalam gusi. Gitu. Jadi memang pemilihan dan pola cara kita menggosok gigi itu juga menentukan ya dok ya? Iya, pasti tentu. Benar sekali itu Mbak Husnul. Jadi kalau untuk rekomendasi dokter pemilihan sikat gigi yang baik untuk bisa menjangkau nih dok sisa-sisa makanan itu yang seperti apa sih dok yang dibutuhkan mulut manusia ini maksudnya gitu? Oh iya, ini kalau sikat gigi sebenarnya kalau spesifikasi khusus tidak ada. Tapi biasakan memilih sikat gigi yang ujungnya itu rata. Kenapa harus rata? Karena kita harus memberikan tekanan yang sama dari ujung sampai ke ujung. Karena kadang-kadang kalau sekarang ini sikat gigi itu bentuknya udah macam-macam ya bos loh. Ada yang gerigi, ada yang ujungnya lancip seperti itu ya. Nah itu kadang-kadang tekanannya tidak rata. Nah, terus kemudian setelah itu, bulu sikatnya pilih yang halus. Kadang-kadang kan kita ini maunya supaya bersih banget, kita pilih deh yang hard gitu kan. Terus yang bulunya keras gitu kan, biar bersih gitu kan. Sebenarnya justru itu salah. Justru kalau misalnya bulunya terlalu tebal, terlalu keras, maka dia hanya akan melukai gusi. Kemudian dia bukan yang membersihkan gigi, tapi malah justru mendorong sisa makanan masuk ke dalam, seperti itu. Itu Mbak Husnul kurang lebihnya. Nah dok, kalau untuk usia nih dok ya, kira-kira usia dari berapa sih karang gigi ini bisa menyerang gigi kita gitu dok? Oh iya, biasanya setelah 2 tahun ke atas ya, karena kan anak-anak 2 tahun itu biasanya sudah memakan makanan rumah. Jadi sudah mengenal banyak jenis makanan, sisa-sisa makanan manis-manis, sudah mulai kenal permen tuh kadang-kadang ya kayak gitu. Jadi kalau sudah 2 tahun ke atas sudah sangat mungkin untuk ada tumbuh karang. Nah dok, kalau misalkan beda nggak sih karang gigi kita dengan anak kecil? Kan ada sih dok anak kecil tapi giginya itu udah item-item gitu dok, udah kuning-kuning, itu kropos. Nah itu karang gigi juga atau beda dok gitu? Apa memang itu proses untuk mereka pertumbuhan gigi baru gitu? Oke, lihat anak kecil giginya gupis semua di depan gitu ya Mbak Husnul, hilang. Itu saya juga agak heran semua gitu ya. Beda ya, itu sebenarnya kalau kayak gitu namanya rampan karies atau gigi berlubang rampan. Itu biasanya memang terjadi pada anak-anak karena masa periode menyusu. Nah, itu gigi karies karena susu atau gigi berlubang karena susu kalau yang di depan gupis-gupis itu ya. Tapi tidak menutup kemungkinan ada juga di celah-celah di antara si gigi yang berlubang itu ada karang giginya juga, bisa sangat mungkin seperti itu. Gitu. Tapi yang biasa kita lihat itu biasanya rampan karies, Mbak. Iya, gitu. Iya. Jadi memang bisa tidak menutup kemungkinan, tapi jarang ya maksudnya dok yang terjadi dengan anak-anak umur 2-5 tahun gitu. Tetap banyak sih, tetap banyak. Juga, dok. Banyak, iya banyak, tetap banyak. Makanya penting sekali edukasi. Tapi kalau sekarang itu orang tua milenial ya sudah cenderung lebih melek terhadap kebersihan mulut dari anak-anak kecil-kecil. Kalau zaman dulu kayaknya anak-anak tuh
nggak bakalan ke dokter gigi kalau nggak 7 tahun buat cabut gigi gitu ya. Kalau sekarang anak-anak tuh umur 1 tahun aja sudah mulai dibawa klinik karena orang tuanya sudah menyadari, dok, anak saya giginya tumbuhnya kok begini ya, dok ini perlu diiniin nggak ya, dok ini perlu ditambal nggak ya, dok ini perlu dikasih vitamin nggak ya gitu. Jadi orang tua zaman sekarang itu cenderung lebih aware terhadap kesehatan gigi karena sudah mulai tahu juga ya masyarakat ya bahwa gigi itu semakin lama diabaikan maka semakin besar biaya yang dikeluarkan, semakin ribet perawatannya seperti itu ya. Jadi kalau orang tua orang tua sekarang itu preventifnya sudah bagus seperti itu. Jadi lebih baik merawat dari sekarang ya dok ya, daripada udah gede-gede, perawatannya makin gede juga gitu ya. Sedini mungkin ya, sedini mungkin. Iya. Nah dok, ada nggak sih dok apa namanya treatment untuk karang gigi ini dan cara treatmentnya itu seperti apa sih dok gitu untuk bisa menghilangkan karang gigi ini? Oke, kalau sudah berbentuk seperti karang, sebenarnya satu-satunya cara adalah menghilangkan karang gigi dengan scaling ya Mbak ya. Scaling itu adalah proses pembersihan karang gigi. Biasanya yang melakukan tindakan itu adalah dokter, karena kalau kayak seperti sekarang tuh ada iklan-iklan kumur-kumur karang giginya bisa hilang, bisa lepas. Tidak serta-merta seperti itu, tidak semudah itu sayang. Iya, jadi karang gigi itu kan dia seperti batu. Itu kenapa namanya karang? Memang karena dia seperti batu. Maka kita perlu tindakan di situ. Tindakan itu bisa berupa scaling atau pembersihan karang gigi secara manual. Jadi kita cuma pakai alat itu ditarik sampai dia lepas seperti itu. Atau dengan USS scaling atau ultrasonic scaler. Jadi pembersihan karang gigi menggunakan getaran tingkat tinggi. Itulah yang sekarang banyak beredar ya. Mayoritas dokter gigi sekarang pakainya USS ya, jarang yang pakai manual ya, kecuali kalau di pedalaman. Nah kalau udah pakai USS itu, insya Allah nanti sampai karang gigi yang di dalam putih itu bisa dibersihkan secara total. Seperti itu. Oke, jadi memang treatmentnya juga sudah ada dan banyak ya dok ya, zaman sekarang. Iya. Bahkan sekarang sudah mulai ada loh di beberapa tempat ya, yang ada dental spa-nya. Dental spa itu untuk pembersihan karang gigi, tapi dia lebih menyeluruh ke seluruh dari gusinya, semuanya itu di treatment dari dental spa itu. Jadi ternyata tidak hanya ada body spa aja nih dok ya, sekarang ada dental spa juga. Ada dental spa juga. Nanti sama saya. Nah dok, menurut dokter apa sih dok yang menyebabkan nih masyarakat Indonesia atau masyarakat kita sendiri tuh untuk malas memeriksakan gigi atau membersihkan karang gigi itu dok? Menurut dokter penyebabnya apa sih gitu? Yang pasti kurangnya pengetahuan ya, kurangnya kesadaran terhadap kebersihan mulut. Kurangnya kesadaran terhadap kebersihan mulut ini juga kan pasti ada sebabnya. Ya tadi itu kurangnya pengetahuan. Nggak ngerti tuh kalau ternyata karang gigi ini berefek panjang seperti itu. Kalau misalnya paham dan mengerti kan pasti akan berpikir, aduh daripada nanti kenapa-kenapa lebih baik dirawat dari awal seperti itu ya. Tapi memang masyarakat kita belum paham secara merata ya, mayoritas belum tahu bahwa karang gigi itu hal yang tampaknya simpel itu juga membuat dampak yang cukup berat dan banyak terhadap tubuh kita seperti itu. Contohnya yang paling simpel tadi yang jantung sama stroke itu kayaknya banyak yang nggak bakalan tahu tuh, oh ternyata karang gigi bisa menyebabkan hal yang panjang itu ya gitu. Atau ternyata karang gigi itu bisa bikin goyah ya giginya, terus giginya copot, terus kalau giginya goyah dan copot akhirnya ompong. Karena giginya ompong akhirnya kunyahnya jadi nggak sehat, akhirnya kena lambung. Jadi itu kan efek yang panjang. Nah, masyarakat kita belum banyak yang mengerti tentang itu. Seperti itu, makanya tidak merata ya. Jadi karena kurangnya pengetahuan, akhirnya kurang kesadaran. Kalau kita tahu kan kita sadar nih, akhirnya kita tahu kita mau ngapain. Tapi kalau tidak tahu, tidak sadar, maka ya akan membatasi diri aja. Akhirnya ya udah, saya ngerasa baik-baik aja gitu. Begitu tahu kondisinya sudah nggak bagus atau kondisinya sudah parah, ke dokter gigi kaget karena di dokter gigi itu memang
Nah, perawatan akan menyesuaikan dengan kondisi saat itu. Semakin parah kondisinya, maka perawatannya akan semakin banyak. Semakin banyak tindakan, semakin banyak perawatan, maka biayanya akan semakin besar. Karena harus diakui, tindakan dokter gigi itu kan banyak menggunakan alat dan bahan dan obat ya Mbak. Gitu. Nah, kadang-kadang masyarakat juga udah keburu jiper duluan kan. Aduh, mau ngerawat ke dokter gigi nanti keburu mahal gitu kan. Aduh, iya, aduh mahal, aduh nanti diapa-apain gitu. Padahal sebenarnya semakin cepat ditangani masalahnya, maka biaya yang dikeluarkan juga akan semakin rendah. Karena tindakan yang dilakukan juga semakin sedikit. Seperti itu. Oke dokter, bahasan kita tuh hari ini menarik banget loh dok tentang karang gigi ini. Bahkan mungkin gak banyak juga Tribuners yang tahu di rumah bahwa karang gigi ini bisa menyebabkan gigi kita itu copot gitu. Mungkin dokter bisa memberikan pesan terakhir dan juga pesan-pesan untuk Tribuners di rumah untuk menjaga gigi dari karang gigi nih dok. Ya, oke Tribuner, biasakan selalu untuk menjaga kebersihan mulut. Ingatlah selalu bahwa kebersihan itu adalah kunci dari segala sesuatu. Jika kesulitan untuk membersihkan gigi, maka biasakanlah untuk berkumur-kumur pasca makan dan juga menggunakan dental floss. Hindari makanan-makanan yang manis, soda, dan juga makan makanan yang lainnya. Hindari juga kebiasaan buruk seperti rokok. Biasakan makan makanan yang sehat dan juga seimbang, karena itu bukan hanya mempengaruhi kesehatan mulut tapi juga secara keseluruhan tubuh kita. Jangan lupa olahraga juga supaya tetap sehat. Seperti itu. Jangan lupa periksakan gigi minimal 6 bulan sekali ke dokter gigi agar bisa lebih tahu bagaimana kondisi giginya. Nah, semakin cepat ditangani, semakin sedikit perawatan, maka semakin rendah juga biaya yang perlu dikeluarkan. Ke dokter gigi itu menyenangkan dan juga membuat gigi sehat. Jadi, ayo rajin-rajin menjaga kesehatan gigi ya. Seperti itu. Oke, terima kasih banyak Dokter Genia dari Klinik Flora yang sudah hadir ya melalui Zoom meeting kita hari ini Tribuners, dan juga sudah menyampaikan edukasi tentang pentingnya untuk mencegah karang gigi ini, dan juga ternyata karang gigi ini bisa membuat gigi kita tuh copot tadi, bahkan Tribuners bisa menyebabkan stroke tadi ya dok ya. Wah, ini menarik banget. Dokter, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di Tribun Lampung ya, sama-sama. Kesehatan hari ini. Terima kasih Dokter Genia yang sudah bergabung. Terima kasih juga Tribuners yang sudah menyaksikan Bincang Kesehatan. Bersama dengan saya Kusnul Asyaifah pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Halo, selamat malam Tribuners. Jumpa lagi bersama dengan saya Kusnul Asyaifah dalam berita terkini Lampung. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terkini untuk Anda dari berbagai wilayah di Provinsi Lampung. Dan inilah berita terkini selengkapnya. Berita pertama, polisi menangkap pembobol madrasah di Teluk Betung. Pelaku adalah seorang residivis. Polsek Teluk Betung Selatan atau TBS menangkap Sandi Firmansyah, 21 tahun, yang merupakan pembobolan madrasah Islamiyah yang ada di Jalan Laksamana Malahayati, Pesawahan, Teluk Betung Selatan, Bandar Lampung. Kapolsek Teluk Betung Selatan Kompol Adit Prianto pada Kamis 22 September 2022 mengatakan, Sandi merupakan warga di Jalan Ikan Kakap, Pesawahan, Teluk Betung Selatan.
Menurut Kompol Adit, pelaku mencuri perlengkapan sekolah seperti 4 speaker merek Simbada, Asatron, dan juga Advance. Selain itu, pelaku juga menggasak 1 unit printer merek Canon dan juga kabel. Ia mengatakan pelaku melancarkan aksinya pada 2 September lalu sekitar pukul 4 pagi. Lalu dengan gerak cepat, polisi berhasil mengamankan pelaku pada jam 6 pagi atau 2 jam setelah kejadian. Pelaku saat beraksi membobol sekolah menggunakan 3 obeng. Kompol Adit mengatakan pelaku menggunakan obeng untuk merusak gembok pagar madrasah dan juga pintu madrasah. Pelaku beraksi bersama 1 rekannya yang saat ini menjadi daftar pencarian orang. Kepada polisi, pelaku mengaku sudah 3 kali mencuri di 3 tempat yang berbeda di wilayah Teluk Betung Selatan. Dan diketahui juga Sandi merupakan seorang residivis dengan kasus yang sama. Ia baru keluar penjara pada tahun 2019 yang lalu dengan kasus yang sama. Pelaku Sandi, ia mengaku uang yang ia dapatkan dari hasil mencuri rencananya untuk keluarganya. Sebab anaknya masih berusia 2,8 tahun dan butuh susu formula. Sandi terancam pasal 363 ayat 2 KUHP dengan hukuman penjara 7 tahun. Berita selanjutnya, pemuda Batak berdemo di Kejati, Lampung meminta keadilan kasus Brigadir Joshua. Sebanyak 400 orang dari Ormas Pemuda Batak Bersatu atau PPB seprovinsi Lampung menggelar aksi damai di Kejati, Lampung pada Kamis 22 September 2022. Pada aksinya, massa dari PBB mendukung Kejaksaan Agung Republik Indonesia untuk memberikan keadilan untuk almarhum Brigadir Joshua Huta Barat. Ketua DPD PBB Lampung Dolan Haris Sihotang yang mengatakan aksi ini adalah aksi solidaritas terkait perkara pembunuhan Brigadir Joshua Huta Barat. Menurutnya, perkara ini sudah menjadi isu publik, bahkan sampai dunia internasional. Sebab pembunuhan ini diduga dilakukan oleh oknum aparat penegak hukum sehingga membuat rasa keadilan terasa dicabik-cabik. Oleh karena itu, PBB meminta Kejaksaan Agung Republik Indonesia menuntut perkara tersebut secara maksimal. Pihaknya juga memberikan dukungan moral dan juga semangat kepada Kejaksaan Negeri Agung agar tidak ragu-ragu untuk menjerat para tersangka dengan ancaman maksimal. Ia juga meminta agar seluruh tersangka yang terlibat diungkap seterang-terangnya guna menegakkan hukum seadil-adilnya. Sementara itu, Jaksa Gilar menyampaikan pihaknya sudah menerima aspirasi dari PBB Lampung dan akan menindaklanjutinya ke Kejaksaan Negeri Republik Indonesia. Berita selanjutnya, halangi polisi tangkap diduga bandar narkoba, masa rusak stasiun Blambangan Pagar. Kantor stasiun kereta api Blambangan Pagar Lampung Utara dirusak oleh sekelompok orang pada Rabu 21 September 2022 sekitar pukul jam setengah 9 malam. Jaka Jakarsi, Humas dari Kereta Api Tanjung Karang pada Kamis 22 September 2022 membenarkan adanya kejadian tersebut. Ia menerangkan pada Rabu 21 September 2022 sekitar pukul 20.30 terjadi penangkapan seorang diduga tersangka bandar narkoba. Lokasi penangkapan ini di belakang stasiun Blambangan Pagar oleh anggota Sat Narkoba Polres Lampung Utara. Namun terjadi penolakan oleh warga desa Blambangan Pagar. Saat itu anggota terdesak menuju stasiun Blambangan Pagar. Kemudian
ada oknum anggota polisi yang membuang tembakan peringatan berkali-kali. Hal tersebut dikarenakan adanya sekelompok warga yang ramai menuju stasiun Blambangan Pagar. Lalu polisi membawa tersangka masuk ke dalam stasiun Blambangan Pagar. Warga kemudian menyerang anggota polisi yang membawa warga desa Blambangan Pagar itu. Seorang warga yang sempat diamankan itu kemudian dilepaskan oleh anggota polisi. Setelah itu, sebagian anggota polisi dan warga pergi dari stasiun. Akibat kejadian tersebut, kaca bagian depan stasiun Blambangan Pagar pecah. Selain itu, pintu stasiun rusak dan komputer petugas pengatur perjalanan kereta api juga rusak. Selanjutnya, kaca belakang kendaraan mobil Toyota Rush berwarna merah berplat nomor BE1681DK milik petugas stasiun yang berada di samping stasiun pecah. Ditambah beberapa pot bunga yang dirusak warga. Jaka mengatakan, saat ini situasi sudah kondusif dan stasiun aman terkendali. Puing-puing kaca pecahan yang sudah dibersihkan. Sementara Kasat Reskrim Polres Lampung Utara, AKP Eko Randy Oktama membenarkan adanya peristiwa pengerusakan tersebut. Randy mengatakan tadi malam Satres Narkoba melakukan penangkapan pelaku penyalahgunaan narkoba. Ada massa yang menghalangi polisi akan melakukan penangkapan. Massa akan menjadi marah, beringas serta melakukan pengerusakan stasiun. Berita selanjutnya, 2 minggu Polres Lampung Tengah tangkap 30 pelaku kriminal. Polres Lampung Tengah menangkap 30 tersangka berbagai kasus kriminalitas selama 2 minggu terakhir. Hal tersebut dikemukakan oleh Kapolres Lampung Tengah AKBP Doviva Levi Sanjaya saat menggelar konferensi pers di halaman Mapolres Lampung Tengah pada Kamis 22 September 2022. Kapolres mengatakan 30 tersangka tersebut ditangkap oleh jajaran Polres dan Polsek Lampung Tengah. Adapun 30 pelaku tersebut berasal dari 23 laporan yang dihimpun Polres Lampung Tengah selama 2 pekan. AKBP Dovi mengatakan 23 laporan itu terinci. Dalam reses kriminal ada 11 laporan polisi dengan 15 tersangka dan reses narkoba 12 laporan dengan 15 tersangka. Untuk rincian kasusnya sendiri, 1 kasus pembunuhan, 5 kasus curanmor, 1 kasus penggelapan uang, 1 kasus perjudian, dan kasus pengeroyokan, serta 2 kasus pencabulan anak di bawah umur. Sementara untuk kasus narkoba jenis sabu, 4 kasus pengedar narkoba, 10 kasus penggunaan narkoba, dan 1 kasus kurir narkoba. Kapolres mengatakan dari laporan reses narkoba terdapat 1 tersangka yang juga merupakan residivis kasus pencurian dengan kekerasan. Berita selanjutnya, puluhan mahasiswa demo tolak kenaikan BBM di DPRD Lampung Selatan. Puluhan mahasiswa Lampung Selatan menggelar aksi demo penolakan kenaikan harga BBM di depan gedung DPRD Lampung Selatan pada Kamis 22 September 2022. Akibat dampak dari pandemi COVID-19. Fuad mengatakan kenaikan harga BBM sangat berdampak buruk bagi masyarakat menengah ke bawah. Hal ini juga dipercepat terjadinya inflasi yang tinggi dan meningkatkan sejumlah orang miskin di Indonesia. Selain itu, mahasiswa juga mendesak pemerintah untuk secara serius dan sungguh-sungguh memberantas mafia BBM.
Lalu mendesak juga pemerintah segera menerapkan kebijakan subsidi tepat sasaran. Serta mahasiswa Lampung DPRD Kabupaten Lampung Selatan untuk menyatakan sikap menolak kebijakan kenaikan BBM bersubsidi. Ini sebagai representatif masyarakat Lampung Selatan. Sementara itu, perwakilan anggota DPRD Lampung Selatan dari fraksi PKS, Andi Aprianto, dan juga dari fraksi Demokrat, Jenggis Haikhalikal sempat menemui massa. Andi mengapresiasi mahasiswa yang telah menyampaikan aspirasinya terkait penolakan kenaikan harga BBM bersubsidi. Ia menambahkan masukan dari para mahasiswa tersebut akan ditindaklanjuti untuk selanjutnya dibahas di paripurna Dewan. Andi juga mengapresiasi pemerintah karena telah memberikan bantuan bagi warga yang terdampak. Berita terakhir, kisah petani durian montong asal Lampung Barat meraih omset sebesar 150 juta per tahun. Syahril, 60 tahun. Ia merupakan seorang petani durian montong asal Lampung Barat. Saat ini sudah bisa menikmati hasil kebunnya. Usaha yang telah ia lakoni sejak 17 tahun lalu kini telah memberikan omset hingga 150 juta per tahunnya. Syahril memiliki kebun durian montong di Pekon Kembahan, Kecamatan Batubrak, Lampung Barat. Kebun durian ini mencapai luas 1 hektar lebih. Di tanah seluas itu, Syahril memiliki 150 batang durian montong. Syahril menurutnya, pada Kamis 22 September 2022, dari 150 batang itu bisa menghasilkan 50-60 buah setiap panennya. Harganya sendiri mematok harga 50.000 per kilogram. Untuk masa panen tiap bulan April sampai dengan Mei, Syahril bercerita, pengunjung yang datang ke kebunnya berasal dari berbagai daerah. Tak hanya dari Lampung tetapi juga dari Bengkulu, Palembang, Tangerang, bahkan dari Bogor. Namun banyak juga masyarakat lokal yang datang berkunjung untuk merasakan manisnya durian berasal dari Thailand tersebut. Baiklah Tribuners, itulah tadi berita terkini Lampung bersama dengan saya Kusnul Asyaifah. Jangan lupa untuk terus saksikan YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram Tribun Lampung, dan TikTok Tribun Lampung untuk mendapatkan informasi terupdate lainnya. Selamat malam dan sampai jumpa.
Halo Tribuners, Wisata Lampung kembali menyapa Anda, tentunya dengan sederet rekomendasi wisata dan juga kuliner menarik di Lampung. Inilah Wisata Lampung di Pantai Tiska. Wah, seru banget, akhirnya bisa juga main ke pantai. Kota Bandar Lampung ternyata punya pantai yang dekat juga loh untuk dikunjungi. Namanya sudah pasti Pantai Tiska. Wisata Pantai Tiska berlokasi di Serengsem, Kecamatan Panjang, Kota Bandar Lampung. Uniknya Pantai Tiska menyuguhkan estetiknya panorama laut dan juga pelabuhan. Sebelumnya, Pantai Tiska ini digunakan sebagai tempat untuk menyimpan barang-barang kereta api loh. Area Pantai Tiska masih masuk lahan milik PT KAI atau Kereta Api Indonesia. Diketahui, konsep pengelolaan wisata Pantai Tiska ini adalah taman. Disebut taman karena banyak sekali fasilitas dan juga wahana hiburan yang menunjang aktivitas pengunjung saat berekreasi. Seperti biasa nih, ada deretan gazebo kecil dan besar sepanjang bibir pantai. Ada pula 4 jenis spot foto di sekitar pantai berupa jendela pintu, ayunan, dan juga teras jembatan. Kemudian masih banyak fasilitas lain seperti sewa wahana air, lapangan futsal, lapangan voli, jogging track, spot outbound jembatan gantung, gedung serbaguna, halaman parkir, taman bermain anak, dan juga cottage. Fasilitas tersebut tentunya bisa dinikmati dengan sistem gratis dan juga sewa. Biaya untuk sewa gazebo sekira Rp50.000 seharian. All I wanna
Kemudian, untuk masuk ke dalam tentunya wajib membayar tiket masuk sebesar Rp10.000 per orang. Sementara tarif masuk untuk anak-anak dibedakan menjadi Rp5.000 per orang. Sedangkan untuk paket tiket masuk per kendaraan dikenakan biaya Rp450.000 bagi wisatawan yang menggunakan bus besar. Sementara untuk bus biasa sebesar Rp350.000. Paket tersebut sudah termasuk dengan biaya parkir kendaraan. Sementara yang bukan paket dikenakan biaya parkir kendaraan terpisah mulai dari Rp5.000. Makanan dan juga minuman di dalam area wisata Pantai Tiska ini sangat terjangkau Tribuners, yakni mulai dari Rp5.000 sampai Rp25.000 aja. Pantai Tiska buka setiap hari, yakni hari Senin sampai dengan hari Minggu. Jam operasionalnya mulai pukul 6 pagi sampai pukul 6 sore. Pantai Tiska ramai dikunjungi saat menjelang akhir pekan seperti hari Sabtu dan juga Minggu. Pantai ini tentu sangat bisa untuk berenang loh. Untuk menjaga keamanan pengunjung, terdapat tali yang diletakkan sejauh 200 meter dari bibir pantai sebagai pembatas zona aman berenang. Pantai Tiska memiliki ombak yang tidak terlalu besar, sehingga aman untuk anak-anak. Saat digunakan untuk berenang, pantai tersebut tidak terlalu banyak batu, sehingga nyaman digunakan untuk berenang dan bermain air. Semakin sore, suasana Pantai Tiska justru makin ramai. Banyak nih pengunjung yang datang ingin menengok matahari terbenam atau sunset yang berada hampir di tengah pantai.
Suasana panorama sangat estetik loh. Selain bisa memandang gunung dan juga laut, estetiknya kapal dari berbagai jenis dan ukuran nampak berlayar di atas permukaan air. Terlihat jenis kapal derek, kapal barang, kapal tanker, sampai kapal feri yang melintas dari kejauhan. Anak-anak sekitar terlihat juga sedang bermain di dermaga yang konon bekas pelabuhan penyeberangan kapal feri. Pengunjung terlihat bersiap duduk di tempat duduk yang disediakan tepat di pinggir jalan dermaga. Ada pula yang sedang duduk di gazebo dan berdiri di ujung dermaga. Saat sunset menyapa, kapal tanker yang mematung di permukaan air sejak siang hari perlahan menjadi bayangan. Kapal tanker tersebut membelakangi cahaya oranye matahari yang perlahan makin terasa sejajar. Deburan ombak juga semakin tenang dan air laut mulai menarik diri sedikit ke tengah. Kemudian genangan air laut nampak berkilau memantulkan cahaya oranye matahari yang ingin segera berganti dengan bulan. Angin sepoi-sepoi terus mengibaskan rambut dan memberi sentuhan segar. Pengunjung juga bisa loh berjalan-jalan di jogging track yang telah disediakan, sambil menyusuri area food court hingga ke area penginapan yang bangunannya bergaya rumah kayu ala USA. Suasana sore di Pantai Tiska cukup menyenangkan loh. Lihat sendiri kan? Sudah lihat sendiri kan? Untuk bisa sampai ke Pantai Tiska, Tribuners bisa kok menggunakan kendaraan pribadi maupun kendaraan umum seperti angkot dan juga bus. Jarak dari pusat kota Bandar Lampung dari Pantai Tiska cukup dekat, yakni sekira 13 km dengan durasi tempuh sekira 25 menit. Baiklah Tribuners, inilah wisata Lampung di Pantai Tiska. Sampai jumpa.